Partai Keadilan Sejahtera sebelumnya mengaku memberikan waktu 40 hari kepada Anies Baswedan untuk melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Merespon hal itu, Anies mengaku kaget lantaran dirinya merasa tak pernah ada pembicaraan soal batas waktu. Juru bicara PKS M. Khalid sebelumnya menyebut seharusnya waktu 40 hari cukup bagi Anies melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Namun sampai saat ini Anies belum berhasil menambah dukungan untuk memastikan Anies Sohibul bisa berlayar di Pilgub Jakarta. Lantaran batas waktu telah terlewati, PKS mulai membuka komunikasi dengan pihak lain. Terkait hal itu, Anies membantah adanya deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ia memastikan akan berjuang bersama PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Anies lantas menyinggung soal awal mula dirinya dihubungi PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Dirinya saat itu melakukan pertemuan dengan Presiden PKS Ahmad Syahiku pada 28 Juli. Dalam pertemuan itu, Anies ditanyai soal kesiapannya apabila disandingkan dengan sosok MSI, diduga Muhammad Sohibul Imam. Anies mengaku telah melakukan pertemuan dengan MSI pada akhir Juli lalu. Keduanya membahas soal kondisi Jakarta, gubernur dan wakilnya. Oleh karenanya Anies kaget setelah jubir PKS berbicara soal adanya tenggat waktu 40 hari. Diakuinya tak pernah ada pembahasan soal batas waktu tersebut. Kita ingat ya Pak ya, dulu ketika sesudah mendengar kabar bahwa PKS mendeklarasikan saya dan MSI sebagai pasangan calon, maka itu kan tandanya kita semua kerja bersama ya menuju tanggal pendaftaran nanti tanggal 27-29 Agustus. Nah, cuman dalam perjalanan ini beberapa hari kemarin kita dengar teman-teman jubir di PKS dalam media, di TV-TV juga mengatakan bahwa Anies diberi deadline 40 hari, kemudian diberi deadline mencari partai hingga tanggal 4 Agustus. Perlu diluruskan supaya teman-teman dan teman-teman yang mendukung, mengusulkan saya ingin sampaikan kepada semua bahwa saya tetap berjuang bersama. Dan tidak ada deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ini perlu saya sampaikan juga agar teman-teman PKS di Jakarta itu tahu dan bismillah kita yakin untuk terus berjuang bersama ke depannya. Insya Allah sampai di akhir Agustus ini kita bisa sama-sama daftar. Pokoknya kita hormati proses yang ada di tiap-tiap partai. Saya akan menghormati keputusan yang akan datang, sebagaimana saya menghormati keputusan yang kemarin. Dan masing-masing partai, setahu saya belum ada perubahan keputusan. Jadi sebelum ada perubahan keputusan ya berarti masih sama semuanya. Pak, tapi kan ini kayak pencegahan Anies yang tadi hanya isu, namun kan ini makin terasa gitu ya Pak ya. Memang seberbahayakah itu Anies Baswedan atau semenakutkan itu kan? Jadi ada tanggapan nggak Pak? Iya, apa ya yang kemudian harus menjadi apa kalau istilah Anda tadi? Menakutkan itu Pak, maksudnya banyak banget supaya. Ini yang dikerjakan di Jakarta teman-teman bisa lihat. Penanganan pandemi COVID Anda bisa lihat. Penanganan transportasi Anda bisa lihat. Penanganan kampung miskin, penanganan untuk pendidikan, kesehatan Anda bisa lihat itu semua. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak diketahui isinya, karena sudah bekerja di Jakarta, bukan? Dan selama bekerja di Jakarta juga keberpihakannya jelas, bukan? Selalu berpihak kepada keadilan, kesetaraan, dan mereka yang lemah. Nah, apabila berpihak pada keadilan, kesetaraan, dan lemah itu ditakuti, apa yang ada yang salah di Republik ini? Justru hari ini kan kita membutuhkan yang berpihak pada kesetaraan, berpihak kepada keadilan, berpihak pada mereka yang lemah. Nah itu juga yang membuat ketika saya mendapatkan panggilan untuk mengikuti proses politik pilkada, itu di rumah kami, itu rutin harian, datang warga dari berbagai tempat yang menyampaikan, Pak kami dulu begini, sekarang kami ada masalah ini, tolong kami dikembalikan Pak, tolong kami dibantu. Jadi itu termasuk sebelah kita nih, Kampung Bayam. Jadi yang menjadi misi apabila ditugaskan adalah mengembalikan rasa keadilan, mengembalikan keberpihakan kepada mereka yang lemah, mengembalikan agar warga di Jakarta itu tinggal dengan tenang, bukan tinggal dengan tegang. Dan termasuk negara hadir melindunginya bukan melindungi yang sebentar-sebentar saja. Rencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita
itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi. Karena hingga detik ini kami masih hanya mengantongi SK rekomendasi dari PKS. PKS walaupun partai pemenang di Jakarta, kita memiliki 18 kursi, masih kurang 4 kursi. Tentu sebagai partai politik, ketika kita belum memenuhi kursi tadi ya, kandidat yang kita usung tidak bisa berlayar hingga saat ini. Oleh karena itu, DPP PKS membahas, mengkaji opsi alternatif ketika opsi yang pertama ini tidak berjalan. Demikian. Rekomendasi kerangka kerja tadi terkait pasangan aman itu berakhir sampai tanggal 4 Agustus. Ya, tapi sampai detik ini kita masih juga membangun komunikasi dengan Mas Anies, dan opsi yang kedua sudah berjalan saat ini. Ya, kalau sebelumnya kerangka kerja kita tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus itu opsi satu saja, tidak ada opsi yang lain. Yaitu pasangan Anies Sohibul Iman. Itu pada kerangka kerja 25 Juni hingga 4 Agustus. Tapi ketika tenggat waktu 4 Agustus itu sudah lewat, maka opsi kedua inilah yang ingin kita kaji, kita bahas dan kita perdalam. Itulah kemudian pimpinan kami berkomunikasi dengan pimpinan partai politik lainnya termasuk dengan Koalisi Indonesia Maju. Partai Keadilan Sejahtera sebelumnya mengaku memberikan waktu 40 hari kepada Anies Baswedan untuk melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Merespon hal itu, Anies mengaku kaget lantaran dirinya merasa tak pernah ada pembicaraan soal batas waktu. Juru bicara PKS M. Khalid sebelumnya menyebut seharusnya waktu 40 hari cukup bagi Anies melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Namun sampai saat ini Anies belum berhasil menambah dukungan untuk memastikan Anies Sohibul bisa berlayar di Pilgub Jakarta. Lantaran batas waktu telah terlewati, PKS mulai membuka komunikasi dengan pihak lain. Terkait hal itu, Anies membantah adanya deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ia memastikan akan berjuang bersama PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Anies lantas menyinggung soal awal mula dirinya dihubungi PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Dirinya saat itu melakukan pertemuan dengan Presiden PKS Ahmad Syaiqo pada 28 Juli. Dalam pertemuan itu, Anies ditanyai soal kesiapannya apabila disandingkan dengan sosok MSI diduga Muhammad Sohibul Iman. Anies mengaku telah melakukan pertemuan dengan MSI pada akhir Juli lalu. Keduanya membahas soal kondisi Jakarta, gubernur dan wakilnya. Oleh karenanya Anies kaget setelah jubir PKS berbicara soal adanya tenggat waktu 40 hari. Diakuinya tak pernah ada pembahasan soal batas waktu tersebut. Kita ingat ya Pak ya, dulu ketika sesudah mendengar kabar bahwa PKS mendeklarasikan saya dan MSI sebagai pasangan calon, maka itu kan tandanya kita semua kerja bersama ya menuju tanggal pendaftaran nanti tanggal 27-29 Agustus. Nah, cuman dalam perjalanan ini beberapa hari kemarin kita dengar teman-teman jubir di PKS dalam media, di TV-TV juga mengatakan bahwa Anies diberi deadline 40 hari, kemudian diberi deadline mencari partai hingga tanggal 4 Agustus. Perlu diluruskan supaya teman-teman dan teman-teman yang mendukung mengusulkan saya ingin sampaikan kepada semua bahwa saya tetap berjuang bersama. Dan tidak ada deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ini perlu saya sampaikan juga agar teman-teman PKS di Jakarta itu tahu dan bismillah kita yakin untuk terus berjuang bersama ke depannya.
Insya Allah sampai di akhir Agustus ini kita bisa sama-sama daftar. Pokoknya kita hormati proses yang ada di tiap-tiap partai. Saya akan menghormati keputusan yang akan datang, sebagaimana saya menghormati keputusan yang kemarin. Dan masing-masing partai, setahu saya belum ada perubahan keputusan. Jadi sebelum ada perubahan keputusan ya berarti masih sama semuanya. Pak, tapi kan ini kayak kebetulan Anies yang tadinya hanya isu, namun kan ini makin terasa gitu ya, Pak ya. Memang sebenarnya itu Anies Baswedan atau semenakutkan itu kan mungkin ada tanggapan nggak Pak? Gitu, Pak? Iya, apa ya yang kemudian harus menjadi apa kalau istilah Anda tadi? Iya, menakutkan itu Pak, maksudnya banyak banget supaya Ini yang dikerjakan di Jakarta teman-teman bisa lihat. Penanganan pandemi COVID Anda bisa lihat. Penanganan transportasi Anda bisa lihat. Penanganan kampung miskin, penanganan untuk pendidikan, kesehatan Anda bisa lihat itu semua. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak diketahui isinya. Karena sudah bekerja di Jakarta, bukan? Dan selama bekerja di Jakarta juga keberpihakannya jelas, bukan? Selalu berpihak kepada keadilan, kesetaraan, dan mereka yang lemah. Nah, apabila berpihak pada keadilan, kesetaraan, dan lemah itu ditakuti, ada yang salah di Republik ini? Justru hari ini kan kita membutuhkan yang berpihak pada kesetaraan, berpihak kepada keadilan, berpihak pada mereka yang lemah. Dan itu juga yang membuat ketika saya mendapatkan panggilan untuk mengikuti proses politik pilkada, itu di rumah kami, itu rutin harian, datang warga dari berbagai tempat yang menyampaikan, Pak kami dulu begini, sekarang kami ada masalah ini, tolong kami dikembalikan Pak, tolong kami dibantu. Jadi ini termasuk sebelah kita nih, Kampung Bayam. Jadi yang menjadi misi apabila ditugaskan adalah mengembalikan rasa keadilan, mengembalikan keberpihakan kepada mereka yang lemah, mengembalikan agar warga di Jakarta itu tinggal dengan tenang, bukan tinggal dengan tegang. Dan termasuk negara hadir melindunginya bukan melindungi yang sebentar-sebentar saja. Rencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi. Karena hingga detik ini kami masih hanya mengantongi SK rekomendasi dari PKS. PKS walaupun partai pemenang di Jakarta, kita memiliki 18 kursi, masih kurang 4 kursi. Tentu sebagai partai politik, ketika kita belum memenuhi kursi tadi ya, kandidat yang kita usung tidak bisa berlayar hingga saat ini. Oleh karena itu, DPP PKS membahas, mengkaji opsi alternatif ketika opsi yang pertama ini tidak berjalan. Demikian. Rekomendasi kerangka kerja tadi terkait pasangan aman itu berakhir sampai tanggal 4 Agustus. Ya, tapi sampai detik ini kita masih juga membangun komunikasi dengan Mas Anies, dan opsi yang kedua sudah berjalan saat ini. Ya, kalau sebelumnya kerangka kerja kita tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus itu opsi satu saja, tidak ada opsi yang lain. Yaitu pasangan Anies Sohibul Iman. Itu pada kerangka kerja 25 Juni hingga 4 Agustus. Tapi ketika tenggat waktu 4 Agustus itu sudah lewat, maka opsi kedua inilah yang ingin kita kaji, kita bahas, dan kita perdalam. Itulah kemudian pimpinan kami berkomunikasi dengan pimpinan partai politik lainnya termasuk dengan Koalisi Indonesia Maju.
Partai Keadilan Sejahtera sebelumnya mengaku memberikan waktu 40 hari kepada Anies Baswedan untuk melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Merespon hal itu, Anies mengaku kaget lantaran dirinya merasa tak pernah ada pembicaraan soal batas waktu. Juru bicara PKS M. Khalid sebelumnya menyebut seharusnya waktu 40 hari cukup bagi Anies melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Namun sampai saat ini Anies belum berhasil menambah dukungan untuk memastikan Anies Sohibul bisa berlayar di Pilgub Jakarta. Lantaran batas waktu telah terlewati, PKS mulai membuka komunikasi dengan pihak lain. Terkait hal itu, Anies membantah adanya deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ia memastikan akan berjuang bersama PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Anies lantas menyinggung soal awal mula dirinya dihubungi PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Dirinya saat itu melakukan pertemuan dengan Presiden PKS Ahmad Syahiku pada 28 Juli. Dalam pertemuan itu, Anies ditanyai soal kesiapannya apabila disandingkan dengan sosok MSI diduga Muhammad Sohibul Iman. Anies mengaku telah melakukan pertemuan dengan MSI pada akhir Juli lalu. Keduanya membahas soal kondisi Jakarta, gubernur, dan wakilnya. Oleh karenanya Anies kaget setelah jubir PKS berbicara soal adanya tenggat waktu 40 hari. Diakuinya tak pernah ada pembahasan soal batas waktu tersebut. Kita ingat ya Pak ya, dulu ketika sesudah mendengar kabar bahwa PKS mendeklarasikan saya dan MSI sebagai pasangan calon, maka itu kan tandanya kita semua kerja bersama ya menuju tanggal pendaftaran nanti tanggal 27-29 Agustus. Nah, cuman dalam perjalanan ini beberapa hari kemarin kita dengar teman-teman jubir di PKS dalam media, di TV-TV juga mengatakan bahwa Anies diberi deadline 40 hari, kemudian diberi deadline mencari partai hingga tanggal 4 Agustus. Perlu diluruskan supaya teman-teman dan teman-teman yang mendukung mengusulkan saya ingin sampaikan kepada semua bahwa saya tetap berjuang bersama. Dan tidak ada deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ini perlu saya sampaikan juga agar teman-teman PKS di Jakarta itu tahu dan bismillah kita yakin untuk terus berjuang bersama ke depannya. Insya Allah sampai di akhir Agustus ini kita bisa sama-sama daftar. Pokoknya kita hormati proses yang ada di tiap-tiap partai. Saya akan menghormati keputusan yang akan datang, sebagaimana saya menghormati keputusan yang kemarin. Dan masing-masing partai, setahu saya belum ada perubahan keputusan. Jadi sebelum ada perubahan keputusan ya berarti masih sama semuanya. Pak, tapi kan ini upaya pencegahan Anies yang tadi hanya istilah, kan ini makin terasa gitu ya Pak ya. Memang seberbahaya itu Anies Baswedan atau semenakutkan itu kan? Mungkin ada tanggapan nggak Pak? Iya, apa ya yang kemudian harus menjadi apa kalau istilah Anda tadi? Menakutkan itu kan maksudnya banyak banget supaya. Gini, yang dikerjakan di Jakarta teman-teman bisa lihat. Penanganan pandemi COVID, Anda bisa lihat. Penanganan transportasi, Anda bisa lihat. Penanganan kampung miskin, penanganan untuk pendidikan, kesehatan, Anda bisa lihat itu semua. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak diketahui isinya. Karena sudah bekerja di Jakarta, bukan? Dan selama bekerja di Jakarta juga keberpihakannya jelas, bukan? Selalu berpihak kepada keadilan, kesetaraan, dan mereka yang lemah. Nah, apabila berpihak pada keadilan, kesetaraan, dan lemah itu ditakuti, apa yang ada yang salah di Republik ini? Justru hari ini kan kita membutuhkan yang berpihak pada kesetaraan, berpihak kepada keadilan, berpihak pada mereka yang lemah. Nah itu juga yang membuat ketika saya mendapatkan panggilan untuk mengikuti proses politik pilkada, itu di rumah kami, itu rutin harian, datang warga dari berbagai tempat yang menyampaikan, Pak kami dulu begini, sekarang kami ada masalah ini, tolong kami dikembalikan Pak, tolong kami dibantu. Jadi ini termasuk sebelah kita nih, Kampung Bayam. Jadi yang menjadi misi apabila ditugaskan adalah mengembalikan rasa keadilan, mengembalikan keberpihakan kepada mereka yang lemah, mengembalikan agar warga di Jakarta itu tinggal dengan tenang, bukan tinggal dengan tegang. Dan termasuk negara hadir melindunginya bukan melindungi yang sebentar-sebentar saja. Rencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman.
Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi. Karena hingga detik ini kami masih hanya mengantongi SK rekomendasi dari PKS. PKS walaupun partai pemenang di Jakarta, kita memiliki 18 kursi, masih kurang 4 kursi. Tentu sebagai partai politik, ketika kita belum memenuhi kursi tadi ya, kandidat yang kita usung tidak bisa berlayar hingga saat ini. Oleh karena itu, DPP PKS membahas, mengkaji opsi alternatif ketika opsi yang pertama ini tidak berjalan. Demikian. Rekomendasi kerangka kerja tadi terkait pasangan aman itu berakhir sampai tanggal 4 Agustus ya. Tapi sampai detik ini kita masih juga membangun komunikasi dengan Mas Anies, dan opsi yang kedua sudah berjalan saat ini ya. Kalau sebelumnya kerangka kerja kita tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus itu opsi satu saja, tidak ada opsi yang lain, yakni pasangan Anies Sohibul Iman. Itu pada kerangka kerja 25 Juni hingga 4 Agustus. Tapi ketika tenggat waktu 4 Agustus itu sudah lewat, maka opsi kedua inilah yang ingin kita kaji, kita bahas dan kita perdalam. Itulah kemudian pimpinan kami berkomunikasi dengan pimpinan partai politik lainnya termasuk dengan Koalisi Indonesia Maju. Partai Keadilan Sejahtera sebelumnya mengaku memberikan waktu 40 hari kepada Anies Baswedan untuk melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Merespon hal itu, Anies mengaku kaget lantaran dirinya merasa tak pernah ada pembicaraan soal batas waktu. Juru bicara PKS M. Khalid sebelumnya menyebut seharusnya waktu 40 hari cukup bagi Anies melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Namun sampai saat ini Anies belum berhasil menambah dukungan untuk memastikan Anies Sohibul bisa berlayar di Pilgub Jakarta. Lantaran batas waktu telah terlewati, PKS mulai membuka komunikasi dengan pihak lain. Terkait hal itu, Anies membantah adanya deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ia memastikan akan berjuang bersama PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Anies lantas menyinggung soal awal mula dirinya dihubungi PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Dirinya saat itu melakukan pertemuan dengan Presiden PKS Ahmad Syaiqo pada 28 Juli. Dalam pertemuan itu, Anies ditanyai soal kesiapannya apabila disandingkan dengan sosok MSI diduga Muhammad Sohibul Iman. Anies mengaku telah melakukan pertemuan dengan MSI pada akhir Juli lalu. Keduanya membahas soal kondisi Jakarta, gubernur dan wakilnya. Oleh karenanya Anies kaget setelah jubir PKS berbicara soal adanya tenggat waktu 40 hari. Diakuinya tak pernah ada pembahasan soal batas waktu tersebut. Kita ingat ya Pak ya, dulu ketika sesudah mendengar kabar bahwa PKS mendeklarasikan saya dan MSI sebagai pasangan calon, maka itu kan tandanya kita semua kerja bersama ya menuju tanggal pendaftaran nanti tanggal 27-29 Agustus. Nah, cuman dalam perjalanan ini beberapa hari kemarin kita dengar teman-teman jubir di PKS dalam media, di TV-TV juga mengatakan bahwa Anies diberi deadline 40 hari, kemudian diberi deadline mencari partai hingga tanggal 4 Agustus. Perlu diluruskan supaya teman-teman dan teman-teman yang mendukung mengusulkan saya ingin sampaikan kepada semua bahwa saya tetap berjuang bersama. Dan tidak ada deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ini perlu saya sampaikan juga agar teman-teman PKS di Jakarta itu tahu dan bismillah kita yakin untuk terus berjuang bersama ke depannya.
Insya Allah sampai di akhir Agustus ini kita bisa sama-sama daftar. Pokoknya kita hormati proses yang ada di tiap-tiap partai. Saya akan menghormati keputusan yang akan datang, sebagaimana saya menghormati keputusan yang kemarin. Dan masing-masing partai, setahu saya belum ada perubahan keputusan. Jadi sebelum ada perubahan keputusan ya berarti masih sama semuanya. Pak, tapi kan ini kayak ketegangan Anies yang tadi hanya isu, namun kan ini makin terasa gitu ya Pak ya. Memang seberbahayakah itu Anies Baswedan atau semenakutkan itu kan? Mungkin ada tanggapan nggak Pak? Gitu, Pak. Iya, apa ya yang kemudian harus menjadi apa kalau istilah Anda tadi? Menakutkan itu Pak, maksudnya Iya. banyak banget supaya Gini, yang dikerjakan di Jakarta teman-teman bisa lihat. Penanganan pandemi COVID, Anda bisa lihat. Penanganan transportasi, Anda bisa lihat. Penanganan kampung miskin, penanganan untuk pendidikan, kesehatan, Anda bisa lihat itu semua. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak diketahui isinya. Karena sudah bekerja di Jakarta, bukan? Dan selama bekerja di Jakarta juga keberpihakannya jelas, bukan? Selalu berpihak kepada keadilan, kesetaraan, dan mereka yang lemah. Nah, apabila berpihak pada keadilan, kesetaraan, dan lemah itu ditakuti, apa yang ada yang salah di Republik ini? Justru hari ini kan kita membutuhkan yang berpihak pada kesetaraan, berpihak kepada keadilan, berpihak pada mereka yang lemah. Nah itu juga yang membuat ketika saya mendapatkan panggilan untuk mengikuti proses politik pilkada, itu di rumah kami, itu rutin harian, datang warga dari berbagai tempat yang menyampaikan, Pak kami dulu begini, sekarang kami ada masalah ini, tolong kami dikembalikan Pak, tolong kami dibantu. Jadi ini termasuk sebelah kita nih, Kampung Bayam. Jadi yang menjadi misi apabila ditugaskan adalah mengembalikan rasa keadilan, mengembalikan keberpihakan kepada mereka yang lemah, mengembalikan agar warga di Jakarta itu tinggal dengan tenang, bukan tinggal dengan tegang. Dan termasuk negara hadir melindunginya bukan melindungi yang sebentar-sebentar saja. Perencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi. Karena hingga detik ini kami masih hanya mengantongi SK rekomendasi dari PKS. PKS walaupun partai pemenang di Jakarta, kita memiliki 18 kursi, masih kurang 4 kursi. Tentu sebagai partai politik, ketika kita belum memenuhi kursi tadi ya, kandidat yang kita usung tidak bisa berlayar hingga saat ini. Oleh karena itu, DPP PKS membahas, mengkaji opsi alternatif ketika opsi yang pertama ini tidak berjalan. Demikian. Rekomendasi kerangka kerja tadi terkait pasangan aman itu berakhir sampai tanggal 4 Agustus. Ya, tapi sampai detik ini kita masih juga membangun komunikasi dengan Mas Anies, dan opsi yang kedua sudah berjalan saat ini. Ya, kalau sebelumnya kerangka kerja kita tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus itu opsi satu saja, tidak ada opsi yang lain. Yaitu pasangan Anies Sohibul Iman. Itu pada kerangka kerja 25 Juni hingga 4 Agustus. Tapi ketika tenggat waktu 4 Agustus itu sudah lewat, maka opsi kedua inilah yang ingin kita kaji, kita bahas, dan kita perdalam. Itulah kemudian pimpinan kami berkomunikasi dengan pimpinan partai politik lainnya termasuk dengan Koalisi Indonesia Maju.
Partai Keadilan Sejahtera sebelumnya mengaku memberikan waktu 40 hari kepada Anies Baswedan untuk melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Merespon hal itu, Anies mengaku kaget lantaran dirinya merasa tak pernah ada pembicaraan soal batas waktu. Juru bicara PKS M. Khalid sebelumnya menyebut seharusnya waktu 40 hari cukup bagi Anies melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Namun sampai saat ini Anies belum berhasil menambah dukungan untuk memastikan Anies Sohibul bisa berlayar di Pilgub Jakarta. Lantaran batas waktu telah terlewati, PKS mulai membuka komunikasi dengan pihak lain. Terkait hal itu, Anies membantah adanya deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ia memastikan akan berjuang bersama PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Anies lantas menyinggung soal awal mula dirinya dihubungi PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Dirinya saat itu melakukan pertemuan dengan Presiden PKS Ahmad Syahiku pada 28 Juli. Dalam pertemuan itu, Anies ditanyai soal kesiapannya apabila disandingkan dengan sosok MSI, diduga Muhammad Sohibul Iman. Anies mengaku telah melakukan pertemuan dengan MSI pada akhir Juli lalu. Keduanya membahas soal kondisi Jakarta, gubernur dan wakilnya. Oleh karenanya Anies kaget setelah jubir PKS berbicara soal adanya tenggat waktu 40 hari. Diakuinya tak pernah ada pembahasan soal batas waktu tersebut. Kita ingat ya Pak ya, dulu ketika sesudah mendengar kabar bahwa PKS mendeklarasikan saya dan MSI sebagai pasangan calon, maka itu kan tandanya kita semua kerja bersama ya menuju tanggal pendaftaran nanti tanggal 27-29 Agustus. Nah, cuman dalam perjalanan ini beberapa hari kemarin kita dengar teman-teman jubir di PKS dalam media, di TV-TV juga mengatakan bahwa Anies diberi deadline 40 hari, kemudian diberi deadline mencari partai hingga tanggal 4 Agustus. Perlu diluruskan supaya teman-teman dan teman-teman yang mendukung mengusulkan saya ingin sampaikan kepada semua bahwa saya tetap berjuang bersama. Dan tidak ada deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ini perlu saya sampaikan juga agar teman-teman PKS di Jakarta itu tahu dan bismillah kita yakin untuk terus berjuang bersama ke depannya. Insya Allah sampai di akhir Agustus ini kita bisa sama-sama daftar. Pokoknya kita hormati proses yang ada di tiap-tiap partai. Saya akan menghormati keputusan yang akan datang, sebagaimana saya menghormati keputusan yang kemarin. Dan masing-masing partai, setahu saya belum ada perubahan keputusan. Jadi sebelum ada perubahan keputusan ya berarti masih sama semuanya. Pak, tapi kan ini kayak ketegangan Anies yang tadi hanya isu, namun kan ini makin terasa gitu ya Pak ya. Memang seberbahaya itu Anies Baswedan atau semenakutkan itu kan mungkin ada tanggapan nggak Pak? Iya, apa ya yang kemudian harus menjadi apa kalau istilah Anda tadi? Menakutkan itu Pak, maksudnya banyak banget supaya. Ini yang dikerjakan di Jakarta teman-teman bisa lihat. Penanganan pandemi COVID Anda bisa lihat. Penanganan transportasi Anda bisa lihat. Penanganan kampung miskin, penanganan untuk pendidikan, kesehatan Anda bisa lihat itu semua. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak diketahui isinya, karena sudah bekerja di Jakarta, bukan? Dan selama bekerja di Jakarta juga keberpihakannya jelas, bukan? Selalu berpihak kepada keadilan, kesetaraan, dan mereka yang lemah. Nah, apabila berpihak pada keadilan, kesetaraan, dan lemah itu ditakuti, ada yang salah di Republik ini? Justru hari ini kan kita membutuhkan yang berpihak pada kesetaraan, berpihak kepada keadilan, berpihak pada mereka yang lemah. Dan itu juga yang membuat ketika saya mendapatkan panggilan untuk mengikuti proses politik pilkada, itu di rumah kami, itu rutin harian, datang warga dari berbagai tempat yang menyampaikan, Pak kami dulu begini, sekarang kami ada masalah ini, tolong kami dikembalikan Pak, tolong kami dibantu. Jadi ini termasuk sebelah kita nih, Kampung Bayam. Jadi yang menjadi misi apabila ditugaskan adalah mengembalikan rasa keadilan, mengembalikan keberpihakan kepada mereka yang lemah, mengembalikan agar warga di Jakarta itu tinggal dengan tenang, bukan tinggal dengan tegang. Dan termasuk negara hadir melindunginya bukan melindungi yang sebentar-sebentar saja. Rencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman.
Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi. Karena hingga detik ini kami masih hanya mengantongi SK rekomendasi dari PKS. PKS walaupun partai pemenang di Jakarta, kita memiliki 18 kursi, masih kurang 4 kursi. Tentu sebagai partai politik, ketika kita belum memenuhi kursi tadi ya, kandidat yang kita usung tidak bisa berlayar hingga saat ini. Oleh karena itu, DPP PKS membahas, mengkaji opsi alternatif ketika opsi yang pertama ini tidak berjalan. Demikian. Rekomendasi kerangka kerja tadi terkait pasangan aman itu berakhir sampai tanggal 4 Agustus ya. Tapi sampai detik ini kita masih juga membangun komunikasi dengan Mas Anies, dan opsi yang kedua sudah berjalan saat ini ya. Kalau sebelumnya kerangka kerja kita tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus itu opsi satu saja, tidak ada opsi yang lain, yakni pasangan Anies Sohibul Iman. Itu pada kerangka kerja 25 Juni hingga 4 Agustus. Tapi ketika tenggat waktu 4 Agustus itu sudah lewat, maka opsi kedua inilah yang ingin kita kaji, kita bahas, dan kita perdalam. Itulah kemudian pimpinan kami berkomunikasi dengan pimpinan partai politik lainnya termasuk dengan Koalisi Indonesia Maju. Partai Keadilan Sejahtera sebelumnya mengaku memberikan waktu 40 hari kepada Anies Baswedan untuk melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Merespon hal itu, Anies mengaku kaget lantaran dirinya merasa tak pernah ada pembicaraan soal batas waktu. Juru bicara PKS M. Khalid sebelumnya menyebut seharusnya waktu 40 hari cukup bagi Anies melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Namun sampai saat ini Anies belum berhasil menambah dukungan untuk memastikan Anies Sohibul bisa berlayar di Pilgub Jakarta. Lantaran batas waktu telah terlewati, PKS mulai membuka komunikasi dengan pihak lain. Terkait hal itu, Anies membantah adanya deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ia memastikan akan berjuang bersama PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Anies lantas menyinggung soal awal mula dirinya dihubungi PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Dirinya saat itu melakukan pertemuan dengan Presiden PKS Ahmad Syaiqo pada 28 Juli. Dalam pertemuan itu, Anies ditanyai soal kesiapannya apabila disandingkan dengan sosok MSI diduga Muhammad Sohibul Iman. Anies mengaku telah melakukan pertemuan dengan MSI pada akhir Juli lalu. Keduanya membahas soal kondisi Jakarta, gubernur, dan wakilnya. Oleh karenanya Anies kaget setelah jubir PKS berbicara soal adanya tenggat waktu 40 hari. Diakuinya tak pernah ada pembahasan soal batas waktu tersebut. Kita ingat ya Pak ya, dulu ketika sesudah mendengar kabar bahwa PKS mendeklarasikan saya dan MSI sebagai pasangan calon, maka itu kan tandanya kita semua kerja bersama ya menuju tanggal pendaftaran nanti tanggal 27-29 Agustus. Nah, cuman dalam perjalanan ini beberapa hari kemarin kita dengar teman-teman jubir di PKS dalam media, di TV-TV juga mengatakan bahwa Anies diberi deadline 40 hari, kemudian diberi deadline mencari partai hingga tanggal 4 Agustus. Perlu diluruskan supaya teman-teman dan teman-teman yang mendukung mengusulkan saya ingin sampaikan kepada semua bahwa saya tetap berjuang bersama. Dan tidak ada deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ini perlu saya sampaikan juga agar teman-teman PKS di Jakarta itu tahu, dan bismillah kita yakin untuk terus berjuang bersama ke depannya.
Insya Allah sampai di akhir Agustus ini kita bisa sama-sama daftar. Pokoknya kita hormati proses yang ada di tiap-tiap partai. Saya akan menghormati keputusan yang akan datang, sebagaimana saya menghormati keputusan yang kemarin. Dan masing-masing partai, setahu saya belum ada perubahan keputusan. Jadi sebelum ada perubahan keputusan ya berarti masih sama semuanya. Pak, tapi kan ini upaya pencegahan Anies yang tadi hanya istilah, kan ini makin terasa gitu ya Pak ya. Memang seberbahaya itu Anies Baswedan atau semenakutkan itu kan? Mungkin ada tanggapan nggak Pak? Iya, apa ya yang kemudian harus menjadi apa kalau istilah Anda tadi? Menakutkan itu Pak, maksudnya banyak banget supaya Gini, yang dikerjakan di Jakarta teman-teman bisa lihat. Penanganan pandemi COVID, Anda bisa lihat. Penanganan transportasi, Anda bisa lihat. Penanganan kampung miskin, penanganan untuk pendidikan, kesehatan, Anda bisa lihat itu semua. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak diketahui isinya. Karena sudah bekerja di Jakarta, bukan? Dan selama bekerja di Jakarta juga keberpihakannya jelas, bukan? Selalu berpihak kepada keadilan, kesetaraan, dan mereka yang lemah. Nah, apabila berpihak pada keadilan, kesetaraan, dan lemah itu ditakuti, apa yang ada yang salah di Republik ini? Justru hari ini kan kita membutuhkan yang berpihak pada kesetaraan, berpihak kepada keadilan, berpihak pada mereka yang lemah. Nah itu juga yang membuat ketika saya mendapatkan panggilan untuk mengikuti proses politik pilkada, itu di rumah kami, itu rutin harian, datang warga dari berbagai tempat yang menyampaikan, Pak kami dulu begini, sekarang kami ada masalah ini, tolong kami dikembalikan Pak, tolong kami dibantu. Jadi ini termasuk sebelah kita nih, Kampung Bayam. Jadi yang menjadi misi apabila ditugaskan adalah mengembalikan rasa keadilan, mengembalikan keberpihakan kepada mereka yang lemah, mengembalikan agar warga di Jakarta itu tinggal dengan tenang, bukan tinggal dengan tegang. Dan termasuk negara hadir melindunginya bukan melindungi yang sebentar-sebentar saja. Rencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi. Karena hingga detik ini kami masih hanya mengantongi SK rekomendasi dari PKS. PKS walaupun partai pemenang di Jakarta, kita memiliki 18 kursi, masih kurang 4 kursi. Tentu sebagai partai politik, ketika kita belum memenuhi kursi tadi ya, kandidat yang kita usung tidak bisa berlayar hingga saat ini. Oleh karena itu, DPP PKS membahas, mengkaji opsi alternatif ketika opsi yang pertama ini tidak berjalan. Demikian. Rekomendasi kerangka kerja tadi terkait pasangan aman itu berakhir sampai tanggal 4 Agustus ya. Tapi sampai detik ini kita masih juga membangun komunikasi dengan Mas Anies, dan opsi yang kedua sudah berjalan saat ini ya. Kalau sebelumnya kerangka kerja kita tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus itu opsi satu saja, tidak ada opsi yang lain, yakni pasangan Anies Sohibul Iman. Itu pada kerangka kerja 25 Juni hingga 4 Agustus. Tapi ketika tenggat waktu 4 Agustus itu sudah lewat, maka opsi kedua inilah yang ingin kita kaji, kita bahas, dan kita perdalam. Itulah kemudian pimpinan kami berkomunikasi dengan pimpinan partai politik lainnya termasuk dengan Koalisi Indonesia Maju.
Partai Keadilan Sejahtera sebelumnya mengaku memberikan waktu 40 hari kepada Anies Baswedan untuk melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Merespon hal itu, Anies mengaku kaget lantaran dirinya merasa tak pernah ada pembicaraan soal batas waktu. Juru bicara PKS M. Khalid sebelumnya menyebut seharusnya waktu 40 hari cukup bagi Anies melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Namun sampai saat ini Anies belum berhasil menambah dukungan untuk memastikan Anies Sohibul bisa berlayar di Pilgub Jakarta. Lantaran batas waktu telah terlewati, PKS mulai membuka komunikasi dengan pihak lain. Terkait hal itu, Anies membantah adanya deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ia memastikan akan berjuang bersama PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Anies lantas menyinggung soal awal mula dirinya dihubungi PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Dirinya saat itu melakukan pertemuan dengan Presiden PKS Ahmad Syahiku pada 28 Juli. Dalam pertemuan itu, Anies ditanyai soal kesiapannya apabila disandingkan dengan sosok MSI diduga Muhammad Sohibul Iman. Anies mengaku telah melakukan pertemuan dengan MSI pada akhir Juli lalu. Keduanya membahas soal kondisi Jakarta, gubernur dan wakilnya. Oleh karenanya Anies kaget setelah jubir PKS berbicara soal adanya tenggat waktu 40 hari. Diakuinya tak pernah ada pembahasan soal batas waktu tersebut. Kita ingat ya Pak ya, dulu ketika sesudah mendengar kabar bahwa PKS mendeklarasikan saya dan MSI sebagai pasangan calon, maka itu kan tandanya kita semua kerja bersama ya menuju tanggal pendaftaran nanti tanggal 27-29 Agustus. Nah, cuman dalam perjalanan ini beberapa hari kemarin kita dengar teman-teman jubir di PKS dalam media, di TV-TV juga mengatakan bahwa Anies diberi deadline 40 hari, kemudian diberi deadline mencari partai hingga tanggal 4 Agustus. Perlu diluruskan supaya teman-teman dan teman-teman yang mendukung mengusulkan saya ingin sampaikan kepada semua bahwa saya tetap berjuang bersama. Dan tidak ada deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ini perlu saya sampaikan juga agar teman-teman PKS di Jakarta itu tahu dan bismillah kita yakin untuk terus berjuang bersama ke depannya. Insya Allah sampai di akhir Agustus ini kita bisa sama-sama daftar. Pokoknya kita hormati proses yang ada di tiap-tiap partai. Saya akan menghormati keputusan yang akan datang, sebagaimana saya menghormati keputusan yang kemarin. Dan masing-masing partai, setahu saya belum ada perubahan keputusan. Jadi sebelum ada perubahan keputusan ya berarti masih sama semuanya. Pak, tapi kan ini kayak pencegahan Anies yang tadi hanya isu, namun kan ini makin terasa gitu ya Pak ya. Memang seberbahaya itu Anies Baswedan atau semenakutkan itu kan mungkin ada tanggapan nggak Pak? Iya, apa ya yang kemudian harus menjadi apa kalau istilah Anda tadi? Menakutkan itu Pak, maksudnya banyak banget supaya. Ini yang dikerjakan di Jakarta teman-teman bisa lihat. Penanganan pandemi COVID Anda bisa lihat. Penanganan transportasi Anda bisa lihat. Penanganan kampung miskin, penanganan untuk pendidikan, kesehatan Anda bisa lihat itu semua. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak diketahui isinya, karena sudah bekerja di Jakarta, bukan? Dan selama bekerja di Jakarta juga keberpihakannya jelas, bukan? Selalu berpihak kepada keadilan, kesetaraan, dan mereka yang lemah. Nah, apabila berpihak pada keadilan, kesetaraan, dan lemah itu ditakuti, apa yang ada yang salah di Republik ini? Justru hari ini kan kita membutuhkan yang berpihak pada kesetaraan, berpihak kepada keadilan, berpihak pada mereka yang lemah. Nah itu juga yang membuat ketika saya mendapatkan panggilan untuk mengikuti proses politik pilkada, itu di rumah kami, itu rutin harian, datang warga dari berbagai tempat yang menyampaikan, Pak kami dulu begini, sekarang kami ada masalah ini, tolong kami dikembalikan Pak, tolong kami dibantu. Jadi ini termasuk sebelah kita nih, Kampung Bayam. Jadi yang menjadi misi apabila ditugaskan adalah mengembalikan rasa keadilan, mengembalikan keberpihakan kepada mereka yang lemah, mengembalikan agar warga di Jakarta itu tinggal dengan tenang, bukan tinggal dengan tegang. Dan termasuk negara hadir melindunginya bukan melindungi yang sebentar-sebentar saja. Perencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman.
Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi. Karena hingga detik ini kami masih hanya mengantongi SK rekomendasi dari PKS. PKS walaupun partai pemenang di Jakarta, kita memiliki 18 kursi, masih kurang 4 kursi. Tentu sebagai partai politik, ketika kita belum memenuhi kursi tadi ya, kandidat yang kita usung tidak bisa berlayar hingga saat ini. Oleh karena itu, DPP PKS membahas, mengkaji opsi alternatif ketika opsi yang pertama ini tidak berjalan. Demikian. Rekomendasi kerangka kerja tadi terkait pasangan aman itu berakhir sampai tanggal 4 Agustus. Ya, tapi sampai detik ini kita masih juga membangun komunikasi dengan Mas Anies, dan opsi yang kedua sudah berjalan saat ini. Ya, kalau sebelumnya kerangka kerja kita tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus itu opsi satu saja, tidak ada opsi yang lain. Yaitu pasangan Anies Sohibul Iman. Itu pada kerangka kerja 25 Juni hingga 4 Agustus. Tapi ketika tenggat waktu 4 Agustus itu sudah lewat, maka opsi kedua inilah yang ingin kita kaji, kita bahas dan kita perdalam. Itulah kemudian pimpinan kami berkomunikasi dengan pimpinan partai politik lainnya termasuk dengan Koalisi Indonesia Maju. Partai Keadilan Sejahtera sebelumnya mengaku memberikan waktu 40 hari kepada Anies Baswedan untuk melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Merespon hal itu, Anies mengaku kaget lantaran dirinya merasa tak pernah ada pembicaraan soal batas waktu. Juru bicara PKS M. Khalid sebelumnya menyebut seharusnya waktu 40 hari cukup bagi Anies melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Namun sampai saat ini Anies belum berhasil menambah dukungan untuk memastikan Anies Sohibul bisa berlayar di Pilgub Jakarta. Lantaran batas waktu telah terlewati, PKS mulai membuka komunikasi dengan pihak lain. Terkait hal itu, Anies membantah adanya deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ia memastikan akan berjuang bersama PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Anies lantas menyinggung soal awal mula dirinya dihubungi PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Dirinya saat itu melakukan pertemuan dengan Presiden PKS Ahmad Syahiku pada 28 Juli. Dalam pertemuan itu, Anies ditanyai soal kesiapannya apabila disandingkan dengan sosok MSI diduga Muhammad Sohibul Iman. Anies mengaku telah melakukan pertemuan dengan MSI pada akhir Juli lalu. Keduanya membahas soal kondisi Jakarta, gubernur dan wakilnya. Oleh karenanya Anies kaget setelah jubir PKS berbicara soal adanya tenggat waktu 40 hari. Diakuinya tak pernah ada pembahasan soal batas waktu tersebut. Kita ingat ya Pak ya, dulu ketika sesudah mendengar kabar bahwa PKS mendeklarasikan saya dan MSI sebagai pasangan calon, maka itu kan tandanya kita semua kerja bersama ya menuju tanggal pendaftaran nanti tanggal 27-29 Agustus. Nah, cuman dalam perjalanan ini beberapa hari kemarin kita dengar teman-teman jubir di PKS dalam media, di TV-TV juga mengatakan bahwa Anies diberi deadline. Perlu diluruskan supaya teman-teman dan teman-teman yang mendukung mengusulkan saya ingin sampaikan kepada semua bahwa saya tetap berjuang bersama. Dan tidak ada deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ini perlu saya sampaikan juga agar teman-teman PKS di Jakarta itu tahu dan bismillah kita yakin untuk terus berjuang bersama ke depannya. Insya Allah sampai di akhir Agustus ini kita bisa sama-sama daftar. Pokoknya kita hormati proses yang ada di tiap-tiap partai. Saya akan menghormati
keputusan yang akan datang, sebagaimana saya menghormati keputusan yang kemarin. Dan masing-masing partai, setahu saya belum ada perubahan keputusan. Jadi sebelum ada perubahan keputusan ya berarti masih sama semuanya. Pak, tapi kan ini kayak kebedahan Anies yang tadinya hanya isu, namun kan ini makin terasa gitu ya, Pak ya. Memang sebenarnya Harus menjadi apa kalau istilah Anda tadi? Menakutkan itu kan, maksudnya banyak banget supaya Gini, yang dikerjakan di Jakarta teman-teman bisa lihat. Penanganan pandemi COVID, Anda bisa lihat. Penanganan transportasi, Anda bisa lihat. Penanganan kampung miskin, penanganan untuk pendidikan, kesehatan, Anda bisa lihat itu semua. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak diketahui isinya. Karena sudah bekerja di Jakarta, bukan? Dan selama bekerja di Jakarta juga keberpihakannya jelas, bukan? Selalu berpihak kepada keadilan, kesetaraan, dan mereka yang lemah. Nah, apabila berpihak pada keadilan, kesetaraan, dan lemah itu ditakuti, ada yang salah di Republik ini? Justru hari ini kan kita membutuhkan yang berpihak pada kesetaraan, berpihak kepada keadilan, berpihak pada mereka yang lemah. Nah itu juga yang membuat ketika saya mendapatkan panggilan untuk mengikuti proses politik pilkada, itu di rumah kami, itu rutin harian, datang warga dari berbagai tempat yang menyampaikan, Pak kami dulu begini, sekarang kami ada masalah ini, tolong kami dikembalikan Pak, tolong kami dibantu. Jadi ini termasuk sebelah kita nih, Kampung Bayam. Jadi yang menjadi misi apabila ditugaskan adalah mengembalikan rasa keadilan, mengembalikan keberpihakan kepada mereka yang lemah, mengembalikan agar warga di Jakarta itu tinggal dengan tenang, bukan tinggal dengan tegang. Dan termasuk negara hadir melindunginya bukan melindungi yang sebentar-sebentar saja. Rencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi. Karena hingga detik ini kami masih hanya mengantongi SK rekomendasi dari PKS. PKS walaupun partai pemenang di Jakarta, kita memiliki 18 kursi, masih kurang 4 kursi. Tentu sebagai partai politik, ketika kita belum memenuhi kursi tadi ya, kandidat yang kita usung tidak bisa berlayar hingga saat ini. Oleh karena itu, DPP PKS membahas, mengkaji opsi alternatif ketika opsi yang pertama ini tidak berjalan. Demikian. Rekomendasi kerangka kerja tadi terkait pasangan aman itu berakhir sampai tanggal 4 Agustus. Ya, tapi sampai detik ini kita masih juga membangun komunikasi dengan Mas Anies, dan opsi yang kedua sudah berjalan saat ini. Ya, kalau sebelumnya kerangka kerja kita tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus itu opsi satu saja, tidak ada opsi yang lain. Yaitu pasangan Anies Sohibul Iman. Itu pada kerangka kerja 25 Juni hingga 4 Agustus. Tapi ketika tenggat waktu 4 Agustus itu sudah lewat, maka opsi kedua inilah yang ingin kita kaji, kita bahas, dan kita perdalam. Itulah kemudian pimpinan kami berkomunikasi dengan pimpinan partai politik lainnya termasuk dengan Koalisi Indonesia Maju. Partai Keadilan Sejahtera sebelumnya mengaku memberikan waktu 40 hari kepada Anies Baswedan untuk melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Merespon hal itu, Anies mengaku kaget lantaran dirinya merasa tak pernah ada pembicaraan soal batas waktu.
Juru bicara PKS M. Khalid sebelumnya menyebut seharusnya waktu 40 hari cukup bagi Anies melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Namun sampai saat ini Anies belum berhasil menambah dukungan untuk memastikan Anies Sohibul bisa berlayar di Pilgub Jakarta. Lantaran batas waktu telah terlewati, PKS mulai membuka komunikasi dengan pihak lain. Terkait hal itu, Anies membantah adanya deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ia memastikan akan berjuang bersama PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Anies lantas menyinggung soal awal mula dirinya dihubungi PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Dirinya saat itu melakukan pertemuan dengan Presiden PKS Ahmad Syahiku pada 28 Juli. Dalam pertemuan itu, Anies ditanyai soal kesiapannya apabila disandingkan dengan sosok MSI diduga Muhammad Sohibul Iman. Anies mengaku telah melakukan pertemuan dengan MSI pada akhir Juli lalu. Keduanya membahas soal kondisi Jakarta, gubernur dan wakilnya. Oleh karenanya Anies kaget setelah jubir PKS berbicara soal adanya tenggat waktu 40 hari. Diakuinya tak pernah ada pembahasan soal batas waktu tersebut. Kita ingat ya Pak ya, dulu ketika sesudah mendengar kabar bahwa PKS mendeklarasikan saya dan MSI sebagai pasangan calon, maka itu kan tandanya kita semua kerja bersama ya menuju tanggal pendaftaran nanti tanggal 27-29 Agustus. Nah, cuman dalam perjalanan ini beberapa hari kemarin kita dengar teman-teman jubir di PKS dalam media, di TV-TV juga mengatakan bahwa Anies diberi deadline 40 hari, kemudian diberi deadline mencari partai hingga tanggal 4 Agustus. Perlu diluruskan supaya teman-teman dan teman-teman yang mendukung mengusulkan saya ingin sampaikan kepada semua bahwa saya tetap berjuang bersama. Dan tidak ada deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ini perlu saya sampaikan juga agar teman-teman PKS di Jakarta itu tahu dan bismillah kita yakin untuk terus berjuang bersama ke depannya. Insya Allah sampai di akhir Agustus ini kita bisa sama-sama daftar. Pokoknya kita hormati proses yang ada di tiap-tiap partai. Saya akan menghormati keputusan yang akan datang, sebagaimana saya menghormati keputusan yang kemarin. Dan masing-masing partai, setahu saya belum ada perubahan keputusan. Jadi sebelum ada perubahan keputusan ya berarti masih sama semuanya. Pak, tapi kan ini upaya pencegahan Anies yang tadi hanya istilah, kan ini makin terasa gitu ya Pak ya. Memang seberbahaya itu Anies Baswedan atau semenakutkan itu kan mungkin ada tanggapan nggak Pak? Iya, apa ya yang kemudian harus menjadi apa kalau istilah Anda tadi? Menakutkan itu Pak, maksudnya banyak banget supaya. Ini yang dikerjakan di Jakarta teman-teman bisa lihat. Penanganan pandemi COVID Anda bisa lihat. Penanganan transportasi Anda bisa lihat. Penanganan kampung miskin, penanganan untuk pendidikan, kesehatan Anda bisa lihat itu semua. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak diketahui isinya, karena sudah bekerja di Jakarta, bukan? Dan selama bekerja di Jakarta juga keberpihakannya jelas, bukan? Selalu berpihak kepada keadilan, kesetaraan, dan mereka yang lemah. Nah, apabila berpihak pada keadilan, kesetaraan, dan lemah itu ditakuti, apa yang ada yang salah di Republik ini? Justru hari ini kan kita membutuhkan yang berpihak pada kesetaraan, berpihak kepada keadilan, berpihak pada mereka yang lemah. Nah itu juga yang membuat ketika saya mendapatkan panggilan untuk mengikuti proses politik pilkada, itu di rumah kami, itu rutin harian, datang warga dari berbagai tempat yang menyampaikan, Pak kami dulu begini, sekarang kami ada masalah ini, tolong kami dikembalikan Pak, tolong kami dibantu. Jadi ini termasuk sebelah kita nih, Kampung Bayam. Jadi yang menjadi misi apabila ditugaskan adalah mengembalikan rasa keadilan, mengembalikan keberpihakan kepada mereka yang lemah, mengembalikan agar warga di Jakarta itu tinggal dengan tenang, bukan tinggal dengan tegang. Dan termasuk negara hadir melindunginya bukan melindungi yang sebentar-sebentar saja. Rencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi
yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi. Karena hingga detik ini kami masih hanya mengantongi SK rekomendasi dari PKS. PKS walaupun partai pemenang di Jakarta, kita memiliki 18 kursi, masih kurang 4 kursi. Tentu sebagai partai politik, ketika kita belum memenuhi kursi tadi ya, kandidat yang kita usung tidak bisa berlayar hingga saat ini. Oleh karena itu, DPP PKS membahas, mengkaji opsi alternatif ketika opsi yang pertama ini tidak berjalan. Demikian. Rekomendasi kerangka kerja tadi terkait pasangan aman itu berakhir sampai tanggal 4 Agustus. Ya, tapi sampai detik ini kita masih juga membangun komunikasi dengan Mas Anies, dan opsi yang kedua sudah berjalan saat ini. Ya, kalau sebelumnya kerangka kerja kita tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus itu opsi satu saja, tidak ada opsi yang lain. Yaitu pasangan Anies Sohibul Iman. Itu pada kerangka kerja 25 Juni hingga 4 Agustus. Tapi ketika tenggat waktu 4 Agustus itu sudah lewat, maka opsi kedua inilah yang ingin kita kaji, kita bahas dan kita perdalam. Itulah kemudian pimpinan kami berkomunikasi dengan pimpinan partai politik lainnya termasuk dengan Koalisi Indonesia Maju. Partai Keadilan Sejahtera sebelumnya mengaku memberikan waktu 40 hari kepada Anies Baswedan untuk melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Merespon hal itu, Anies mengaku kaget lantaran dirinya merasa tak pernah ada pembicaraan soal batas waktu. Juru bicara PKS M. Khalid sebelumnya menyebut seharusnya waktu 40 hari cukup bagi Anies melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Namun sampai saat ini Anies belum berhasil menambah dukungan untuk memastikan Anies Sohibul bisa berlayar di Pilgub Jakarta. Lantaran batas waktu telah terlewati, PKS mulai membuka komunikasi dengan pihak lain. Terkait hal itu, Anies membantah adanya deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ia memastikan akan berjuang bersama PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Anies lantas menyinggung soal awal mula dirinya dihubungi PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Dirinya saat itu melakukan pertemuan dengan Presiden PKS Ahmad Syaiqo pada 28 Juli. Dalam pertemuan itu, Anies ditanyai soal kesiapannya apabila disandingkan dengan sosok MSI diduga Muhammad Sohibul Iman. Anies mengaku telah melakukan pertemuan dengan MSI pada akhir Juli lalu. Keduanya membahas soal kondisi Jakarta, gubernur dan wakilnya. Oleh karenanya Anies kaget setelah jubir PKS berbicara soal adanya tenggat waktu 40 hari. Diakuinya tak pernah ada pembahasan soal batas waktu tersebut. Kita ingat ya Pak ya, dulu ketika sesudah mendengar kabar bahwa PKS mendeklarasikan saya dan MSI sebagai pasangan calon, maka itu kan tandanya kita semua kerja bersama ya menuju tanggal pendaftaran nanti tanggal 27-29 Agustus. Nah, cuman dalam perjalanan ini beberapa hari kemarin kita dengar teman-teman jubir di PKS dalam media, di TV-TV juga mengatakan bahwa Anies diberi deadline 40 hari, kemudian diberi deadline mencari partai hingga tanggal 4 Agustus. Perlu diluruskan supaya teman-teman dan teman-teman yang mendukung mengusulkan saya ingin sampaikan kepada semua bahwa saya tetap berjuang bersama. Dan tidak ada deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ini perlu saya sampaikan juga agar teman-teman PKS di Jakarta itu tahu dan bismillah kita yakin untuk terus berjuang bersama ke depannya. Insya Allah sampai di akhir Agustus ini kita bisa sama-sama daftar. Pokoknya kita hormati proses yang ada di tiap-tiap partai. Saya akan menghormati keputusan yang akan datang, sebagaimana saya menghormati keputusan yang kemarin. Dan masing-masing partai, setahu saya belum ada perubahan keputusan.
Jadi sebelum ada perubahan keputusan ya berarti masih sama semuanya. Pak, tapi kan ini kayak ketegangan Anies yang tadi hanya istilah, kan ini makin terasa gitu ya Pak ya. Memang seberbahaya itu Anies Baswedan atau semenakutkan itu kan? Mungkin ada tanggapan nggak Pak? Gitu, Pak? Iya, apa ya yang kemudian harus menjadi apa kalau istilah Anda tadi? Dia menakutkan itu Pak, maksudnya banyak banget supaya Ini yang dikerjakan di Jakarta teman-teman bisa lihat. Penanganan pandemi COVID Anda bisa lihat. Penanganan transportasi Anda bisa lihat. Penanganan kampung miskin, penanganan untuk pendidikan, kesehatan Anda bisa lihat itu semua. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak diketahui isinya. Karena sudah bekerja di Jakarta, bukan? Dan selama bekerja di Jakarta juga keberpihakannya jelas, bukan? Selalu berpihak kepada keadilan, kesetaraan, dan mereka yang lemah. Nah, apabila berpihak pada keadilan, kesetaraan, dan lemah itu ditakuti, apa yang ada yang salah di Republik ini? Justru hari ini kan kita membutuhkan yang berpihak pada kesetaraan, berpihak kepada keadilan, berpihak pada mereka yang lemah. Dan itu juga yang membuat ketika saya mendapatkan panggilan untuk mengikuti proses politik pilkada, itu di rumah kami, itu rutin harian, datang warga dari berbagai tempat yang menyampaikan, Pak kami dulu begini, sekarang kami ada masalah ini, tolong kami dikembalikan Pak, tolong kami dibantu. Jadi ini termasuk sebelah kita nih, Kampung Bayam. Jadi yang menjadi misi apabila ditugaskan adalah mengembalikan rasa keadilan, mengembalikan keberpihakan kepada mereka yang lemah, mengembalikan agar warga di Jakarta itu tinggal dengan tenang, bukan tinggal dengan tegang. Dan termasuk negara hadir melindunginya bukan melindungi yang sebentar-sebentar saja. Perencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi. Karena hingga detik ini kami masih hanya mengantongi SK rekomendasi dari PKS. PKS walaupun partai pemenang di Jakarta, kita memiliki 18 kursi, masih kurang 4 kursi. Tentu sebagai partai politik, ketika kita belum memenuhi kursi tadi ya, kandidat yang kita usung tidak bisa berlayar hingga saat ini. Oleh karena itu, DPP PKS membahas, mengkaji opsi alternatif ketika opsi yang pertama ini tidak berjalan. Demikian. Rekomendasi kerangka kerja tadi terkait pasangan aman itu berakhir sampai tanggal 4 Agustus. Ya, tapi sampai detik ini kita masih juga membangun komunikasi dengan Mas Anies, dan opsi yang kedua sudah berjalan saat ini. Ya, kalau sebelumnya kerangka kerja kita tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus itu opsi satu saja, tidak ada opsi yang lain. Yaitu pasangan Anies Sohibul Iman. Itu pada kerangka kerja 25 Juni hingga 4 Agustus. Tapi ketika tenggat waktu 4 Agustus itu sudah lewat, maka opsi kedua inilah yang ingin kita kaji, kita bahas, dan kita perdalam. Itulah kemudian pimpinan kami berkomunikasi dengan pimpinan partai politik lainnya termasuk dengan Koalisi Indonesia Maju. Partai Keadilan Sejahtera sebelumnya mengaku memberikan waktu 40 hari kepada Anies Baswedan untuk melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Merespon hal itu, Anies mengaku kaget lantaran dirinya merasa tak pernah ada pembicaraan soal batas waktu.
Juru bicara PKS M. Khalid sebelumnya menyebut seharusnya waktu 40 hari cukup bagi Anies melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Namun sampai saat ini Anies belum berhasil menambah dukungan untuk memastikan Anies Sohibul bisa berlayar di Pilgub Jakarta. Lantaran batas waktu telah terlewati, PKS mulai membuka komunikasi dengan pihak lain. Terkait hal itu, Anies membantah adanya deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ia memastikan akan berjuang bersama PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Anies lantas menyinggung soal awal mula dirinya dihubungi PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Dirinya saat itu melakukan pertemuan dengan Presiden PKS Ahmad Syahiku pada 28 Juli. Dalam pertemuan itu, Anies ditanyai soal kesiapannya apabila disandingkan dengan sosok MSI diduga Muhammad Sohibul Iman. Anies mengaku telah melakukan pertemuan dengan MSI pada akhir Juli lalu. Keduanya membahas soal kondisi Jakarta, gubernur, dan wakilnya. Oleh karenanya Anies kaget setelah jubir PKS berbicara soal adanya tenggat waktu 40 hari. Diakuinya tak pernah ada pembahasan soal batas waktu tersebut. Kita ingat ya Pak ya, dulu ketika sesudah mendengar kabar bahwa PKS mendeklarasikan saya dan MSI sebagai pasangan calon, maka itu kan tandanya kita semua kerja bersama ya menuju tanggal pendaftaran nanti tanggal 27-29 Agustus. Nah, cuman dalam perjalanan ini beberapa hari kemarin kita dengar teman-teman jubir di PKS dalam media, di TV-TV juga mengatakan bahwa Anies diberi deadline 40 hari, kemudian diberi deadline mencari partai hingga tanggal 4 Agustus. Perlu diluruskan supaya teman-teman dan teman-teman yang mendukung mengusulkan saya ingin sampaikan kepada semua bahwa saya tetap berjuang bersama. Dan tidak ada deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ini perlu saya sampaikan juga agar teman-teman PKS di Jakarta itu tahu dan bismillah kita yakin untuk terus berjuang bersama ke depannya. Insya Allah sampai di akhir Agustus ini kita bisa sama-sama daftar. Pokoknya kita hormati proses yang ada di tiap-tiap partai. Saya akan menghormati keputusan yang akan datang, sebagaimana saya menghormati keputusan yang kemarin. Dan masing-masing partai, setahu saya belum ada perubahan keputusan. Jadi sebelum ada perubahan keputusan ya berarti masih sama semuanya. Pak, tapi kan ini upaya pencegahan Anies yang tadinya hanya isu, namun kan ini makin terasa gitu ya Pak ya. Memang seberbahaya itu Anies Baswedan atau semenakutkan itu kan? Mungkin ada tanggapan nggak Pak? Iya, apa ya yang kemudian harus menjadi apa kalau istilah Anda tadi? Menakutkan itu kan maksudnya banyak banget supaya. Gini, yang dikerjakan di Jakarta teman-teman bisa lihat. Penanganan pandemi COVID, Anda bisa lihat. Penanganan transportasi, Anda bisa lihat. Penanganan kampung miskin, penanganan untuk pendidikan, kesehatan, Anda bisa lihat itu semua. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak diketahui isinya. Karena sudah bekerja di Jakarta, bukan? Dan selama bekerja di Jakarta juga keberpihakannya jelas, bukan? Selalu berpihak kepada keadilan, kesetaraan, dan mereka yang lemah. Nah, apabila berpihak pada keadilan, kesetaraan, dan lemah itu ditakuti, apa yang ada yang salah di Republik ini? Justru hari ini kan kita membutuhkan yang berpihak pada kesetaraan, berpihak kepada keadilan, berpihak pada mereka yang lemah. Nah itu juga yang membuat ketika saya mendapatkan panggilan untuk mengikuti proses politik pilkada, itu di rumah kami, itu rutin harian, datang warga dari berbagai tempat yang menyampaikan, Pak kami dulu begini, sekarang kami ada masalah ini, tolong kami dikembalikan Pak, tolong kami dibantu. Jadi itu termasuk sebelah kita nih, Kampung Bayam. Jadi yang menjadi misi apabila ditugaskan adalah mengembalikan rasa keadilan, mengembalikan keberpihakan kepada mereka yang lemah, mengembalikan agar warga di Jakarta itu tinggal dengan tenang, bukan tinggal dengan tegang. Dan termasuk negara hadir melindunginya bukan melindungi yang sebentar-sebentar saja. Rencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi,
yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi. Karena hingga detik ini kami masih hanya mengantongi SK rekomendasi dari PKS. PKS walaupun partai pemenang di Jakarta, kita memiliki 18 kursi, masih kurang 4 kursi. Tentu sebagai partai politik, ketika kita belum memenuhi kursi tadi ya, kandidat yang kita usung tidak bisa berlayar hingga saat ini. Oleh karena itu, DPP PKS membahas, mengkaji opsi alternatif ketika opsi yang pertama ini tidak berjalan. Demikian. Rekomendasi kerangka kerja tadi terkait pasangan aman itu berakhir sampai tanggal 4 Agustus. Ya, tapi sampai detik ini kita masih juga membangun komunikasi dengan Mas Anies, dan opsi yang kedua sudah berjalan saat ini. Ya, kalau sebelumnya kerangka kerja kita tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus itu opsi satu saja, tidak ada opsi yang lain. Yaitu pasangan Anies Sohibul Iman. Itu pada kerangka kerja 25 Juni hingga 4 Agustus. Tapi ketika tenggat waktu 4 Agustus itu sudah lewat, maka opsi kedua inilah yang ingin kita kaji, kita bahas dan kita perdalam. Itulah kemudian pimpinan kami berkomunikasi dengan pimpinan partai politik lainnya termasuk dengan Koalisi Indonesia Maju. Partai Keadilan Sejahtera sebelumnya mengaku memberikan waktu 40 hari kepada Anies Baswedan untuk melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Merespon hal itu, Anies mengaku kaget lantaran dirinya merasa tak pernah ada pembicaraan soal batas waktu. Juru bicara PKS M. Khalid sebelumnya menyebut seharusnya waktu 40 hari cukup bagi Anies melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Namun sampai saat ini Anies belum berhasil menambah dukungan untuk memastikan Anies Sohibul bisa berlayar di Pilgub Jakarta. Lantaran batas waktu telah terlewati, PKS mulai membuka komunikasi dengan pihak lain. Terkait hal itu, Anies membantah adanya deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ia memastikan akan berjuang bersama PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Anies lantas menyinggung soal awal mula dirinya dihubungi PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Dirinya saat itu melakukan pertemuan dengan Presiden PKS Ahmad Syaiqo pada 28 Juli. Dalam pertemuan itu, Anies ditanyai soal kesiapannya apabila disandingkan dengan sosok MSI diduga Muhammad Sohibul Iman. Anies mengaku telah melakukan pertemuan dengan MSI pada akhir Juli lalu. Keduanya membahas soal kondisi Jakarta, gubernur dan wakilnya. Oleh karenanya Anies kaget setelah jubir PKS berbicara soal adanya tenggat waktu 40 hari. Diakuinya tak pernah ada pembahasan soal batas waktu tersebut. Kita ingat ya Pak ya, dulu ketika sesudah mendengar kabar bahwa PKS mendeklarasikan saya dan MSI sebagai pasangan calon, maka itu kan tandanya kita semua kerja bersama ya menuju tanggal pendaftaran nanti tanggal 27-29 Agustus. Nah, cuman dalam perjalanan ini beberapa hari kemarin kita dengar teman-teman jubir di PKS dalam media, di TV-TV juga mengatakan bahwa Anies diberi deadline 40 hari, kemudian diberi deadline mencari partai hingga tanggal 4 Agustus. Perlu diluruskan supaya teman-teman dan teman-teman yang mendukung mengusulkan saya ingin sampaikan kepada semua bahwa saya tetap berjuang bersama. Dan tidak ada deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ini perlu saya sampaikan juga agar teman-teman PKS di Jakarta itu tahu dan bismillah kita yakin untuk terus berjuang bersama ke depannya. Insya Allah sampai di akhir Agustus ini kita bisa sama-sama daftar. Pokoknya kita hormati proses yang ada di tiap-tiap partai. Saya akan menghormati keputusan yang akan datang, sebagaimana saya menghormati keputusan yang kemarin. Dan masing-masing partai, setahu saya belum ada perubahan keputusan.
Jadi sebelum ada perubahan keputusan ya berarti masih sama semuanya. Pak, tapi kan ini upaya pencegahan Anies yang tadi hanya isu, namun kan ini makin terasa gitu ya Pak ya. Memang seberbahaya itu Anies Baswedan atau semenakutkan itu kan? Mungkin ada tanggapan nggak Pak? Gitu, Pak. Iya, apa ya yang kemudian harus menjadi apa kalau istilah Anda tadi? Menakutkan itu Pak, maksudnya Iya. banyak banget supaya Ini yang dikerjakan di Jakarta teman-teman bisa lihat. Penanganan pandemi COVID Anda bisa lihat. Penanganan transportasi Anda bisa lihat. Penanganan kampung miskin, penanganan untuk pendidikan, kesehatan Anda bisa lihat itu semua. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak diketahui isinya. Karena sudah bekerja di Jakarta, bukan? Dan selama bekerja di Jakarta juga keberpihakannya jelas, bukan? Selalu berpihak kepada keadilan, kesetaraan, dan mereka yang lemah. Nah, apabila berpihak pada keadilan, kesetaraan, dan lemah itu ditakuti, apa yang ada yang salah di Republik ini? Justru hari ini kan kita membutuhkan yang berpihak pada kesetaraan, berpihak kepada keadilan, berpihak pada mereka yang lemah. Nah itu juga yang membuat ketika saya mendapatkan panggilan untuk mengikuti proses politik pilkada, itu di rumah kami itu rutin harian datang warga dari berbagai tempat yang menyampaikan, Pak kami dulu begini, sekarang kami ada masalah ini, tolong kami dikembalikan Pak, tolong kami dibantu. Jadi ini termasuk sebelah kita nih, Kampung Bayam. Jadi yang menjadi misi apabila ditugaskan adalah mengembalikan rasa keadilan, mengembalikan keberpihakan kepada mereka yang lemah, mengembalikan agar warga di Jakarta itu tinggal dengan tenang, bukan tinggal dengan tegang. Dan termasuk negara hadir melindunginya bukan melindungi yang sebentar-sebentar saja. Perencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi. Karena hingga detik ini kami masih hanya mengantongi SK rekomendasi dari PKS. PKS walaupun partai pemenang di Jakarta, kita memiliki 18 kursi, masih kurang 4 kursi. Tentu sebagai partai politik, ketika kita belum memenuhi kursi tadi ya, kandidat yang kita usung tidak bisa berlayar hingga saat ini. Oleh karena itu, DPP PKS membahas, mengkaji opsi alternatif ketika opsi yang pertama ini tidak berjalan. Demikian. Rekomendasi kerangka kerja tadi terkait pasangan aman itu berakhir sampai tanggal 4 Agustus. Ya, tapi sampai detik ini kita masih juga membangun komunikasi dengan Mas Anies, dan opsi yang kedua sudah berjalan saat ini. Ya, kalau sebelumnya kerangka kerja kita tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus itu opsi satu saja, tidak ada opsi yang lain. Yaitu pasangan Anies Sohibul Iman. Itu pada kerangka kerja 25 Juni hingga 4 Agustus. Tapi ketika tenggat waktu 4 Agustus itu sudah lewat, maka opsi kedua inilah yang ingin kita kaji, kita bahas, dan kita perdalam. Itulah kemudian pimpinan kami berkomunikasi dengan pimpinan partai politik lainnya termasuk dengan Koalisi Indonesia Maju. Partai Keadilan Sejahtera sebelumnya mengaku memberikan waktu 40 hari kepada Anies Baswedan untuk melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Merespon hal itu, Anies mengaku kaget lantaran dirinya merasa tak pernah ada pembicaraan soal batas waktu.
Juru bicara PKS M. Khalid sebelumnya menyebut seharusnya waktu 40 hari cukup bagi Anies melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Namun sampai saat ini Anies belum berhasil menambah dukungan untuk memastikan Anies Sohibul bisa berlayar di Pilgub Jakarta. Lantaran batas waktu telah terlewati, PKS mulai membuka komunikasi dengan pihak lain. Terkait hal itu, Anies membantah adanya deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ia memastikan akan berjuang bersama PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Anies lantas menyinggung soal awal mula dirinya dihubungi PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Dirinya saat itu melakukan pertemuan dengan Presiden PKS Ahmad Syahiku pada 28 Juli. Dalam pertemuan itu, Anies ditanyai soal kesiapannya apabila disandingkan dengan sosok MSI diduga Muhammad Sohibul Iman. Anies mengaku telah melakukan pertemuan dengan MSI pada akhir Juli lalu. Keduanya membahas soal kondisi Jakarta, gubernur dan wakilnya. Oleh karenanya Anies kaget setelah jubir PKS berbicara soal adanya tenggat waktu 40 hari. Diakuinya tak pernah ada pembahasan soal batas waktu tersebut. Kita ingat ya Pak ya, dulu ketika sesudah mendengar kabar bahwa PKS mendeklarasikan saya dan MSI sebagai pasangan calon, maka itu kan tandanya kita semua kerja bersama ya menuju tanggal pendaftaran nanti tanggal 27-29 Agustus. Nah, cuman dalam perjalanan ini beberapa hari kemarin kita dengar teman-teman jubir di PKS dalam media, di TV-TV juga mengatakan bahwa Anies diberi deadline 40 hari, kemudian diberi deadline mencari partai hingga tanggal 4 Agustus. Perlu diluruskan supaya teman-teman dan teman-teman yang mendukung mengusulkan saya ingin sampaikan kepada semua bahwa saya tetap berjuang bersama. Dan tidak ada deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ini perlu saya sampaikan juga agar teman-teman PKS di Jakarta itu tahu dan bismillah kita yakin untuk terus berjuang bersama ke depannya. Insya Allah sampai di akhir Agustus ini kita bisa sama-sama daftar. Pokoknya kita hormati proses yang ada di tiap-tiap partai. Saya akan menghormati keputusan yang akan datang, sebagaimana saya menghormati keputusan yang kemarin. Dan masing-masing partai, setahu saya belum ada perubahan keputusan. Jadi sebelum ada perubahan keputusan ya berarti masih sama semuanya. Pak, tapi kan ini kayak kebetulan Anies yang tadi hanya isu, namun kan ini makin terasa gitu ya Pak ya. Memang seberbahaya itu Anies Baswedan atau semenakutkan itu kan mungkin ada tanggapan nggak Pak? Iya, apa ya yang kemudian harus menjadi apa kalau istilah Anda tadi? Iya, menakutkan itu Pak, maksudnya banyak banget supaya. Ini yang dikerjakan di Jakarta teman-teman bisa lihat. Penanganan pandemi COVID Anda bisa lihat. Penanganan transportasi Anda bisa lihat. Penanganan kampung miskin, penanganan untuk pendidikan, kesehatan Anda bisa lihat itu semua. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak diketahui isinya. Karena sudah bekerja di Jakarta, bukan? Dan selama bekerja di Jakarta juga keberpihakannya jelas, bukan? Selalu berpihak kepada keadilan, kesetaraan, dan mereka yang lemah. Nah, apabila berpihak pada keadilan, kesetaraan, dan lemah itu ditakuti, ada yang salah di Republik ini? Justru hari ini kan kita membutuhkan yang berpihak pada kesetaraan, berpihak kepada keadilan, berpihak pada mereka yang lemah. Dan itu juga yang membuat ketika saya mendapatkan panggilan untuk mengikuti proses politik pilkada, itu di rumah kami, itu rutin harian, datang warga dari berbagai tempat yang menyampaikan, Pak kami dulu begini, sekarang kami ada masalah ini, tolong kami dikembalikan Pak, tolong kami dibantu. Jadi itu termasuk sebelah kita nih, Kampung Bayam. Jadi yang menjadi misi apabila ditugaskan adalah mengembalikan rasa keadilan, mengembalikan keberpihakan kepada mereka yang lemah, mengembalikan agar warga di Jakarta itu tinggal dengan tenang, bukan tinggal dengan tegang. Dan termasuk negara hadir melindunginya bukan melindungi yang sebentar-sebentar saja. Rencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi
yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi. Karena hingga detik ini kami masih hanya mengantongi SK rekomendasi dari PKS. PKS walaupun partai pemenang di Jakarta, kita memiliki 18 kursi, masih kurang 4 kursi. Tentu sebagai partai politik, ketika kita belum memenuhi kursi tadi ya, kandidat yang kita usung tidak bisa berlayar hingga saat ini. Oleh karena itu, DPP PKS membahas, mengkaji opsi alternatif ketika opsi yang pertama ini tidak berjalan. Demikian. Rekomendasi kerangka kerja tadi terkait pasangan aman itu berakhir sampai tanggal 4 Agustus. Ya, tapi sampai detik ini kita masih juga membangun komunikasi dengan Mas Anies, dan opsi yang kedua sudah berjalan saat ini. Ya, kalau sebelumnya kerangka kerja kita tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus itu opsi satu saja, tidak ada opsi yang lain. Yaitu pasangan Anies Sohibul Iman. Itu pada kerangka kerja 25 Juni hingga 4 Agustus. Tapi ketika tenggat waktu 4 Agustus itu sudah lewat, maka opsi kedua inilah yang ingin kita kaji, kita bahas dan kita perdalam. Itulah kemudian pimpinan kami berkomunikasi dengan pimpinan partai politik lainnya termasuk dengan Koalisi Indonesia Maju. Partai Keadilan Sejahtera sebelumnya mengaku memberikan waktu 40 hari kepada Anies Baswedan untuk melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Merespon hal itu, Anies mengaku kaget lantaran dirinya merasa tak pernah ada pembicaraan soal batas waktu. Juru bicara PKS M. Khalid sebelumnya menyebut seharusnya waktu 40 hari cukup bagi Anies melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Namun sampai saat ini Anies belum berhasil menambah dukungan untuk memastikan Anies Sohibul bisa berlayar di Pilgub Jakarta. Lantaran batas waktu telah terlewati, PKS mulai membuka komunikasi dengan pihak lain. Terkait hal itu, Anies membantah adanya deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ia memastikan akan berjuang bersama PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Anies lantas menyinggung soal awal mula dirinya dihubungi PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Dirinya saat itu melakukan pertemuan dengan Presiden PKS Ahmad Syahiku pada 28 Juli. Dalam pertemuan itu, Anies ditanyai soal kesiapannya apabila disandingkan dengan sosok MSI diduga Muhammad Sohibul Iman. Anies mengaku telah melakukan pertemuan dengan MSI pada akhir Juli lalu. Keduanya membahas soal kondisi Jakarta, gubernur dan wakilnya. Oleh karenanya Anies kaget setelah jubir PKS berbicara soal adanya tenggat waktu 40 hari. Diakuinya tak pernah ada pembahasan soal batas waktu tersebut. Kita ingat ya Pak ya, dulu ketika sesudah mendengar kabar bahwa PKS mendeklarasikan saya dan MSI sebagai pasangan calon, maka itu kan tandanya kita semua kerja bersama ya menuju tanggal pendaftaran nanti tanggal 27-29 Agustus. Nah, cuman dalam perjalanan ini beberapa hari kemarin kita dengar teman-teman jubir di PKS dalam media, di TV-TV juga mengatakan bahwa Anies diberi deadline 40 hari, kemudian diberi deadline mencari partai hingga tanggal 4 Agustus. Perlu diluruskan supaya teman-teman dan teman-teman yang mendukung mengusulkan saya ingin sampaikan kepada semua bahwa saya tetap berjuang bersama. Dan tidak ada deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ini perlu saya sampaikan juga agar teman-teman PKS di Jakarta itu tahu dan bismillah kita yakin untuk terus berjuang bersama ke depannya. Insya Allah sampai di akhir Agustus ini kita bisa sama-sama daftar. Pokoknya kita hormati proses yang ada di tiap-tiap partai. Saya akan menghormati keputusan yang akan datang, sebagaimana saya menghormati keputusan yang kemarin. Dan masing-masing partai, setahu saya belum ada perubahan keputusan.
Jadi sebelum ada perubahan keputusan ya berarti masih sama semuanya. Pak, tapi kan ini upaya pencegahan Anies yang tadinya hanya istilah, kan ini makin terasa gitu ya Pak ya. Memang seberbahaya itu Anies Baswedan atau semenakutkan itu kan? Mungkin ada tanggapan nggak Pak? Iya, apa ya yang kemudian harus menjadi apa kalau istilah Anda tadi? Menakutkan itu kan maksudnya banyak banget upaya. Gini, yang dikerjakan di Jakarta teman-teman bisa lihat. Penanganan pandemi COVID, Anda bisa lihat. Penanganan transportasi, Anda bisa lihat. Penanganan kampung miskin, penanganan untuk pendidikan, kesehatan, Anda bisa lihat itu semua. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak diketahui isinya. Karena sudah bekerja di Jakarta, bukan? Dan selama bekerja di Jakarta juga keberpihakannya jelas, bukan? Selalu berpihak kepada keadilan, kesetaraan, dan mereka yang lemah. Nah, apabila berpihak pada keadilan, kesetaraan, dan lemah itu ditakuti, apa yang ada yang salah di Republik ini? Justru hari ini kan kita membutuhkan yang berpihak pada kesetaraan, berpihak kepada keadilan, berpihak pada mereka yang lemah. Nah itu juga yang membuat ketika saya mendapatkan panggilan untuk mengikuti proses politik pilkada, itu di rumah kami, itu rutin harian, datang warga dari berbagai tempat yang menyampaikan, Pak kami dulu begini, sekarang kami ada masalah ini, tolong kami dikembalikan Pak, tolong kami dibantu. Jadi ini termasuk sebelah kita nih, Kampung Bayam. Jadi yang menjadi misi apabila ditugaskan adalah mengembalikan rasa keadilan, mengembalikan keberpihakan kepada mereka yang lemah, mengembalikan agar warga di Jakarta itu tinggal dengan tenang, bukan tinggal dengan tegang. Dan termasuk negara hadir melindunginya bukan melindungi yang sebentar-sebentar saja. Rencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi. Karena hingga detik ini kami masih hanya mengantongi SK rekomendasi dari PKS. PKS walaupun partai pemenang di Jakarta, kita memiliki 18 kursi, masih kurang 4 kursi. Tentu sebagai partai politik, ketika kita belum memenuhi kursi tadi ya, kandidat yang kita usung tidak bisa berlayar hingga saat ini. Oleh karena itu, DPP PKS membahas, mengkaji opsi alternatif ketika opsi yang pertama ini tidak berjalan. Demikian. Rekomendasi kerangka kerja tadi terkait pasangan aman itu berakhir sampai tanggal 4 Agustus ya. Tapi sampai detik ini kita masih juga membangun komunikasi dengan Mas Anies, dan opsi yang kedua sudah berjalan saat ini ya. Kalau sebelumnya kerangka kerja kita tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus itu opsi satu saja, tidak ada opsi yang lain, yakni pasangan Anies Sohibul Iman. Itu pada kerangka kerja 25 Juni hingga 4 Agustus. Tapi ketika tenggat waktu 4 Agustus itu sudah lewat, maka opsi kedua inilah yang ingin kita kaji, kita bahas, dan kita perdalam. Itulah kemudian pimpinan kami berkomunikasi dengan pimpinan partai politik lainnya termasuk dengan Koalisi Indonesia Maju. Partai Keadilan Sejahtera sebelumnya mengaku memberikan waktu 40 hari kepada Anies Baswedan untuk melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Merespon hal itu, Anies mengaku kaget lantaran dirinya merasa tak pernah ada pembicaraan soal batas waktu.
Juru bicara PKS M. Khalid sebelumnya menyebut seharusnya waktu 40 hari cukup bagi Anies melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Namun sampai saat ini Anies belum berhasil menambah dukungan untuk memastikan Anies Sohibul bisa berlayar di Pilgub Jakarta. Lantaran batas waktu telah terlewati, PKS mulai membuka komunikasi dengan pihak lain. Terkait hal itu, Anies membantah adanya deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ia memastikan akan berjuang bersama PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Anies lantas menyinggung soal awal mula dirinya dihubungi PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Dirinya saat itu melakukan pertemuan dengan Presiden PKS Ahmad Syahiku pada 28 Juli. Dalam pertemuan itu, Anies ditanyai soal kesiapannya apabila disandingkan dengan sosok MSI diduga Muhammad Sohibul Iman. Anies mengaku telah melakukan pertemuan dengan MSI pada akhir Juli lalu. Keduanya membahas soal kondisi Jakarta, gubernur dan wakilnya. Oleh karenanya Anies kaget setelah jubir PKS berbicara soal adanya tenggat waktu 40 hari. Diakuinya tak pernah ada pembahasan soal batas waktu tersebut. Kita ingat ya Pak ya, dulu ketika sesudah mendengar kabar bahwa PKS mendeklarasikan saya dan MSI sebagai pasangan calon, maka itu kan tandanya kita semua kerja bersama ya menuju tanggal pendaftaran nanti tanggal 27-29 Agustus. Nah, cuman dalam perjalanan ini beberapa hari kemarin kita dengar teman-teman jubir di PKS dalam media, di TV-TV juga mengatakan bahwa Anies diberi deadline 40 hari, kemudian diberi deadline mencari partai hingga tanggal 4 Agustus. Perlu diluruskan supaya teman-teman dan teman-teman yang mendukung, mengusulkan saya ingin sampaikan kepada semua bahwa saya tetap berjuang bersama. Dan tidak ada deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ini perlu saya sampaikan juga agar teman-teman PKS di Jakarta itu tahu dan bismillah kita yakin untuk terus berjuang bersama ke depannya. Insya Allah sampai di akhir Agustus ini kita bisa sama-sama daftar. Pokoknya kita hormati proses yang ada di tiap-tiap partai. Saya akan menghormati keputusan yang akan datang, sebagaimana saya menghormati keputusan yang kemarin. Dan masing-masing partai, setahu saya belum ada perubahan keputusan. Jadi sebelum ada perubahan keputusan ya berarti masih sama semuanya. Pak, tapi kan ini kayak ketegangan Anies yang tadi hanya istilah, kan ini makin terasa gitu ya Pak ya. Memang seberbahayakah itu Anies Baswedan atau semenakutkan itu kan? Mungkin ada tanggapan nggak Pak? Iya, apa ya yang kemudian harus menjadi apa kalau istilah Anda tadi? Menakutkan itu Pak, maksudnya banyak banget supaya. Ini yang dikerjakan di Jakarta teman-teman bisa lihat. Penanganan pandemi COVID Anda bisa lihat. Penanganan transportasi Anda bisa lihat. Penanganan kampung miskin, penanganan untuk pendidikan, kesehatan Anda bisa lihat itu semua. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak diketahui isinya, karena sudah bekerja di Jakarta, bukan? Dan selama bekerja di Jakarta juga keberpihakannya jelas, bukan? Selalu berpihak kepada keadilan, kesetaraan, dan mereka yang lemah. Nah, apabila berpihak pada keadilan, kesetaraan, dan lemah itu ditakuti, apa yang ada yang salah di Republik ini? Justru hari ini kan kita membutuhkan yang berpihak pada kesetaraan, berpihak kepada keadilan, berpihak pada mereka yang lemah. Nah itu juga yang membuat ketika saya mendapatkan panggilan untuk mengikuti proses politik pilkada, itu di rumah kami, itu rutin harian, datang warga dari berbagai tempat yang menyampaikan, Pak kami dulu begini, sekarang kami ada masalah ini, tolong kami dikembalikan Pak, tolong kami dibantu. Jadi ini termasuk sebelah kita nih, Kampung Bayam. Jadi yang menjadi misi apabila ditugaskan adalah mengembalikan rasa keadilan, mengembalikan keberpihakan kepada mereka yang lemah, mengembalikan agar warga di Jakarta itu tinggal dengan tenang, bukan tinggal dengan tegang. Dan termasuk negara hadir melindunginya bukan melindungi yang sebentar-sebentar saja. Perencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi
yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi. Karena hingga detik ini kami masih hanya mengantongi SK rekomendasi dari PKS. PKS walaupun partai pemenang di Jakarta, kita memiliki 18 kursi, masih kurang 4 kursi. Tentu sebagai partai politik, ketika kita belum memenuhi kursi tadi ya, kandidat yang kita usung tidak bisa berlayar hingga saat ini. Oleh karena itu, DPP PKS membahas, mengkaji opsi alternatif ketika opsi yang pertama ini tidak berjalan. Demikian. Rekomendasi kerangka kerja tadi terkait pasangan aman itu berakhir sampai tanggal 4 Agustus. Ya, tapi sampai detik ini kita masih juga membangun komunikasi dengan Mas Anies, dan opsi yang kedua sudah berjalan saat ini. Ya, kalau sebelumnya kerangka kerja kita tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus itu opsi satu saja, tidak ada opsi yang lain. Yaitu pasangan Anies Sohibul Iman. Itu pada kerangka kerja 25 Juni hingga 4 Agustus. Tapi ketika tenggat waktu 4 Agustus itu sudah lewat, maka opsi kedua inilah yang ingin kita kaji, kita bahas dan kita perdalam. Itulah kemudian pimpinan kami berkomunikasi dengan pimpinan partai politik lainnya termasuk dengan Koalisi Indonesia Maju. Partai Keadilan Sejahtera sebelumnya mengaku memberikan waktu 40 hari kepada Anies Baswedan untuk melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Merespon hal itu, Anies mengaku kaget lantaran dirinya merasa tak pernah ada pembicaraan soal batas waktu. Juru bicara PKS M. Khalid sebelumnya menyebut seharusnya waktu 40 hari cukup bagi Anies melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Namun sampai saat ini Anies belum berhasil menambah dukungan untuk memastikan Anies Sohibul bisa berlayar di Pilgub Jakarta. Lantaran batas waktu telah terlewati, PKS mulai membuka komunikasi dengan pihak lain. Terkait hal itu, Anies membantah adanya deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ia memastikan akan berjuang bersama PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Anies lantas menyinggung soal awal mula dirinya dihubungi PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Dirinya saat itu melakukan pertemuan dengan Presiden PKS Ahmad Syaiqo pada 28 Juli. Dalam pertemuan itu, Anies ditanyai soal kesiapannya apabila disandingkan dengan sosok MSI diduga Muhammad Sohibul Iman. Anies mengaku telah melakukan pertemuan dengan MSI pada akhir Juli lalu. Keduanya membahas soal kondisi Jakarta, gubernur dan wakilnya. Oleh karenanya Anies kaget setelah jubir PKS berbicara soal adanya tenggat waktu 40 hari. Diakuinya tak pernah ada pembahasan soal batas waktu tersebut. Kita ingat ya Pak ya, dulu ketika sesudah mendengar kabar bahwa PKS mendeklarasikan saya dan MSI sebagai pasangan calon, maka itu kan tandanya kita semua kerja bersama ya menuju tanggal pendaftaran nanti tanggal 27-29 Agustus. Nah, cuman dalam perjalanan ini beberapa hari kemarin kita dengar teman-teman jubir di PKS dalam media, di TV-TV juga mengatakan bahwa Anies diberi deadline 40 hari, kemudian diberi deadline mencari partai hingga tanggal 4 Agustus. Perlu diluruskan supaya teman-teman dan teman-teman yang mendukung mengusulkan saya ingin sampaikan kepada semua bahwa saya tetap berjuang bersama. Dan tidak ada deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ini perlu saya sampaikan juga agar teman-teman PKS di Jakarta itu tahu dan bismillah kita yakin untuk terus berjuang bersama ke depannya. Insya Allah sampai di akhir Agustus ini kita bisa sama-sama daftar. Pokoknya kita hormati proses yang ada di tiap-tiap partai. Saya akan menghormati keputusan yang akan datang, sebagaimana saya menghormati keputusan yang kemarin. Dan masing-masing partai, setahu saya belum ada perubahan keputusan.
Jadi sebelum ada perubahan keputusan ya berarti masih sama semuanya. Pak, tapi kan ini kayak ketegangan Anies yang tadi hanya istilah, kan ini makin terasa gitu ya Pak ya. Memang seberbahaya itu Anies Baswedan atau semenakutkan itu kan? Mungkin ada tanggapan nggak Pak? Gitu, Pak? Iya, apa ya yang kemudian harus menjadi apa kalau istilah Anda tadi? Iya, menakutkan itu Pak, maksudnya banyak banget supaya Ini yang dikerjakan di Jakarta teman-teman bisa lihat. Penanganan pandemi COVID Anda bisa lihat. Penanganan transportasi Anda bisa lihat. Penanganan kampung miskin, penanganan untuk pendidikan, kesehatan Anda bisa lihat itu semua. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak diketahui isinya. Karena sudah bekerja di Jakarta, bukan? Dan selama bekerja di Jakarta juga keberpihakannya jelas, bukan? Selalu berpihak kepada keadilan, kesetaraan, dan mereka yang lemah. Nah, apabila berpihak pada keadilan, kesetaraan, dan lemah itu ditakuti, apa yang ada yang salah di Republik ini? Justru hari ini kan kita membutuhkan yang berpihak pada kesetaraan, berpihak kepada keadilan, berpihak pada mereka yang lemah. Dan itu juga yang membuat ketika saya mendapatkan panggilan untuk mengikuti proses politik pilkada, itu di rumah kami itu rutin harian datang warga dari berbagai tempat yang menyampaikan, Pak kami dulu begini, sekarang kami ada masalah ini, tolong kami dikembalikan Pak, tolong kami dibantu. Jadi ini termasuk sebelah kita nih, Kampung Bayam. Jadi yang menjadi misi apabila ditugaskan adalah mengembalikan rasa keadilan, mengembalikan keberpihakan kepada mereka yang lemah, mengembalikan agar warga di Jakarta itu tinggal dengan tenang, bukan tinggal dengan tegang. Dan termasuk negara hadir melindunginya bukan melindungi yang sebentar-sebentar saja. Perencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi. Karena hingga detik ini kami masih hanya mengantongi SK rekomendasi dari PKS. PKS walaupun partai pemenang di Jakarta, kita memiliki 18 kursi, masih kurang 4 kursi. Tentu sebagai partai politik, ketika kita belum memenuhi kursi tadi ya, kandidat yang kita usung tidak bisa berlayar hingga saat ini. Oleh karena itu, DPP PKS membahas, mengkaji opsi alternatif ketika opsi yang pertama ini tidak berjalan. Demikian. Rekomendasi kerangka kerja tadi terkait pasangan aman itu berakhir sampai tanggal 4 Agustus. Ya, tapi sampai detik ini kita masih juga membangun komunikasi dengan Mas Anies, dan opsi yang kedua sudah berjalan saat ini. Ya, kalau sebelumnya kerangka kerja kita tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus itu opsi satu saja, tidak ada opsi yang lain. Yaitu pasangan Anies Sohibul Iman. Itu pada kerangka kerja 25 Juni hingga 4 Agustus. Tapi ketika tenggat waktu 4 Agustus itu sudah lewat, maka opsi kedua inilah yang ingin kita kaji, kita bahas, dan kita perdalam. Itulah kemudian pimpinan kami berkomunikasi dengan pimpinan partai politik lainnya termasuk dengan Koalisi Indonesia Maju. Partai Keadilan Sejahtera sebelumnya mengaku memberikan waktu 40 hari kepada Anies Baswedan untuk melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Merespon hal itu, Anies mengaku kaget lantaran dirinya merasa tak pernah ada pembicaraan soal batas waktu.
Juru bicara PKS M. Khalid sebelumnya menyebut seharusnya waktu 40 hari cukup bagi Anies melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Namun sampai saat ini Anies belum berhasil menambah dukungan untuk memastikan Anies Sohibul bisa berlayar di Pilgub Jakarta. Lantaran batas waktu telah terlewati, PKS mulai membuka komunikasi dengan pihak lain. Terkait hal itu, Anies membantah adanya deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ia memastikan akan berjuang bersama PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Anies lantas menyinggung soal awal mula dirinya dihubungi PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Dirinya saat itu melakukan pertemuan dengan Presiden PKS Ahmad Syahiku pada 28 Juli. Dalam pertemuan itu, Anies ditanyai soal kesiapannya apabila disandingkan dengan sosok MSI diduga Muhammad Sohibul Iman. Anies mengaku telah melakukan pertemuan dengan MSI pada akhir Juli lalu. Keduanya membahas soal kondisi Jakarta, gubernur, dan wakilnya. Oleh karenanya Anies kaget setelah jubir PKS berbicara soal adanya tenggat waktu 40 hari. Diakuinya tak pernah ada pembahasan soal batas waktu tersebut. Kita ingat ya Pak ya, dulu ketika sesudah mendengar kabar bahwa PKS mendeklarasikan saya dan MSI sebagai pasangan calon, maka itu kan tandanya kita semua kerja bersama ya menuju tanggal pendaftaran nanti tanggal 27-29 Agustus. Nah, cuman dalam perjalanan ini beberapa hari kemarin kita dengar teman-teman jubir di PKS dalam media, di TV-TV juga mengatakan bahwa Anies diberi deadline 40 hari, kemudian diberi deadline mencari partai hingga tanggal 4 Agustus. Perlu diluruskan supaya teman-teman dan teman-teman yang mendukung mengusulkan saya ingin sampaikan kepada semua bahwa saya tetap berjuang bersama. Dan tidak ada deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ini perlu saya sampaikan juga agar teman-teman PKS di Jakarta itu tahu dan bismillah kita yakin untuk terus berjuang bersama ke depannya. Insya Allah sampai di akhir Agustus ini kita bisa sama-sama daftar. Pokoknya kita hormati proses yang ada di tiap-tiap partai. Saya akan menghormati keputusan yang akan datang, sebagaimana saya menghormati keputusan yang kemarin. Dan masing-masing partai, setahu saya belum ada perubahan keputusan. Jadi sebelum ada perubahan keputusan ya berarti masih sama semuanya. Pak, tapi kan ini upaya pencegahan Anies yang tadi hanya istilah, kan ini makin terasa gitu ya Pak ya. Memang seberbahaya itu Anies Baswedan atau semenakutkan itu kan? Mungkin ada tanggapan nggak Pak? Iya, apa ya yang kemudian harus menjadi apa kalau istilah Anda tadi? Menakutkan itu kan maksudnya banyak banget supaya. Gini, yang dikerjakan di Jakarta teman-teman bisa lihat. Penanganan pandemi COVID, Anda bisa lihat. Penanganan transportasi, Anda bisa lihat. Penanganan kampung miskin, penanganan untuk pendidikan, kesehatan, Anda bisa lihat itu semua. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak diketahui isinya. Karena sudah bekerja di Jakarta, bukan? Dan selama bekerja di Jakarta juga keberpihakannya jelas, bukan? Selalu berpihak kepada keadilan, kesetaraan, dan mereka yang lemah. Nah, apabila berpihak pada keadilan, kesetaraan, dan lemah itu ditakuti, apa yang ada yang salah di Republik ini? Justru hari ini kan kita membutuhkan yang berpihak pada kesetaraan, berpihak kepada keadilan, berpihak pada mereka yang lemah. Nah itu juga yang membuat ketika saya mendapatkan panggilan untuk mengikuti proses politik pilkada, itu di rumah kami itu rutin harian datang warga dari berbagai tempat yang menyampaikan, Pak kami dulu begini, sekarang kami ada masalah ini, tolong kami dikembalikan Pak, tolong kami dibantu. Jadi ini termasuk sebelah kita nih, Kampung Bayam. Jadi yang menjadi misi apabila ditugaskan adalah mengembalikan rasa keadilan, mengembalikan keberpihakan kepada mereka yang lemah, mengembalikan agar warga di Jakarta itu tinggal dengan tenang, bukan tinggal dengan tegang. Dan termasuk negara hadir melindunginya bukan melindungi yang sebentar-sebentar saja. Rencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi,
yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi. Karena hingga detik ini kami masih hanya mengantongi SK rekomendasi dari PKS. PKS walaupun partai pemenang di Jakarta, kita memiliki 18 kursi, masih kurang 4 kursi. Tentu sebagai partai politik, ketika kita belum memenuhi kursi tadi ya, kandidat yang kita usung tidak bisa berlayar hingga saat ini. Oleh karena itu, DPP PKS membahas, mengkaji opsi alternatif ketika opsi yang pertama ini tidak berjalan. Demikian. Rekomendasi kerangka kerja tadi terkait pasangan aman itu berakhir sampai tanggal 4 Agustus. Ya, tapi sampai detik ini kita masih juga membangun komunikasi dengan Mas Anies, dan opsi yang kedua sudah berjalan saat ini. Ya, kalau sebelumnya kerangka kerja kita tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus itu opsi satu saja, tidak ada opsi yang lain. Yaitu pasangan Anies Sohibul Iman. Itu pada kerangka kerja 25 Juni hingga 4 Agustus. Tapi ketika tenggat waktu 4 Agustus itu sudah lewat, maka opsi kedua inilah yang ingin kita kaji, kita bahas dan kita perdalam. Itulah kemudian pimpinan kami berkomunikasi dengan pimpinan partai politik lainnya termasuk dengan Koalisi Indonesia Maju. Partai Keadilan Sejahtera sebelumnya mengaku memberikan waktu 40 hari kepada Anies Baswedan untuk melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Merespon hal itu, Anies mengaku kaget lantaran dirinya merasa tak pernah ada pembicaraan soal batas waktu. Juru bicara PKS M. Khalid sebelumnya menyebut seharusnya waktu 40 hari cukup bagi Anies melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Namun sampai saat ini Anies belum berhasil menambah dukungan untuk memastikan Anies Sohibul bisa berlayar di Pilgub Jakarta. Lantaran batas waktu telah terlewati, PKS mulai membuka komunikasi dengan pihak lain. Terkait hal itu, Anies membantah adanya deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ia memastikan akan berjuang bersama PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Anies lantas menyinggung soal awal mula dirinya dihubungi PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Dirinya saat itu melakukan pertemuan dengan Presiden PKS Ahmad Syaiqo pada 28 Juli. Dalam pertemuan itu, Anies ditanyai soal kesiapannya apabila disandingkan dengan sosok MSI diduga Muhammad Sohibul Iman. Anies mengaku telah melakukan pertemuan dengan MSI pada akhir Juli lalu. Keduanya membahas soal kondisi Jakarta, gubernur dan wakilnya. Oleh karenanya Anies kaget setelah jubir PKS berbicara soal adanya tenggat waktu 40 hari. Diakuinya tak pernah ada pembahasan soal batas waktu tersebut. Kita ingat ya Pak ya, dulu ketika sesudah mendengar kabar bahwa PKS mendeklarasikan saya dan MSI sebagai pasangan calon, maka itu kan tandanya kita semua kerja bersama ya menuju tanggal pendaftaran nanti tanggal 27-29 Agustus. Nah, cuman dalam perjalanan ini beberapa hari kemarin kita dengar teman-teman jubir di PKS dalam media, di TV-TV juga mengatakan bahwa Anies diberi deadline 40 hari, kemudian diberi deadline mencari partai hingga tanggal 4 Agustus. Perlu diluruskan supaya teman-teman dan teman-teman yang mendukung mengusulkan saya ingin sampaikan kepada semua bahwa saya tetap berjuang bersama. Dan tidak ada deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ini perlu saya sampaikan juga agar teman-teman PKS di Jakarta itu tahu dan bismillah kita yakin untuk terus berjuang bersama ke depannya. Insya Allah sampai di akhir Agustus ini kita bisa sama-sama daftar. Pokoknya kita hormati proses yang ada di tiap-tiap partai. Saya akan menghormati keputusan yang akan datang, sebagaimana saya menghormati keputusan yang kemarin. Dan masing-masing partai, setahu saya belum ada perubahan keputusan.
Jadi sebelum ada perubahan keputusan ya berarti masih sama semuanya. Pak, tapi kan ini upaya pencegahan Anies yang tadinya hanya isu, namun kan ini makin terasa gitu ya Pak ya. Memang seberbahayakah itu Anies Baswedan atau semenakutkan itu kan? Mungkin ada tanggapan nggak Pak? Gitu, Pak. Iya, apa ya yang kemudian harus menjadi apa kalau istilah Anda tadi? Menakutkan itu Pak, maksudnya Iya. banyak banget supaya Ini yang dikerjakan di Jakarta teman-teman bisa lihat. Penanganan pandemi COVID Anda bisa lihat. Penanganan transportasi Anda bisa lihat. Penanganan kampung miskin, penanganan untuk pendidikan, kesehatan Anda bisa lihat itu semua. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak diketahui isinya. Karena sudah bekerja di Jakarta, bukan? Dan selama bekerja di Jakarta juga keberpihakannya jelas, bukan? Selalu berpihak kepada keadilan, kesetaraan, dan mereka yang lemah. Nah, apabila berpihak pada keadilan, kesetaraan, dan lemah itu ditakuti, apa yang ada yang salah di Republik ini? Justru hari ini kan kita membutuhkan yang berpihak pada kesetaraan, berpihak kepada keadilan, berpihak pada mereka yang lemah. Nah itu juga yang membuat ketika saya mendapatkan panggilan untuk mengikuti proses politik pilkada, itu di rumah kami itu rutin harian datang warga dari berbagai tempat yang menyampaikan, Pak kami dulu begini, sekarang kami ada masalah ini, tolong kami dikembalikan Pak, tolong kami dibantu. Jadi ini termasuk sebelah kita nih, Kampung Bayam. Jadi yang menjadi misi apabila ditugaskan adalah mengembalikan rasa keadilan, mengembalikan keberpihakan kepada mereka yang lemah, mengembalikan agar warga di Jakarta itu tinggal dengan tenang, bukan tinggal dengan tegang. Dan termasuk negara hadir melindunginya bukan melindungi yang sebentar-sebentar saja. Perencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi. Karena hingga detik ini kami masih hanya mengantongi SK rekomendasi dari PKS. PKS walaupun partai pemenang di Jakarta, kita memiliki 18 kursi, masih kurang 4 kursi. Tentu sebagai partai politik, ketika kita belum memenuhi kursi tadi ya, kandidat yang kita usung tidak bisa berlayar hingga saat ini. Oleh karena itu, DPP PKS membahas, mengkaji opsi alternatif ketika opsi yang pertama ini tidak berjalan. Demikian. Rekomendasi kerangka kerja tadi terkait pasangan aman itu berakhir sampai tanggal 4 Agustus. Ya, tapi sampai detik ini kita masih juga membangun komunikasi dengan Mas Anies, dan opsi yang kedua sudah berjalan saat ini. Ya, kalau sebelumnya kerangka kerja kita tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus itu opsi satu saja, tidak ada opsi yang lain. Yaitu pasangan Anies Sohibul Iman. Itu pada kerangka kerja 25 Juni hingga 4 Agustus. Tapi ketika tenggat waktu 4 Agustus itu sudah lewat, maka opsi kedua inilah yang ingin kita kaji, kita bahas, dan kita perdalam. Itulah kemudian pimpinan kami berkomunikasi dengan pimpinan partai politik lainnya termasuk dengan Koalisi Indonesia Maju. Partai Keadilan Sejahtera sebelumnya mengaku memberikan waktu 40 hari kepada Anies Baswedan untuk melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Merespon hal itu, Anies mengaku kaget lantaran dirinya merasa tak pernah ada pembicaraan soal batas waktu.
Juru bicara PKS M. Khalid sebelumnya menyebut seharusnya waktu 40 hari cukup bagi Anies melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Namun sampai saat ini Anies belum berhasil menambah dukungan untuk memastikan Anies Sohibul bisa berlayar di Pilgub Jakarta. Lantaran batas waktu telah terlewati, PKS mulai membuka komunikasi dengan pihak lain. Terkait hal itu, Anies membantah adanya deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ia memastikan akan berjuang bersama PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Anies lantas menyinggung soal awal mula dirinya dihubungi PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Dirinya saat itu melakukan pertemuan dengan Presiden PKS Ahmad Syahiku pada 28 Juli. Dalam pertemuan itu, Anies ditanyai soal kesiapannya apabila disandingkan dengan sosok MSI, diduga Muhammad Sohibul Iman. Anies mengaku telah melakukan pertemuan dengan MSI pada akhir Juli lalu. Keduanya membahas soal kondisi Jakarta, gubernur dan wakilnya. Oleh karenanya Anies kaget setelah jubir PKS berbicara soal adanya tenggat waktu 40 hari. Diakuinya tak pernah ada pembahasan soal batas waktu tersebut. Kita ingat ya Pak ya, dulu ketika sesudah mendengar kabar bahwa PKS mendeklarasikan saya dan MSI sebagai pasangan calon, maka itu kan tandanya kita semua kerja bersama ya menuju tanggal pendaftaran nanti tanggal 27-29 Agustus. Nah, cuman dalam perjalanan ini beberapa hari kemarin kita dengar teman-teman jubir di PKS dalam media, di TV-TV juga mengatakan bahwa Anies diberi deadline 40 hari, kemudian diberi deadline mencari partai hingga tanggal 4 Agustus. Perlu diluruskan supaya teman-teman dan teman-teman yang mendukung mengusulkan saya ingin sampaikan kepada semua bahwa saya tetap berjuang bersama. Dan tidak ada deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ini perlu saya sampaikan juga agar teman-teman PKS di Jakarta itu tahu dan bismillah kita yakin untuk terus berjuang bersama ke depannya. Insya Allah sampai di akhir Agustus ini kita bisa sama-sama daftar. Pokoknya kita hormati proses yang ada di tiap-tiap partai. Saya akan menghormati keputusan yang akan datang, sebagaimana saya menghormati keputusan yang kemarin. Dan masing-masing partai, setahu saya belum ada perubahan keputusan. Jadi sebelum ada perubahan keputusan ya berarti masih sama semuanya. Pak, tapi kan ini kayak ketegangan Anies yang tadi hanya isu, namun kan ini makin terasa gitu ya Pak ya. Memang seberbahaya itu Anies Baswedan atau semenakutkan itu kan mungkin ada tanggapan nggak Pak? Iya, apa ya yang kemudian harus menjadi apa kalau istilah Anda tadi? Iya, menakutkan itu Pak, maksudnya banyak banget supaya. Ini yang dikerjakan di Jakarta teman-teman bisa lihat. Penanganan pandemi COVID Anda bisa lihat. Penanganan transportasi Anda bisa lihat. Penanganan kampung miskin, penanganan untuk pendidikan, kesehatan Anda bisa lihat itu semua. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak diketahui isinya. Karena sudah bekerja di Jakarta, bukan? Dan selama bekerja di Jakarta juga keberpihakannya jelas, bukan? Selalu berpihak kepada keadilan, kesetaraan, dan mereka yang lemah. Nah, apabila berpihak pada keadilan, kesetaraan, dan lemah itu ditakuti, ada yang salah di Republik ini? Justru hari ini kan kita membutuhkan yang berpihak pada kesetaraan, berpihak kepada keadilan, berpihak pada mereka yang lemah. Dan itu juga yang membuat ketika saya mendapatkan panggilan untuk mengikuti proses politik pilkada, itu di rumah kami, itu rutin harian, datang warga dari berbagai tempat yang menyampaikan, Pak kami dulu begini, sekarang kami ada masalah ini, tolong kami dikembalikan Pak, tolong kami dibantu. Jadi ini termasuk sebelah kita nih, Kampung Bayam. Jadi yang menjadi misi apabila ditugaskan adalah mengembalikan rasa keadilan, mengembalikan keberpihakan kepada mereka yang lemah, mengembalikan agar warga di Jakarta itu tinggal dengan tenang, bukan tinggal dengan tegang. Dan termasuk negara hadir melindunginya bukan melindungi yang sebentar-sebentar saja. Rencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi
yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi. Karena hingga detik ini kami masih hanya mengantongi SK rekomendasi dari PKS. PKS walaupun partai pemenang di Jakarta, kita memiliki 18 kursi, masih kurang 4 kursi. Tentu sebagai partai politik, ketika kita belum memenuhi kursi tadi ya, kandidat yang kita usung tidak bisa berlayar hingga saat ini. Oleh karena itu, DPP PKS membahas, mengkaji opsi alternatif ketika opsi yang pertama ini tidak berjalan. Demikian. Rekomendasi kerangka kerja tadi terkait pasangan aman itu berakhir sampai tanggal 4 Agustus. Ya, tapi sampai detik ini kita masih juga membangun komunikasi dengan Mas Anies, dan opsi yang kedua sudah berjalan saat ini. Ya, kalau sebelumnya kerangka kerja kita tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus itu opsi satu saja, tidak ada opsi yang lain. Yaitu pasangan Anies Sohibul Iman. Itu pada kerangka kerja 25 Juni hingga 4 Agustus. Tapi ketika tenggat waktu 4 Agustus itu sudah lewat, maka opsi kedua inilah yang ingin kita kaji, kita bahas dan kita perdalam. Itulah kemudian pimpinan kami berkomunikasi dengan pimpinan partai politik lainnya termasuk dengan Koalisi Indonesia Maju. Partai Keadilan Sejahtera sebelumnya mengaku memberikan waktu 40 hari kepada Anies Baswedan untuk melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Merespon hal itu, Anies mengaku kaget lantaran dirinya merasa tak pernah ada pembicaraan soal batas waktu. Juru bicara PKS M. Khalid sebelumnya menyebut seharusnya waktu 40 hari cukup bagi Anies melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Namun sampai saat ini Anies belum berhasil menambah dukungan untuk memastikan Anies Sohibul bisa berlayar di Pilgub Jakarta. Lantaran batas waktu telah terlewati, PKS mulai membuka komunikasi dengan pihak lain. Terkait hal itu, Anies membantah adanya deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ia memastikan akan berjuang bersama PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Anies lantas menyinggung soal awal mula dirinya dihubungi PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Dirinya saat itu melakukan pertemuan dengan Presiden PKS Ahmad Syahiku pada 28 Juli. Dalam pertemuan itu, Anies ditanyai soal kesiapannya apabila disandingkan dengan sosok MSI diduga Muhammad Sohibul Iman. Anies mengaku telah melakukan pertemuan dengan MSI pada akhir Juli lalu. Keduanya membahas soal kondisi Jakarta, gubernur dan wakilnya. Oleh karenanya Anies kaget setelah jubir PKS berbicara soal adanya tenggat waktu 40 hari. Diakuinya tak pernah ada pembahasan soal batas waktu tersebut. Kita ingat ya Pak ya, dulu ketika sesudah mendengar kabar bahwa PKS mendeklarasikan saya dan MSI sebagai pasangan calon, maka itu kan tandanya kita semua kerja bersama ya menuju tanggal pendaftaran nanti tanggal 27-29 Agustus. Nah, cuman dalam perjalanan ini beberapa hari kemarin kita dengar teman-teman jubir di PKS dalam media, di TV-TV juga mengatakan bahwa Anies diberi deadline 40 hari, kemudian diberi deadline mencari partai hingga tanggal 4 Agustus. Perlu diluruskan supaya teman-teman dan teman-teman yang mendukung mengusulkan saya ingin sampaikan kepada semua bahwa saya tetap berjuang bersama. Dan tidak ada deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ini perlu saya sampaikan juga agar teman-teman PKS di Jakarta itu tahu dan bismillah kita yakin untuk terus berjuang bersama ke depannya. Insya Allah sampai di akhir Agustus ini kita bisa sama-sama daftar. Pokoknya kita hormati proses yang ada di tiap-tiap partai. Saya akan menghormati keputusan yang akan datang, sebagaimana saya menghormati keputusan yang kemarin. Dan masing-masing partai, setahu saya belum ada perubahan keputusan.
Jadi sebelum ada perubahan keputusan ya berarti masih sama semuanya. Pak, tapi kan ini kayak ketegangan Anies yang tadinya hanya isu, namun kan ini makin terasa gitu ya Pak ya. Memang seberbahaya itu Anies Baswedan atau semenakutkan itu kan? Mungkin ada tanggapan nggak Pak? Iya, apa ya yang kemudian harus menjadi apa kalau istilah Anda tadi? Menakutkan itu kan maksudnya banyak banget supaya Gini, yang dikerjakan di Jakarta teman-teman bisa lihat. Penanganan pandemi COVID, Anda bisa lihat. Penanganan transportasi, Anda bisa lihat. Penanganan kampung miskin, penanganan untuk pendidikan, kesehatan, Anda bisa lihat itu semua. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak diketahui isinya. Karena sudah bekerja di Jakarta, bukan? Dan selama bekerja di Jakarta juga keberpihakannya jelas, bukan? Selalu berpihak kepada keadilan, kesetaraan, dan mereka yang lemah. Nah, apabila berpihak pada keadilan, kesetaraan, dan lemah itu ditakuti, apa yang ada yang salah di Republik ini? Justru hari ini kan kita membutuhkan yang berpihak pada kesetaraan, berpihak kepada keadilan, berpihak pada mereka yang lemah. Nah itu juga yang membuat ketika saya mendapatkan panggilan untuk mengikuti proses politik pilkada, itu di rumah kami, itu rutin harian, datang warga dari berbagai tempat yang menyampaikan, Pak kami dulu begini, sekarang kami ada masalah ini, tolong kami dikembalikan Pak, tolong kami dibantu. Jadi ini termasuk sebelah kita nih, Kampung Bayam. Jadi yang menjadi misi apabila ditugaskan adalah mengembalikan rasa keadilan, mengembalikan keberpihakan kepada mereka yang lemah, mengembalikan agar warga di Jakarta itu tinggal dengan tenang, bukan tinggal dengan tegang. Dan termasuk negara hadir melindunginya bukan melindungi yang sebentar-sebentar saja. Rencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi. Karena hingga detik ini kami masih hanya mengantongi SK rekomendasi dari PKS. PKS walaupun partai pemenang di Jakarta, kita memiliki 18 kursi, masih kurang 4 kursi. Tentu sebagai partai politik, ketika kita belum memenuhi kursi tadi ya, kandidat yang kita usung tidak bisa berlayar hingga saat ini. Oleh karena itu, DPP PKS membahas, mengkaji opsi alternatif ketika opsi yang pertama ini tidak berjalan. Demikian. Rekomendasi kerangka kerja tadi terkait pasangan aman itu berakhir sampai tanggal 4 Agustus ya. Tapi sampai detik ini kita masih juga membangun komunikasi dengan Mas Anies, dan opsi yang kedua sudah berjalan saat ini ya. Kalau sebelumnya kerangka kerja kita tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus itu opsi satu saja, tidak ada opsi yang lain, yakni pasangan Anies Sohibul Iman. Itu pada kerangka kerja 25 Juni hingga 4 Agustus. Tapi ketika tenggat waktu 4 Agustus itu sudah lewat, maka opsi kedua inilah yang ingin kita kaji, kita bahas, dan kita perdalam. Itulah kemudian pimpinan kami berkomunikasi dengan pimpinan partai politik lainnya termasuk dengan Koalisi Indonesia Maju. Partai Keadilan Sejahtera sebelumnya mengaku memberikan waktu 40 hari kepada Anies Baswedan untuk melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Merespon hal itu, Anies mengaku kaget lantaran dirinya merasa tak pernah ada pembicaraan soal batas waktu.
Juru bicara PKS M. Khalid sebelumnya menyebut seharusnya waktu 40 hari cukup bagi Anies melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Namun sampai saat ini Anies belum berhasil menambah dukungan untuk memastikan Anies Sohibul bisa berlayar di Pilgub Jakarta. Lantaran batas waktu telah terlewati, PKS mulai membuka komunikasi dengan pihak lain. Terkait hal itu, Anies membantah adanya deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ia memastikan akan berjuang bersama PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Anies lantas menyinggung soal awal mula dirinya dihubungi PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Dirinya saat itu melakukan pertemuan dengan Presiden PKS Ahmad Syahiku pada 28 Juli. Dalam pertemuan itu, Anies ditanyai soal kesiapannya apabila disandingkan dengan sosok MSI diduga Muhammad Sohibul Iman. Anies mengaku telah melakukan pertemuan dengan MSI pada akhir Juli lalu. Keduanya membahas soal kondisi Jakarta, gubernur dan wakilnya. Oleh karenanya Anies kaget setelah jubir PKS berbicara soal adanya tenggat waktu 40 hari. Diakuinya tak pernah ada pembahasan soal batas waktu tersebut. Kita ingat ya Pak ya, dulu ketika sesudah mendengar kabar bahwa PKS mendeklarasikan saya dan MSI sebagai pasangan calon, maka itu kan tandanya kita semua kerja bersama ya menuju tanggal pendaftaran nanti tanggal 27-29 Agustus. Nah, cuman dalam perjalanan ini beberapa hari kemarin kita dengar teman-teman jubir di PKS dalam media, di TV-TV juga mengatakan bahwa Anies diberi deadline 40 hari, kemudian diberi deadline mencari partai hingga tanggal 4 Agustus. Perlu diluruskan supaya teman-teman dan teman-teman yang mendukung mengusulkan saya ingin sampaikan kepada semua bahwa saya tetap berjuang bersama. Dan tidak ada deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ini perlu saya sampaikan juga agar teman-teman PKS di Jakarta itu tahu dan bismillah kita yakin untuk terus berjuang bersama ke depannya. Insya Allah sampai di akhir Agustus ini kita bisa sama-sama daftar. Pokoknya kita hormati proses yang ada di tiap-tiap partai. Saya akan menghormati keputusan yang akan datang, sebagaimana saya menghormati keputusan yang kemarin. Dan masing-masing partai, setahu saya belum ada perubahan keputusan. Jadi sebelum ada perubahan keputusan ya berarti masih sama semuanya. Pak, tapi kan ini kayak ketegangan Anies yang tadi hanya isu, namun kan ini makin terasa gitu ya Pak ya. Memang seberbahaya itu Anies Baswedan atau semenakutkan itu kan mungkin ada tanggapan nggak Pak? Iya, apa ya yang kemudian harus menjadi apa kalau istilah Anda tadi? Menakutkan itu Pak, maksudnya banyak banget supaya. Ini yang dikerjakan di Jakarta teman-teman bisa lihat. Penanganan pandemi COVID Anda bisa lihat. Penanganan transportasi Anda bisa lihat. Penanganan kampung miskin, penanganan untuk pendidikan, kesehatan Anda bisa lihat itu semua. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak diketahui isinya, karena sudah bekerja di Jakarta, bukan? Dan selama bekerja di Jakarta juga keberpihakannya jelas, bukan? Selalu berpihak kepada keadilan, kesetaraan, dan mereka yang lemah. Nah, apabila berpihak pada keadilan, kesetaraan, dan lemah itu ditakuti, ada yang salah di Republik ini? Justru hari ini kan kita membutuhkan yang berpihak pada kesetaraan, berpihak kepada keadilan, berpihak pada mereka yang lemah. Nah itu juga yang membuat ketika saya mendapatkan panggilan untuk mengikuti proses politik pilkada, itu di rumah kami, itu rutin harian, datang warga dari berbagai tempat yang menyampaikan, Pak kami dulu begini, sekarang kami ada masalah ini, tolong kami dikembalikan Pak, tolong kami dibantu. Jadi ini termasuk sebelah kita nih, Kampung Bayam. Jadi yang menjadi misi apabila ditugaskan adalah mengembalikan rasa keadilan, mengembalikan keberpihakan kepada mereka yang lemah, mengembalikan agar warga di Jakarta itu tinggal dengan tenang, bukan tinggal dengan tegang. Dan termasuk negara hadir melindunginya bukan melindungi yang sebentar-sebentar saja. Rencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi
yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi. Karena hingga detik ini kami masih hanya mengantongi SK rekomendasi dari PKS. PKS walaupun partai pemenang di Jakarta, kita memiliki 18 kursi, masih kurang 4 kursi. Tentu sebagai partai politik, ketika kita belum memenuhi kursi tadi ya, kandidat yang kita usung tidak bisa berlayar hingga saat ini. Oleh karena itu, DPP PKS membahas, mengkaji opsi alternatif ketika opsi yang pertama ini tidak berjalan. Demikian. Rekomendasi kerangka kerja tadi terkait pasangan aman itu berakhir sampai tanggal 4 Agustus. Ya, tapi sampai detik ini kita masih juga membangun komunikasi dengan Mas Anies, dan opsi yang kedua sudah berjalan saat ini. Ya, kalau sebelumnya kerangka kerja kita tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus itu opsi satu saja, tidak ada opsi yang lain. Yaitu pasangan Anies Sohibul Iman. Itu pada kerangka kerja 25 Juni hingga 4 Agustus. Tapi ketika tenggat waktu 4 Agustus itu sudah lewat, maka opsi kedua inilah yang ingin kita kaji, kita bahas dan kita perdalam. Itulah kemudian pimpinan kami berkomunikasi dengan pimpinan partai politik lainnya termasuk dengan Koalisi Indonesia Maju. Partai Keadilan Sejahtera sebelumnya mengaku memberikan waktu 40 hari kepada Anies Baswedan untuk melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Merespon hal itu, Anies mengaku kaget lantaran dirinya merasa tak pernah ada pembicaraan soal batas waktu. Juru bicara PKS M. Khalid sebelumnya menyebut seharusnya waktu 40 hari cukup bagi Anies melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Namun sampai saat ini Anies belum berhasil menambah dukungan untuk memastikan Anies Sohibul bisa berlayar di Pilgub Jakarta. Lantaran batas waktu telah terlewati, PKS mulai membuka komunikasi dengan pihak lain. Terkait hal itu, Anies membantah adanya deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ia memastikan akan berjuang bersama PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Anies lantas menyinggung soal awal mula dirinya dihubungi PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Dirinya saat itu melakukan pertemuan dengan Presiden PKS Ahmad Syaiqo pada 28 Juli. Dalam pertemuan itu, Anies ditanyai soal kesiapannya apabila disandingkan dengan sosok MSI diduga Muhammad Sohibul Iman. Anies mengaku telah melakukan pertemuan dengan MSI pada akhir Juli lalu. Keduanya membahas soal kondisi Jakarta, gubernur dan wakilnya. Oleh karenanya Anies kaget setelah jubir PKS berbicara soal adanya tenggat waktu 40 hari. Diakuinya tak pernah ada pembahasan soal batas waktu tersebut. Kita ingat ya Pak ya, dulu ketika sesudah mendengar kabar bahwa PKS mendeklarasikan saya dan MSI sebagai pasangan calon, maka itu kan tandanya kita semua kerja bersama ya menuju tanggal pendaftaran nanti tanggal 27-29 Agustus. Nah, cuman dalam perjalanan ini beberapa hari kemarin kita dengar teman-teman jubir di PKS dalam media, di TV-TV juga mengatakan bahwa Anies diberi deadline 40 hari, kemudian diberi deadline mencari partai hingga tanggal 4 Agustus. Perlu diluruskan supaya teman-teman dan teman-teman yang mendukung mengusulkan saya ingin sampaikan kepada semua bahwa saya tetap berjuang bersama. Dan tidak ada deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ini perlu saya sampaikan juga agar teman-teman PKS di Jakarta itu tahu dan bismillah kita yakin untuk terus berjuang bersama ke depannya. Insya Allah sampai di akhir Agustus ini kita bisa sama-sama daftar. Pokoknya kita hormati proses yang ada di tiap-tiap partai. Saya akan menghormati keputusan yang akan datang, sebagaimana saya menghormati keputusan yang kemarin. Dan masing-masing partai, setahu saya belum ada perubahan keputusan.
Jadi sebelum ada perubahan keputusan ya berarti masih sama semuanya. Pak, tapi kan ini kayak ketegangan Anies yang tadinya hanya istilah, kan ini makin terasa gitu ya Pak ya. Memang seberbahaya itu Anies Baswedan atau semenakutkan itu kan? Mungkin ada tanggapan nggak Pak? Gitu, Pak? Iya, apa ya yang kemudian harus menjadi apa kalau istilah Anda tadi? Iya, menakutkan itu Pak, maksudnya banyak banget supaya Ini yang dikerjakan di Jakarta teman-teman bisa lihat. Penanganan pandemi COVID Anda bisa lihat. Penanganan transportasi Anda bisa lihat. Penanganan kampung miskin, penanganan untuk pendidikan, kesehatan Anda bisa lihat itu semua. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak diketahui isinya. Karena sudah bekerja di Jakarta, bukan? Dan selama bekerja di Jakarta juga keberpihakannya jelas, bukan? Selalu berpihak kepada keadilan, kesetaraan, dan mereka yang lemah. Nah, apabila berpihak pada keadilan, kesetaraan, dan lemah itu ditakuti, ada yang salah di Republik ini? Justru hari ini kan kita membutuhkan yang berpihak pada kesetaraan, berpihak kepada keadilan, berpihak pada mereka yang lemah. Dan itu juga yang membuat ketika saya mendapatkan panggilan untuk mengikuti proses politik pilkada, itu di rumah kami, itu rutin harian, datang warga dari berbagai tempat yang menyampaikan, Pak kami dulu begini, sekarang kami ada masalah ini, tolong kami dikembalikan Pak, tolong kami dibantu. Jadi ini termasuk sebelah kita nih, Kampung Bayam. Jadi yang menjadi misi apabila ditugaskan adalah mengembalikan rasa keadilan, mengembalikan keberpihakan kepada mereka yang lemah, mengembalikan agar warga di Jakarta itu tinggal dengan tenang, bukan tinggal dengan tegang. Dan termasuk negara hadir melindunginya bukan melindungi yang sebentar-sebentar saja. Perencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi. Karena hingga detik ini kami masih hanya mengantongi SK rekomendasi dari PKS. PKS walaupun partai pemenang di Jakarta, kita memiliki 18 kursi, masih kurang 4 kursi. Tentu sebagai partai politik, ketika kita belum memenuhi kursi tadi ya, kandidat yang kita usung tidak bisa berlayar hingga saat ini. Oleh karena itu, DPP PKS membahas, mengkaji opsi alternatif ketika opsi yang pertama ini tidak berjalan. Demikian. Rekomendasi kerangka kerja tadi terkait pasangan aman itu berakhir sampai tanggal 4 Agustus. Ya, tapi sampai detik ini kita masih juga membangun komunikasi dengan Mas Anies, dan opsi yang kedua sudah berjalan saat ini. Ya, kalau sebelumnya kerangka kerja kita tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus itu opsi satu saja, tidak ada opsi yang lain. Yaitu pasangan Anies Sohibul Iman. Itu pada kerangka kerja 25 Juni hingga 4 Agustus. Tapi ketika tenggat waktu 4 Agustus itu sudah lewat, maka opsi kedua inilah yang ingin kita kaji, kita bahas, dan kita perdalam. Itulah kemudian pimpinan kami berkomunikasi dengan pimpinan partai politik lainnya termasuk dengan Koalisi Indonesia Maju. Partai Keadilan Sejahtera sebelumnya mengaku memberikan waktu 40 hari kepada Anies Baswedan untuk melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Merespon hal itu, Anies mengaku kaget lantaran dirinya merasa tak pernah ada pembicaraan soal batas waktu.
Juru bicara PKS M. Khalid sebelumnya menyebut seharusnya waktu 40 hari cukup bagi Anies melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Namun sampai saat ini Anies belum berhasil menambah dukungan untuk memastikan Anies Sohibul bisa berlayar di Pilgub Jakarta. Lantaran batas waktu telah terlewati, PKS mulai membuka komunikasi dengan pihak lain. Terkait hal itu, Anies membantah adanya deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ia memastikan akan berjuang bersama PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Anies lantas menyinggung soal awal mula dirinya dihubungi PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Dirinya saat itu melakukan pertemuan dengan Presiden PKS Ahmad Syahiku pada 28 Juli. Dalam pertemuan itu, Anies ditanyai soal kesiapannya apabila disandingkan dengan sosok MSI diduga Muhammad Sohibul Iman. Anies mengaku telah melakukan pertemuan dengan MSI pada akhir Juli lalu. Keduanya membahas soal kondisi Jakarta, gubernur, dan wakilnya. Oleh karenanya Anies kaget setelah jubir PKS berbicara soal adanya tenggat waktu 40 hari. Diakuinya tak pernah ada pembahasan soal batas waktu tersebut. Kita ingat ya Pak ya, dulu ketika sesudah mendengar kabar bahwa PKS mendeklarasikan saya dan MSI sebagai pasangan calon, maka itu kan tandanya kita semua kerja bersama ya menuju tanggal pendaftaran nanti tanggal 27-29 Agustus. Nah, cuman dalam perjalanan ini beberapa hari kemarin kita dengar teman-teman jubir di PKS dalam media, di TV-TV juga mengatakan bahwa Anies diberi deadline 40 hari, kemudian diberi deadline mencari partai hingga tanggal 4 Agustus. Perlu diluruskan supaya teman-teman dan teman-teman yang mendukung mengusulkan saya ingin sampaikan kepada semua bahwa saya tetap berjuang bersama. Dan tidak ada deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ini perlu saya sampaikan juga agar teman-teman PKS di Jakarta itu tahu dan bismillah kita yakin untuk terus berjuang bersama ke depannya. Insya Allah sampai di akhir Agustus ini kita bisa sama-sama daftar. Pokoknya kita hormati proses yang ada di tiap-tiap partai. Saya akan menghormati keputusan yang akan datang, sebagaimana saya menghormati keputusan yang kemarin. Dan masing-masing partai, setahu saya belum ada perubahan keputusan. Jadi sebelum ada perubahan keputusan ya berarti masih sama semuanya. Pak, tapi kan ini upaya pencegahan Anies yang tadinya hanya istilah, kan ini makin terasa gitu ya Pak ya. Memang seberbahaya itu Anies Baswedan atau semenakutkan itu kan? Mungkin ada tanggapan nggak Pak? Iya, apa ya yang kemudian harus menjadi apa kalau istilah Anda tadi? Menakutkan itu Pak, maksudnya banyak banget supaya. Gini, yang dikerjakan di Jakarta teman-teman bisa lihat. Penanganan pandemi COVID, Anda bisa lihat. Penanganan transportasi, Anda bisa lihat. Penanganan kampung miskin, penanganan untuk pendidikan, kesehatan, Anda bisa lihat itu semua. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak diketahui isinya. Karena sudah bekerja di Jakarta, bukan? Dan selama bekerja di Jakarta juga keberpihakannya jelas, bukan? Selalu berpihak kepada keadilan, kesetaraan, dan mereka yang lemah. Nah, apabila berpihak pada keadilan, kesetaraan, dan lemah itu ditakuti, ada yang salah di Republik ini? Justru hari ini kan kita membutuhkan yang berpihak pada kesetaraan, berpihak kepada keadilan, berpihak pada mereka yang lemah. Nah itu juga yang membuat ketika saya mendapatkan panggilan untuk mengikuti proses politik pilkada, itu di rumah kami, itu rutin harian, datang warga dari berbagai tempat yang menyampaikan, Pak kami dulu begini, sekarang kami ada masalah ini, tolong kami dikembalikan Pak, tolong kami dibantu. Jadi ini termasuk sebelah kita nih, Kampung Bayam. Jadi yang menjadi misi apabila ditugaskan adalah mengembalikan rasa keadilan, mengembalikan keberpihakan kepada mereka yang lemah, mengembalikan agar warga di Jakarta itu tinggal dengan tenang, bukan tinggal dengan tegang. Dan termasuk negara hadir melindunginya bukan melindungi yang sebentar-sebentar saja. Rencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi,
yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi. Karena hingga detik ini kami masih hanya mengantongi SK rekomendasi dari PKS. PKS walaupun partai pemenang di Jakarta, kita memiliki 18 kursi, masih kurang 4 kursi. Tentu sebagai partai politik, ketika kita belum memenuhi kursi tadi ya, kandidat yang kita usung tidak bisa berlayar hingga saat ini. Oleh karena itu, DPP PKS membahas, mengkaji opsi alternatif ketika opsi yang pertama ini tidak berjalan. Demikian. Rekomendasi kerangka kerja tadi terkait pasangan aman itu berakhir sampai tanggal 4 Agustus ya. Tapi sampai detik ini kita masih juga membangun komunikasi dengan Mas Anies, dan opsi yang kedua sudah berjalan saat ini ya. Kalau sebelumnya kerangka kerja kita tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus itu opsi satu saja, tidak ada opsi yang lain, yakni pasangan Anies Sohibul Iman. Itu pada kerangka kerja 25 Juni hingga 4 Agustus. Tapi ketika tenggat waktu 4 Agustus itu sudah lewat, maka opsi kedua inilah yang ingin kita kaji, kita bahas dan kita perdalam. Itulah kemudian pimpinan kami berkomunikasi dengan pimpinan partai politik lainnya termasuk dengan Koalisi Indonesia Maju. Partai Keadilan Sejahtera sebelumnya mengaku memberikan waktu 40 hari kepada Anies Baswedan untuk melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Merespon hal itu, Anies mengaku kaget lantaran dirinya merasa tak pernah ada pembicaraan soal batas waktu. Juru bicara PKS M. Khalid sebelumnya menyebut seharusnya waktu 40 hari cukup bagi Anies melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Namun sampai saat ini Anies belum berhasil menambah dukungan untuk memastikan Anies Sohibul bisa berlayar di Pilgub Jakarta. Lantaran batas waktu telah terlewati, PKS mulai membuka komunikasi dengan pihak lain. Terkait hal itu, Anies membantah adanya deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ia memastikan akan berjuang bersama PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Anies lantas menyinggung soal awal mula dirinya dihubungi PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Dirinya saat itu melakukan pertemuan dengan Presiden PKS Ahmad Syaiqo pada 28 Juli. Dalam pertemuan itu, Anies ditanyai soal kesiapannya apabila disandingkan dengan sosok MSI diduga Muhammad Sohibul Iman. Anies mengaku telah melakukan pertemuan dengan MSI pada akhir Juli lalu. Keduanya membahas soal kondisi Jakarta, gubernur dan wakilnya. Oleh karenanya Anies kaget setelah jubir PKS berbicara soal adanya tenggat waktu 40 hari. Diakuinya tak pernah ada pembahasan soal batas waktu tersebut. Kita ingat ya Pak ya, dulu ketika sesudah mendengar kabar bahwa PKS mendeklarasikan saya dan MSI sebagai pasangan calon, maka itu kan tandanya kita semua kerja bersama ya menuju tanggal pendaftaran nanti tanggal 27-29 Agustus. Nah, cuman dalam perjalanan ini beberapa hari kemarin kita dengar teman-teman jubir di PKS dalam media, di TV-TV juga mengatakan bahwa Anies diberi deadline 40 hari, kemudian diberi deadline mencari partai hingga tanggal 4 Agustus. Perlu diluruskan supaya teman-teman dan teman-teman yang mendukung mengusulkan saya ingin sampaikan kepada semua bahwa saya tetap berjuang bersama. Dan tidak ada deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ini perlu saya sampaikan juga agar teman-teman PKS di Jakarta itu tahu dan bismillah kita yakin untuk terus berjuang bersama ke depannya. Insya Allah sampai di akhir Agustus ini kita bisa sama-sama daftar. Pokoknya kita hormati proses yang ada di tiap-tiap partai. Saya akan menghormati keputusan yang akan datang, sebagaimana saya menghormati keputusan yang kemarin. Dan masing-masing partai, setahu saya belum ada perubahan keputusan.
Jadi sebelum ada perubahan keputusan ya berarti masih sama semuanya. Pak, tapi kan ini upaya pencegahan Anies yang tadinya hanya isu, namun kan ini makin terasa gitu ya Pak ya. Memang seberbahaya itu Anies Baswedan atau semenakutkan itu kan? Mungkin ada tanggapan nggak Pak? Gitu, Pak. Iya, apa ya yang kemudian harus menjadi apa kalau istilah Anda tadi? Menakutkan itu Pak, maksudnya Iya. banyak banget supaya Gini, yang dikerjakan di Jakarta teman-teman bisa lihat. Penanganan pandemi COVID, Anda bisa lihat. Penanganan transportasi, Anda bisa lihat. Penanganan kampung miskin, penanganan untuk pendidikan, kesehatan, Anda bisa lihat itu semua. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak diketahui isinya. Karena sudah bekerja di Jakarta, bukan? Dan selama bekerja di Jakarta juga keberpihakannya jelas, bukan? Selalu berpihak kepada keadilan, kesetaraan, dan mereka yang lemah. Nah, apabila berpihak pada keadilan, kesetaraan, dan lemah itu ditakuti, ada yang salah di Republik ini? Justru hari ini kan kita membutuhkan yang berpihak pada kesetaraan, berpihak kepada keadilan, berpihak pada mereka yang lemah. Nah itu juga yang membuat ketika saya mendapatkan panggilan untuk mengikuti proses politik pilkada, itu di rumah kami itu rutin harian datang warga dari berbagai tempat yang menyampaikan, Pak kami dulu begini, sekarang kami ada masalah ini, tolong kami dikembalikan Pak, tolong kami dibantu. Jadi ini termasuk sebelah kita nih, Kampung Bayam. Jadi yang menjadi misi apabila ditugaskan adalah mengembalikan rasa keadilan, mengembalikan keberpihakan kepada mereka yang lemah, mengembalikan agar warga di Jakarta itu tinggal dengan tenang, bukan tinggal dengan tegang. Dan termasuk negara hadir melindunginya bukan melindungi yang sebentar-sebentar saja. Perencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi. Karena hingga detik ini kami masih hanya mengantongi SK rekomendasi dari PKS. PKS walaupun partai pemenang di Jakarta, kita memiliki 18 kursi, masih kurang 4 kursi. Tentu sebagai partai politik, ketika kita belum memenuhi kursi tadi ya, kandidat yang kita usung tidak bisa berlayar hingga saat ini. Oleh karena itu, DPP PKS membahas, mengkaji opsi alternatif ketika opsi yang pertama ini tidak berjalan. Demikian. Rekomendasi kerangka kerja tadi terkait pasangan aman itu berakhir sampai tanggal 4 Agustus. Ya, tapi sampai detik ini kita masih juga membangun komunikasi dengan Mas Anies, dan opsi yang kedua sudah berjalan saat ini. Ya, kalau sebelumnya kerangka kerja kita tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus itu opsi satu saja, tidak ada opsi yang lain. Yaitu pasangan Anies Sohibul Iman. Itu pada kerangka kerja 25 Juni hingga 4 Agustus. Tapi ketika tenggat waktu 4 Agustus itu sudah lewat, maka opsi kedua inilah yang ingin kita kaji, kita bahas, dan kita perdalam. Itulah kemudian pimpinan kami berkomunikasi dengan pimpinan partai politik lainnya termasuk dengan Koalisi Indonesia Maju. Partai Keadilan Sejahtera sebelumnya mengaku memberikan waktu 40 hari kepada Anies Baswedan untuk melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Merespon hal itu, Anies mengaku kaget lantaran dirinya merasa tak pernah ada pembicaraan soal batas waktu.
Juru bicara PKS M. Khalid sebelumnya menyebut seharusnya waktu 40 hari cukup bagi Anies melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Namun sampai saat ini Anies belum berhasil menambah dukungan untuk memastikan Anies Sohibul bisa berlayar di Pilgub Jakarta. Lantaran batas waktu telah terlewati, PKS mulai membuka komunikasi dengan pihak lain. Terkait hal itu, Anies membantah adanya deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ia memastikan akan berjuang bersama PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Anies lantas menyinggung soal awal mula dirinya dihubungi PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Dirinya saat itu melakukan pertemuan dengan Presiden PKS Ahmad Syahiku pada 28 Juli. Dalam pertemuan itu, Anies ditanyai soal kesiapannya apabila disandingkan dengan sosok MSI diduga Muhammad Sohibul Iman. Anies mengaku telah melakukan pertemuan dengan MSI pada akhir Juli lalu. Keduanya membahas soal kondisi Jakarta, gubernur dan wakilnya. Oleh karenanya Anies kaget setelah jubir PKS berbicara soal adanya tenggat waktu 40 hari. Diakuinya tak pernah ada pembahasan soal batas waktu tersebut. Kita ingat ya Pak ya, dulu ketika sesudah mendengar kabar bahwa PKS mendeklarasikan saya dan MSI sebagai pasangan calon, maka itu kan tandanya kita semua kerja bersama ya menuju tanggal pendaftaran nanti tanggal 27-29 Agustus. Nah, cuman dalam perjalanan ini beberapa hari kemarin kita dengar teman-teman jubir di PKS dalam media, di TV-TV juga mengatakan bahwa Anies diberi deadline 40 hari, kemudian diberi deadline mencari partai hingga tanggal 4 Agustus. Perlu diluruskan supaya teman-teman dan teman-teman yang mendukung mengusulkan saya ingin sampaikan kepada semua bahwa saya tetap berjuang bersama. Dan tidak ada deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ini perlu saya sampaikan juga agar teman-teman PKS di Jakarta itu tahu dan bismillah kita yakin untuk terus berjuang bersama ke depannya. Insya Allah sampai di akhir Agustus ini kita bisa sama-sama daftar. Pokoknya kita hormati proses yang ada di tiap-tiap partai. Saya akan menghormati keputusan yang akan datang, sebagaimana saya menghormati keputusan yang kemarin. Dan masing-masing partai, setahu saya belum ada perubahan keputusan. Jadi sebelum ada perubahan keputusan ya berarti masih sama semuanya. Pak, tapi kan ini kayak ketegangan Anies yang tadi hanya isu, namun kan ini makin terasa gitu ya Pak ya. Memang seberbahaya itu Anies Baswedan atau semenakutkan itu kan mungkin ada tanggapan nggak Pak? Iya, apa ya yang kemudian harus menjadi apa kalau istilah Anda tadi? Menakutkan itu Pak, maksudnya banyak banget supaya. Ini yang dikerjakan di Jakarta teman-teman bisa lihat. Penanganan pandemi COVID Anda bisa lihat. Penanganan transportasi Anda bisa lihat. Penanganan kampung miskin, penanganan untuk pendidikan, kesehatan Anda bisa lihat itu semua. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak diketahui isinya. Karena sudah bekerja di Jakarta, bukan? Dan selama bekerja di Jakarta juga keberpihakannya jelas, bukan? Selalu berpihak kepada keadilan, kesetaraan, dan mereka yang lemah. Nah, apabila berpihak pada keadilan, kesetaraan, dan lemah itu ditakuti, ada yang salah di Republik ini? Justru hari ini kan kita membutuhkan yang berpihak pada kesetaraan, berpihak kepada keadilan, berpihak pada mereka yang lemah. Dan itu juga yang membuat ketika saya mendapatkan panggilan untuk mengikuti proses politik pilkada, itu di rumah kami, itu rutin harian, datang warga dari berbagai tempat yang menyampaikan, Pak kami dulu begini, sekarang kami ada masalah ini, tolong kami dikembalikan Pak, tolong kami dibantu. Jadi ini termasuk sebelah kita nih, Kampung Bayam. Jadi yang menjadi misi apabila ditugaskan adalah mengembalikan rasa keadilan, mengembalikan keberpihakan kepada mereka yang lemah, mengembalikan agar warga di Jakarta itu tinggal dengan tenang, bukan tinggal dengan tegang. Dan termasuk negara hadir melindunginya bukan melindungi yang sebentar-sebentar saja. Rencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi
yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi. Karena hingga detik ini kami masih hanya mengantongi SK rekomendasi dari PKS. PKS walaupun partai pemenang di Jakarta, kita memiliki 18 kursi, masih kurang 4 kursi. Tentu sebagai partai politik, ketika kita belum memenuhi kursi tadi ya, kandidat yang kita usung tidak bisa berlayar hingga saat ini. Oleh karena itu, DPP PKS membahas, mengkaji opsi alternatif ketika opsi yang pertama ini tidak berjalan. Demikian. Rekomendasi kerangka kerja tadi terkait pasangan aman itu berakhir sampai tanggal 4 Agustus. Ya, tapi sampai detik ini kita masih juga membangun komunikasi dengan Mas Anies, dan opsi yang kedua sudah berjalan saat ini. Ya, kalau sebelumnya kerangka kerja kita tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus itu opsi satu saja, tidak ada opsi yang lain. Yaitu pasangan Anies Sohibul Iman. Itu pada kerangka kerja 25 Juni hingga 4 Agustus. Tapi ketika tenggat waktu 4 Agustus itu sudah lewat, maka opsi kedua inilah yang ingin kita kaji, kita bahas dan kita perdalam. Itulah kemudian pimpinan kami berkomunikasi dengan pimpinan partai politik lainnya termasuk dengan Koalisi Indonesia Maju. Partai Keadilan Sejahtera sebelumnya mengaku memberikan waktu 40 hari kepada Anies Baswedan untuk melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Merespon hal itu, Anies mengaku kaget lantaran dirinya merasa tak pernah ada pembicaraan soal batas waktu. Juru bicara PKS M. Khalid sebelumnya menyebut seharusnya waktu 40 hari cukup bagi Anies melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Namun sampai saat ini Anies belum berhasil menambah dukungan untuk memastikan Anies Sohibul bisa berlayar di Pilgub Jakarta. Lantaran batas waktu telah terlewati, PKS mulai membuka komunikasi dengan pihak lain. Terkait hal itu, Anies membantah adanya deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ia memastikan akan berjuang bersama PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Anies lantas menyinggung soal awal mula dirinya dihubungi PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Dirinya saat itu melakukan pertemuan dengan Presiden PKS Ahmad Syaiqo pada 28 Juli. Dalam pertemuan itu, Anies ditanyai soal kesiapannya apabila disandingkan dengan sosok MSI diduga Muhammad Sohibul Iman. Anies mengaku telah melakukan pertemuan dengan MSI pada akhir Juli lalu. Keduanya membahas soal kondisi Jakarta, gubernur dan wakilnya. Oleh karenanya Anies kaget setelah jubir PKS berbicara soal adanya tenggat waktu 40 hari. Diakuinya tak pernah ada pembahasan soal batas waktu tersebut. Kita ingat ya Pak ya, dulu ketika sesudah mendengar kabar bahwa PKS mendeklarasikan saya dan MSI sebagai pasangan calon, maka itu kan tandanya kita semua kerja bersama ya menuju tanggal pendaftaran nanti tanggal 27-29 Agustus. Nah, cuman dalam perjalanan ini beberapa hari kemarin kita dengar teman-teman jubir di PKS dalam media, di TV-TV juga mengatakan bahwa Anies diberi deadline 40 hari, kemudian diberi deadline mencari partai hingga tanggal 4 Agustus. Perlu diluruskan supaya teman-teman dan teman-teman yang mendukung mengusulkan saya ingin sampaikan kepada semua bahwa saya tetap berjuang bersama. Dan tidak ada deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ini perlu saya sampaikan juga agar teman-teman PKS di Jakarta itu tahu dan bismillah kita yakin untuk terus berjuang bersama ke depannya. Insya Allah sampai di akhir Agustus ini kita bisa sama-sama daftar. Pokoknya kita hormati proses yang ada di tiap-tiap partai. Saya akan menghormati keputusan yang akan datang, sebagaimana saya menghormati keputusan yang kemarin. Dan masing-masing partai, setahu saya belum ada perubahan keputusan.
Jadi sebelum ada perubahan keputusan ya berarti masih sama semuanya. Pak, tapi kan ini upaya pencegahan Anies yang tadinya hanya istilah, kan ini makin terasa gitu ya Pak ya. Memang seberbahaya itu Anies Baswedan atau semenakutkan itu kan? Mungkin ada tanggapan nggak Pak? Iya, apa ya yang kemudian harus menjadi apa kalau istilah Anda tadi? Menakutkan itu Pak, maksudnya banyak banget upaya. Gini, yang dikerjakan di Jakarta teman-teman bisa lihat. Penanganan pandemi COVID, Anda bisa lihat. Penanganan transportasi, Anda bisa lihat. Penanganan kampung miskin, penanganan untuk pendidikan, kesehatan, Anda bisa lihat itu semua. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak diketahui isinya. Karena sudah bekerja di Jakarta, bukan? Dan selama bekerja di Jakarta juga keberpihakannya jelas, bukan? Selalu berpihak kepada keadilan, kesetaraan, dan mereka yang lemah. Nah, apabila berpihak pada keadilan, kesetaraan, dan lemah itu ditakuti, apa yang ada yang salah di Republik ini? Justru hari ini kan kita membutuhkan yang berpihak pada kesetaraan, berpihak kepada keadilan, berpihak pada mereka yang lemah. Nah itu juga yang membuat ketika saya mendapatkan panggilan untuk mengikuti proses politik pilkada, itu di rumah kami, itu rutin harian, datang warga dari berbagai tempat yang menyampaikan, Pak kami dulu begini, sekarang kami ada masalah ini, tolong kami dikembalikan Pak, tolong kami dibantu. Jadi ini termasuk sebelah kita nih, Kampung Bayam. Jadi yang menjadi misi apabila ditugaskan adalah mengembalikan rasa keadilan, mengembalikan keberpihakan kepada mereka yang lemah, mengembalikan agar warga di Jakarta itu tinggal dengan tenang, bukan tinggal dengan tegang. Dan termasuk negara hadir melindunginya bukan melindungi yang sebentar-sebentar saja. Rencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi. Karena hingga detik ini kami masih hanya mengantongi SK rekomendasi dari PKS. PKS walaupun partai pemenang di Jakarta, kita memiliki 18 kursi, masih kurang 4 kursi. Tentu sebagai partai politik, ketika kita belum memenuhi kursi tadi ya, kandidat yang kita usung tidak bisa berlayar hingga saat ini. Oleh karena itu, DPP PKS membahas, mengkaji opsi alternatif ketika opsi yang pertama ini tidak berjalan. Demikian. Rekomendasi kerangka kerja tadi terkait pasangan aman itu berakhir sampai tanggal 4 Agustus ya. Tapi sampai detik ini kita masih juga membangun komunikasi dengan Mas Anies, dan opsi yang kedua sudah berjalan saat ini ya. Kalau sebelumnya kerangka kerja kita tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus itu opsi satu saja, tidak ada opsi yang lain, yakni pasangan Anies Sohibul Iman. Itu pada kerangka kerja 25 Juni hingga 4 Agustus. Tapi ketika tenggat waktu 4 Agustus itu sudah lewat, maka opsi kedua inilah yang ingin kita kaji, kita bahas, dan kita perdalam. Itulah kemudian pimpinan kami berkomunikasi dengan pimpinan partai politik lainnya termasuk dengan Koalisi Indonesia Maju. Partai Keadilan Sejahtera sebelumnya mengaku memberikan waktu 40 hari kepada Anies Baswedan untuk melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Merespon hal itu, Anies mengaku kaget lantaran dirinya merasa tak pernah ada pembicaraan soal batas waktu.
Juru bicara PKS M. Khalid sebelumnya menyebut seharusnya waktu 40 hari cukup bagi Anies melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Namun sampai saat ini Anies belum berhasil menambah dukungan untuk memastikan Anies Sohibul bisa berlayar di Pilgub Jakarta. Lantaran batas waktu telah terlewati, PKS mulai membuka komunikasi dengan pihak lain. Terkait hal itu, Anies membantah adanya deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ia memastikan akan berjuang bersama PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Anies lantas menyinggung soal awal mula dirinya dihubungi PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Dirinya saat itu melakukan pertemuan dengan Presiden PKS Ahmad Syahiku pada 28 Juli. Dalam pertemuan itu, Anies ditanyai soal kesiapannya apabila disandingkan dengan sosok MSI diduga Muhammad Sohibul Iman. Anies mengaku telah melakukan pertemuan dengan MSI pada akhir Juli lalu. Keduanya membahas soal kondisi Jakarta, gubernur dan wakilnya. Oleh karenanya Anies kaget setelah jubir PKS berbicara soal adanya tenggat waktu 40 hari. Diakuinya tak pernah ada pembahasan soal batas waktu tersebut. Kita ingat ya Pak ya, dulu ketika sesudah mendengar kabar bahwa PKS mendeklarasikan saya dan MSI sebagai pasangan calon, maka itu kan tandanya kita semua kerja bersama ya menuju tanggal pendaftaran nanti tanggal 27-29 Agustus. Nah, cuman dalam perjalanan ini beberapa hari kemarin kita dengar teman-teman jubir di PKS dalam media, di TV-TV juga mengatakan bahwa Anies diberi deadline 40 hari, kemudian diberi deadline mencari partai hingga tanggal 4 Agustus. Perlu diluruskan supaya teman-teman dan teman-teman yang mendukung mengusulkan saya ingin sampaikan kepada semua bahwa saya tetap berjuang bersama. Dan tidak ada deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ini perlu saya sampaikan juga agar teman-teman PKS di Jakarta itu tahu dan bismillah kita yakin untuk terus berjuang bersama ke depannya. Insya Allah sampai di akhir Agustus ini kita bisa sama-sama daftar. Pokoknya kita hormati proses yang ada di tiap-tiap partai. Saya akan menghormati keputusan yang akan datang, sebagaimana saya menghormati keputusan yang kemarin. Dan masing-masing partai, setahu saya belum ada perubahan keputusan. Jadi sebelum ada perubahan keputusan ya berarti masih sama semuanya. Pak, tapi kan ini kayak ketegangan Anies yang tadi hanya isu, namun kan ini makin terasa gitu ya Pak ya. Memang seberbahayakah itu Anies Baswedan atau semenakutkan itu kan? Mungkin ada tanggapan nggak Pak? Iya, apa ya yang kemudian harus menjadi apa kalau istilah Anda tadi? Menakutkan itu Pak, maksudnya banyak banget supaya. Ini yang dikerjakan di Jakarta teman-teman bisa lihat. Penanganan pandemi COVID Anda bisa lihat. Penanganan transportasi Anda bisa lihat. Penanganan kampung miskin, penanganan untuk pendidikan, kesehatan Anda bisa lihat itu semua. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak diketahui isinya. Karena sudah bekerja di Jakarta, bukan? Dan selama bekerja di Jakarta juga keberpihakannya jelas, bukan? Selalu berpihak kepada keadilan, kesetaraan, dan mereka yang lemah. Nah, apabila berpihak pada keadilan, kesetaraan, dan lemah itu ditakuti, ada yang salah di Republik ini? Justru hari ini kan kita membutuhkan yang berpihak pada kesetaraan, berpihak kepada keadilan, berpihak pada mereka yang lemah. Nah itu juga yang membuat ketika saya mendapatkan panggilan untuk mengikuti proses politik pilkada, itu di rumah kami, itu rutin harian, datang warga dari berbagai tempat yang menyampaikan, Pak kami dulu begini, sekarang kami ada masalah ini, tolong kami dikembalikan Pak, tolong kami dibantu. Jadi ini termasuk sebelah kita nih, Kampung Bayam. Jadi yang menjadi misi apabila ditugaskan adalah mengembalikan rasa keadilan, mengembalikan keberpihakan kepada mereka yang lemah, mengembalikan agar warga di Jakarta itu tinggal dengan tenang, bukan tinggal dengan tegang. Dan termasuk negara hadir melindunginya bukan melindungi yang sebentar-sebentar saja. Rencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi
yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi. Karena hingga detik ini kami masih hanya mengantongi SK rekomendasi dari PKS. PKS walaupun partai pemenang di Jakarta, kita memiliki 18 kursi, masih kurang 4 kursi. Tentu sebagai partai politik, ketika kita belum memenuhi kursi tadi ya, kandidat yang kita usung tidak bisa berlayar hingga saat ini. Oleh karena itu, DPP PKS membahas, mengkaji opsi alternatif ketika opsi yang pertama ini tidak berjalan. Demikian. Rekomendasi kerangka kerja tadi terkait pasangan aman itu berakhir sampai tanggal 4 Agustus. Ya, tapi sampai detik ini kita masih juga membangun komunikasi dengan Mas Anies, dan opsi yang kedua sudah berjalan saat ini. Ya, kalau sebelumnya kerangka kerja kita tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus itu opsi satu saja, tidak ada opsi yang lain. Yaitu pasangan Anies Sohibul Iman. Itu pada kerangka kerja 25 Juni hingga 4 Agustus. Tapi ketika tenggat waktu 4 Agustus itu sudah lewat, maka opsi kedua inilah yang ingin kita kaji, kita bahas dan kita perdalam. Itulah kemudian pimpinan kami berkomunikasi dengan pimpinan partai politik lainnya termasuk dengan Koalisi Indonesia Maju. Partai Keadilan Sejahtera sebelumnya mengaku memberikan waktu 40 hari kepada Anies Baswedan untuk melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Merespon hal itu, Anies mengaku kaget lantaran dirinya merasa tak pernah ada pembicaraan soal batas waktu. Juru bicara PKS M. Khalid sebelumnya menyebut seharusnya waktu 40 hari cukup bagi Anies melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Namun sampai saat ini Anies belum berhasil menambah dukungan untuk memastikan Anies Sohibul bisa berlayar di Pilgub Jakarta. Lantaran batas waktu telah terlewati, PKS mulai membuka komunikasi dengan pihak lain. Terkait hal itu, Anies membantah adanya deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ia memastikan akan berjuang bersama PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Anies lantas menyinggung soal awal mula dirinya dihubungi PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Dirinya saat itu melakukan pertemuan dengan Presiden PKS Ahmad Syaiqo pada 28 Juli. Dalam pertemuan itu, Anies ditanyai soal kesiapannya apabila disandingkan dengan sosok MSI diduga Muhammad Sohibul Iman. Anies mengaku telah melakukan pertemuan dengan MSI pada akhir Juli lalu. Keduanya membahas soal kondisi Jakarta, gubernur dan wakilnya. Oleh karenanya Anies kaget setelah jubir PKS berbicara soal adanya tenggat waktu 40 hari. Diakuinya tak pernah ada pembahasan soal batas waktu tersebut. Kita ingat ya Pak ya, dulu ketika sesudah mendengar kabar bahwa PKS mendeklarasikan saya dan MSI sebagai pasangan calon, maka itu kan tandanya kita semua kerja bersama ya menuju tanggal pendaftaran nanti tanggal 27-29 Agustus. Nah, cuman dalam perjalanan ini beberapa hari kemarin kita dengar teman-teman jubir di PKS dalam media, di TV-TV juga mengatakan bahwa Anies diberi deadline 40 hari, kemudian diberi deadline mencari partai hingga tanggal 4 Agustus. Perlu diluruskan supaya teman-teman dan teman-teman yang mendukung mengusulkan saya ingin sampaikan kepada semua bahwa saya tetap berjuang bersama. Dan tidak ada deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ini perlu saya sampaikan juga agar teman-teman PKS di Jakarta itu tahu dan bismillah kita yakin untuk terus berjuang bersama ke depannya. Insya Allah sampai di akhir Agustus ini kita bisa sama-sama daftar. Pokoknya kita hormati proses yang ada di tiap-tiap partai. Saya akan menghormati keputusan yang akan datang, sebagaimana saya menghormati keputusan yang kemarin. Dan masing-masing partai, setahu saya belum ada perubahan keputusan.
Jadi sebelum ada perubahan keputusan ya berarti masih sama semuanya. Pak, tapi kan ini kayak ketegangan Anies yang tadi hanya isu, kan ini makin terasa gitu ya Pak ya. Memang seberbahaya itu Anies Baswedan atau semenakutkan itu kan? Mungkin ada tanggapan nggak Pak? Gitu, Pak? Iya, apa ya yang kemudian harus menjadi apa kalau istilah Anda tadi? Dia menakutkan itu Pak, maksudnya banyak banget supaya Ini yang dikerjakan di Jakarta teman-teman bisa lihat. Penanganan pandemi COVID Anda bisa lihat. Penanganan transportasi Anda bisa lihat. Penanganan kampung miskin, penanganan untuk pendidikan, kesehatan Anda bisa lihat itu semua. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak diketahui isinya. Karena sudah bekerja di Jakarta, bukan? Dan selama bekerja di Jakarta juga keberpihakannya jelas, bukan? Selalu berpihak kepada keadilan, kesetaraan, dan mereka yang lemah. Nah, apabila berpihak pada keadilan, kesetaraan, dan lemah itu ditakuti, ada yang salah di Republik ini? Justru hari ini kan kita membutuhkan yang berpihak pada kesetaraan, berpihak kepada keadilan, berpihak pada mereka yang lemah. Dan itu juga yang membuat ketika saya mendapatkan panggilan untuk mengikuti proses politik pilkada, itu di rumah kami, itu rutin harian, datang warga dari berbagai tempat yang menyampaikan, Pak kami dulu begini, sekarang kami ada masalah ini, tolong kami dikembalikan Pak, tolong kami dibantu. Jadi ini termasuk sebelah kita nih, Kampung Bayam. Jadi yang menjadi misi apabila ditugaskan adalah mengembalikan rasa keadilan, mengembalikan keberpihakan kepada mereka yang lemah, mengembalikan agar warga di Jakarta itu tinggal dengan tenang, bukan tinggal dengan tegang. Dan termasuk negara hadir melindunginya bukan melindungi yang sebentar-sebentar saja. Perencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi. Karena hingga detik ini kami masih hanya mengantongi SK rekomendasi dari PKS. PKS walaupun partai pemenang di Jakarta, kita memiliki 18 kursi, masih kurang 4 kursi. Tentu sebagai partai politik, ketika kita belum memenuhi kursi tadi ya, kandidat yang kita usung tidak bisa berlayar hingga saat ini. Oleh karena itu, DPP PKS membahas, mengkaji opsi alternatif ketika opsi yang pertama ini tidak berjalan. Demikian. Rekomendasi kerangka kerja tadi terkait pasangan aman itu berakhir sampai tanggal 4 Agustus ya. Tapi sampai detik ini kita masih juga membangun komunikasi dengan Mas Anies, dan opsi yang kedua sudah berjalan saat ini ya. Kalau sebelumnya kerangka kerja kita tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus itu opsi satu saja, tidak ada opsi yang lain, yakni pasangan Anies Sohibul Iman. Itu pada kerangka kerja 25 Juni hingga 4 Agustus. Tapi ketika tenggat waktu 4 Agustus itu sudah lewat, maka opsi kedua inilah yang ingin kita kaji, kita bahas, dan kita perdalam. Itulah kemudian pimpinan kami berkomunikasi dengan pimpinan partai politik lainnya termasuk dengan Koalisi Indonesia Maju. Partai Keadilan Sejahtera sebelumnya mengaku memberikan waktu 40 hari kepada Anies Baswedan untuk melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Merespon hal itu, Anies mengaku kaget lantaran dirinya merasa tak pernah ada pembicaraan soal batas waktu.
Juru bicara PKS M. Khalid sebelumnya menyebut seharusnya waktu 40 hari cukup bagi Anies melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Namun sampai saat ini Anies belum berhasil menambah dukungan untuk memastikan Anies Sohibul bisa berlayar di Pilgub Jakarta. Lantaran batas waktu telah terlewati, PKS mulai membuka komunikasi dengan pihak lain. Terkait hal itu, Anies membantah adanya deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ia memastikan akan berjuang bersama PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Anies lantas menyinggung soal awal mula dirinya dihubungi PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Dirinya saat itu melakukan pertemuan dengan Presiden PKS Ahmad Syahiku pada 28 Juli. Dalam pertemuan itu, Anies ditanyai soal kesiapannya apabila disandingkan dengan sosok MSI diduga Muhammad Sohibul Iman. Anies mengaku telah melakukan pertemuan dengan MSI pada akhir Juli lalu. Keduanya membahas soal kondisi Jakarta, gubernur, dan wakilnya. Oleh karenanya Anies kaget setelah jubir PKS berbicara soal adanya tenggat waktu 40 hari. Diakuinya tak pernah ada pembahasan soal batas waktu tersebut. Kita ingat ya Pak ya, dulu ketika sesudah mendengar kabar bahwa PKS mendeklarasikan saya dan MSI sebagai pasangan calon, maka itu kan tandanya kita semua kerja bersama ya menuju tanggal pendaftaran nanti tanggal 27-29 Agustus. Nah, cuman dalam perjalanan ini beberapa hari kemarin kita dengar teman-teman jubir di PKS dalam media, di TV-TV juga mengatakan bahwa Anies diberi deadline 40 hari, kemudian diberi deadline mencari partai hingga tanggal 4 Agustus. Perlu diluruskan supaya teman-teman dan teman-teman yang mendukung mengusulkan saya ingin sampaikan kepada semua bahwa saya tetap berjuang bersama. Dan tidak ada deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ini perlu saya sampaikan juga agar teman-teman PKS di Jakarta itu tahu dan bismillah kita yakin untuk terus berjuang bersama ke depannya. Insya Allah sampai di akhir Agustus ini kita bisa sama-sama daftar. Pokoknya kita hormati proses yang ada di tiap-tiap partai. Saya akan menghormati keputusan yang akan datang, sebagaimana saya menghormati keputusan yang kemarin. Dan masing-masing partai, setahu saya belum ada perubahan keputusan. Jadi sebelum ada perubahan keputusan ya berarti masih sama semuanya. Pak, tapi kan ini upaya pencegahan Anies yang tadinya hanya istilah, kan ini makin terasa gitu ya Pak ya. Memang seberbahaya itu Anies Baswedan atau semenakutkan itu kan? Mungkin ada tanggapan nggak Pak? Iya, apa ya yang kemudian harus menjadi apa kalau istilah Anda tadi? Iya, menakutkan itu kan maksudnya banyak banget supaya. Gini, yang dikerjakan di Jakarta teman-teman bisa lihat. Penanganan pandemi COVID, Anda bisa lihat. Penanganan transportasi, Anda bisa lihat. Penanganan kampung miskin, penanganan untuk pendidikan, kesehatan, Anda bisa lihat itu semua. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak diketahui isinya. Karena sudah bekerja di Jakarta, bukan? Dan selama bekerja di Jakarta juga keberpihakannya jelas, bukan? Selalu berpihak kepada keadilan, kesetaraan, dan mereka yang lemah. Nah, apabila berpihak pada keadilan, kesetaraan, dan lemah itu ditakuti, ada yang salah di Republik ini? Justru hari ini kan kita membutuhkan yang berpihak pada kesetaraan, berpihak kepada keadilan, berpihak pada mereka yang lemah. Nah itu juga yang membuat ketika saya mendapatkan panggilan untuk mengikuti proses politik pilkada, itu di rumah kami, itu rutin harian, datang warga dari berbagai tempat yang menyampaikan, Pak kami dulu begini, sekarang kami ada masalah ini, tolong kami dikembalikan Pak, tolong kami dibantu. Jadi ini termasuk sebelah kita nih, Kampung Bayam. Jadi yang menjadi misi apabila ditugaskan adalah mengembalikan rasa keadilan, mengembalikan keberpihakan kepada mereka yang lemah, mengembalikan agar warga di Jakarta itu tinggal dengan tenang, bukan tinggal dengan tegang. Dan termasuk negara hadir melindunginya bukan melindungi yang sebentar-sebentar saja. Rencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi,
yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi. Karena hingga detik ini kami masih hanya mengantongi SK rekomendasi dari PKS. PKS walaupun partai pemenang di Jakarta, kita memiliki 18 kursi, masih kurang 4 kursi. Tentu sebagai partai politik, ketika kita belum memenuhi kursi tadi ya, kandidat yang kita usung tidak bisa berlayar hingga saat ini. Oleh karena itu, DPP PKS membahas, mengkaji opsi alternatif ketika opsi yang pertama ini tidak berjalan. Demikian. Rekomendasi kerangka kerja tadi terkait pasangan aman itu berakhir sampai tanggal 4 Agustus ya. Tapi sampai detik ini kita masih juga membangun komunikasi dengan Mas Anies, dan opsi yang kedua sudah berjalan saat ini ya. Kalau sebelumnya kerangka kerja kita tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus itu opsi satu saja, tidak ada opsi yang lain, yakni pasangan Anies Sohibul Iman. Itu pada kerangka kerja 25 Juni hingga 4 Agustus. Tapi ketika tenggat waktu 4 Agustus itu sudah lewat, maka opsi kedua inilah yang ingin kita kaji, kita bahas dan kita perdalam. Itulah kemudian pimpinan kami berkomunikasi dengan pimpinan partai politik lainnya termasuk dengan Koalisi Indonesia Maju. Partai Keadilan Sejahtera sebelumnya mengaku memberikan waktu 40 hari kepada Anies Baswedan untuk melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Merespon hal itu, Anies mengaku kaget lantaran dirinya merasa tak pernah ada pembicaraan soal batas waktu. Juru bicara PKS M. Khalid sebelumnya menyebut seharusnya waktu 40 hari cukup bagi Anies melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Namun sampai saat ini Anies belum berhasil menambah dukungan untuk memastikan Anies Sohibul bisa berlayar di Pilgub Jakarta. Lantaran batas waktu telah terlewati, PKS mulai membuka komunikasi dengan pihak lain. Terkait hal itu, Anies membantah adanya deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ia memastikan akan berjuang bersama PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Anies lantas menyinggung soal awal mula dirinya dihubungi PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Dirinya saat itu melakukan pertemuan dengan Presiden PKS Ahmad Syaiqo pada 28 Juli. Dalam pertemuan itu, Anies ditanyai soal kesiapannya apabila disandingkan dengan sosok MSI diduga Muhammad Sohibul Iman. Anies mengaku telah melakukan pertemuan dengan MSI pada akhir Juli lalu. Keduanya membahas soal kondisi Jakarta, gubernur dan wakilnya. Oleh karenanya Anies kaget setelah jubir PKS berbicara soal adanya tenggat waktu 40 hari. Diakuinya tak pernah ada pembahasan soal batas waktu tersebut. Kita ingat ya Pak ya, dulu ketika sesudah mendengar kabar bahwa PKS mendeklarasikan saya dan MSI sebagai pasangan calon, maka itu kan tandanya kita semua kerja bersama ya menuju tanggal pendaftaran nanti tanggal 27-29 Agustus. Nah, cuman dalam perjalanan ini beberapa hari kemarin kita dengar teman-teman jubir di PKS dalam media, di TV-TV juga mengatakan bahwa Anies diberi deadline 40 hari, kemudian diberi deadline mencari partai hingga tanggal 4 Agustus. Perlu diluruskan supaya teman-teman dan teman-teman yang mendukung mengusulkan saya ingin sampaikan kepada semua bahwa saya tetap berjuang bersama. Dan tidak ada deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ini perlu saya sampaikan juga agar teman-teman PKS di Jakarta itu tahu dan bismillah kita yakin untuk terus berjuang bersama ke depannya. Insya Allah sampai di akhir Agustus ini kita bisa sama-sama daftar. Pokoknya kita hormati proses yang ada di tiap-tiap partai. Saya akan menghormati keputusan yang akan datang, sebagaimana saya menghormati keputusan yang kemarin. Dan masing-masing partai, setahu saya belum ada perubahan keputusan.
Jadi sebelum ada perubahan keputusan ya berarti masih sama semuanya. Pak, tapi kan ini upaya pencegahan Anies yang tadinya hanya isu, namun kan ini makin terasa gitu ya Pak ya. Memang seberbahaya itu Anies Baswedan atau semenakutkan itu kan? Mungkin ada tanggapan nggak Pak? Gitu, Pak. Iya, apa ya yang kemudian harus menjadi apa kalau istilah Anda tadi? Menakutkan itu Pak, maksudnya Iya. banyak banget supaya Gini, yang dikerjakan di Jakarta teman-teman bisa lihat. Penanganan pandemi COVID, Anda bisa lihat. Penanganan transportasi, Anda bisa lihat. Penanganan kampung miskin, penanganan untuk pendidikan, kesehatan, Anda bisa lihat itu semua. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak diketahui isinya. Karena sudah bekerja di Jakarta, bukan? Dan selama bekerja di Jakarta juga keberpihakannya jelas, bukan? Selalu berpihak kepada keadilan, kesetaraan, dan mereka yang lemah. Nah, apabila berpihak pada keadilan, kesetaraan, dan lemah itu ditakuti, ada yang salah di Republik ini? Justru hari ini kan kita membutuhkan yang berpihak pada kesetaraan, berpihak kepada keadilan, berpihak pada mereka yang lemah. Nah itu juga yang membuat ketika saya mendapatkan panggilan untuk mengikuti proses politik pilkada, itu di rumah kami itu rutin harian datang warga dari berbagai tempat yang menyampaikan, Pak kami dulu begini, sekarang kami ada masalah ini, tolong kami dikembalikan Pak, tolong kami dibantu. Jadi ini termasuk sebelah kita nih, Kampung Bayam. Jadi yang menjadi misi apabila ditugaskan adalah mengembalikan rasa keadilan, mengembalikan keberpihakan kepada mereka yang lemah, mengembalikan agar warga di Jakarta itu tinggal dengan tenang, bukan tinggal dengan tegang. Dan termasuk negara hadir melindunginya bukan melindungi yang sebentar-sebentar saja. Perencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi. Karena hingga detik ini kami masih hanya mengantongi SK rekomendasi dari PKS. PKS walaupun partai pemenang di Jakarta, kita memiliki 18 kursi, masih kurang 4 kursi. Tentu sebagai partai politik, ketika kita belum memenuhi kursi tadi ya, kandidat yang kita usung tidak bisa berlayar hingga saat ini. Oleh karena itu, DPP PKS membahas, mengkaji opsi alternatif ketika opsi yang pertama ini tidak berjalan. Demikian. Rekomendasi kerangka kerja tadi terkait pasangan aman itu berakhir sampai tanggal 4 Agustus. Ya, tapi sampai detik ini kita masih juga membangun komunikasi dengan Mas Anies, dan opsi yang kedua sudah berjalan saat ini. Ya, kalau sebelumnya kerangka kerja kita tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus itu opsi satu saja, tidak ada opsi yang lain. Yaitu pasangan Anies Sohibul Iman. Itu pada kerangka kerja 25 Juni hingga 4 Agustus. Tapi ketika tenggat waktu 4 Agustus itu sudah lewat, maka opsi kedua inilah yang ingin kita kaji, kita bahas, dan kita perdalam. Itulah kemudian pimpinan kami berkomunikasi dengan pimpinan partai politik lainnya termasuk dengan Koalisi Indonesia Maju. Partai Keadilan Sejahtera sebelumnya mengaku memberikan waktu 40 hari kepada Anies Baswedan untuk melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Merespon hal itu, Anies mengaku kaget lantaran dirinya merasa tak pernah ada pembicaraan soal batas waktu.
Juru bicara PKS M. Khalid sebelumnya menyebut seharusnya waktu 40 hari cukup bagi Anies melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Namun sampai saat ini Anies belum berhasil menambah dukungan untuk memastikan Anies Sohibul bisa berlayar di Pilgub Jakarta. Lantaran batas waktu telah terlewati, PKS mulai membuka komunikasi dengan pihak lain. Terkait hal itu, Anies membantah adanya deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ia memastikan akan berjuang bersama PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Anies lantas menyinggung soal awal mula dirinya dihubungi PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Dirinya saat itu melakukan pertemuan dengan Presiden PKS Ahmad Syahiku pada 28 Juli. Dalam pertemuan itu, Anies ditanyai soal kesiapannya apabila disandingkan dengan sosok MSI diduga Muhammad Sohibul Iman. Anies mengaku telah melakukan pertemuan dengan MSI pada akhir Juli lalu. Keduanya membahas soal kondisi Jakarta, gubernur dan wakilnya. Oleh karenanya Anies kaget setelah jubir PKS berbicara soal adanya tenggat waktu 40 hari. Diakuinya tak pernah ada pembahasan soal batas waktu tersebut. Kita ingat ya Pak ya, dulu ketika sesudah mendengar kabar bahwa PKS mendeklarasikan saya dan MSI sebagai pasangan calon, maka itu kan tandanya kita semua kerja bersama ya menuju tanggal pendaftaran nanti tanggal 27-29 Agustus. Nah, cuman dalam perjalanan ini beberapa hari kemarin kita dengar teman-teman jubir di PKS dalam media, di TV-TV juga mengatakan bahwa Anies diberi deadline 40 hari, kemudian diberi deadline mencari partai hingga tanggal 4 Agustus. Perlu diluruskan supaya teman-teman dan teman-teman yang mendukung mengusulkan saya ingin sampaikan kepada semua bahwa saya tetap berjuang bersama. Dan tidak ada deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ini perlu saya sampaikan juga agar teman-teman PKS di Jakarta itu tahu dan bismillah kita yakin untuk terus berjuang bersama ke depannya. Insya Allah sampai di akhir Agustus ini kita bisa sama-sama daftar. Pokoknya kita hormati proses yang ada di tiap-tiap partai. Saya akan menghormati keputusan yang akan datang, sebagaimana saya menghormati keputusan yang kemarin. Dan masing-masing partai, setahu saya belum ada perubahan keputusan. Jadi sebelum ada perubahan keputusan ya berarti masih sama semuanya. Pak, tapi kan ini kayak ketegangan Anies yang tadi hanya isu, namun kan ini makin terasa gitu ya Pak ya. Memang seberbahaya itu Anies Baswedan atau semenakutkan itu kan mungkin ada tanggapan nggak Pak? Iya, apa ya yang kemudian harus menjadi apa kalau istilah Anda tadi? Menakutkan itu Pak, maksudnya banyak banget supaya. Ini yang dikerjakan di Jakarta teman-teman bisa lihat. Penanganan pandemi COVID Anda bisa lihat. Penanganan transportasi Anda bisa lihat. Penanganan kampung miskin, penanganan untuk pendidikan, kesehatan Anda bisa lihat itu semua. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak diketahui isinya. Karena sudah bekerja di Jakarta, bukan? Dan selama bekerja di Jakarta juga keberpihakannya jelas, bukan? Selalu berpihak kepada keadilan, kesetaraan, dan mereka yang lemah. Nah, apabila berpihak pada keadilan, kesetaraan, dan lemah itu ditakuti, ada yang salah di Republik ini? Justru hari ini kan kita membutuhkan yang berpihak pada kesetaraan, berpihak kepada keadilan, berpihak pada mereka yang lemah. Dan itu juga yang membuat ketika saya mendapatkan panggilan untuk mengikuti proses politik pilkada, itu di rumah kami, itu rutin harian, datang warga dari berbagai tempat yang menyampaikan, Pak kami dulu begini, sekarang kami ada masalah ini, tolong kami dikembalikan Pak, tolong kami dibantu. Jadi ini termasuk sebelah kita nih, Kampung Bayam. Jadi yang menjadi misi apabila ditugaskan adalah mengembalikan rasa keadilan, mengembalikan keberpihakan kepada mereka yang lemah, mengembalikan agar warga di Jakarta itu tinggal dengan tenang, bukan tinggal dengan tegang. Dan termasuk negara hadir melindunginya bukan melindungi yang sebentar-sebentar saja. Rencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi
yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi. Karena hingga detik ini kami masih hanya mengantongi SK rekomendasi dari PKS. PKS walaupun partai pemenang di Jakarta, kita memiliki 18 kursi, masih kurang 4 kursi. Tentu sebagai partai politik, ketika kita belum memenuhi kursi tadi ya, kandidat yang kita usung tidak bisa berlayar hingga saat ini. Oleh karena itu, DPP PKS membahas, mengkaji opsi alternatif ketika opsi yang pertama ini tidak berjalan. Demikian. Rekomendasi kerangka kerja tadi terkait pasangan aman itu berakhir sampai tanggal 4 Agustus. Ya, tapi sampai detik ini kita masih juga membangun komunikasi dengan Mas Anies, dan opsi yang kedua sudah berjalan saat ini. Ya, kalau sebelumnya kerangka kerja kita tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus itu opsi satu saja, tidak ada opsi yang lain. Yaitu pasangan Anies Sohibul Iman. Itu pada kerangka kerja 25 Juni hingga 4 Agustus. Tapi ketika tenggat waktu 4 Agustus itu sudah lewat, maka opsi kedua inilah yang ingin kita kaji, kita bahas dan kita perdalam. Itulah kemudian pimpinan kami berkomunikasi dengan pimpinan partai politik lainnya termasuk dengan Koalisi Indonesia Maju. Partai Keadilan Sejahtera sebelumnya mengaku memberikan waktu 40 hari kepada Anies Baswedan untuk melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Merespon hal itu, Anies mengaku kaget lantaran dirinya merasa tak pernah ada pembicaraan soal batas waktu. Juru bicara PKS M. Khalid sebelumnya menyebut seharusnya waktu 40 hari cukup bagi Anies melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Namun sampai saat ini Anies belum berhasil menambah dukungan untuk memastikan Anies Sohibul bisa berlayar di Pilgub Jakarta. Lantaran batas waktu telah terlewati, PKS mulai membuka komunikasi dengan pihak lain. Terkait hal itu, Anies membantah adanya deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ia memastikan akan berjuang bersama PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Anies lantas menyinggung soal awal mula dirinya dihubungi PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Dirinya saat itu melakukan pertemuan dengan Presiden PKS Ahmad Syahiku pada 28 Juli. Dalam pertemuan itu, Anies ditanyai soal kesiapannya apabila disandingkan dengan sosok MSI diduga Muhammad Sohibul Iman. Anies mengaku telah melakukan pertemuan dengan MSI pada akhir Juli lalu. Keduanya membahas soal kondisi Jakarta, gubernur dan wakilnya. Oleh karenanya Anies kaget setelah jubir PKS berbicara soal adanya tenggat waktu 40 hari. Diakuinya tak pernah ada pembahasan soal batas waktu tersebut. Kita ingat ya Pak ya, dulu ketika sesudah mendengar kabar bahwa PKS mendeklarasikan saya dan MSI sebagai pasangan calon, maka itu kan tandanya kita semua kerja bersama ya menuju tanggal pendaftaran nanti tanggal 27-29 Agustus. Nah, cuman dalam perjalanan ini beberapa hari kemarin kita dengar teman-teman jubir di PKS dalam media, di TV-TV juga mengatakan bahwa Anies diberi deadline 40 hari, kemudian diberi deadline mencari partai hingga tanggal 4 Agustus. Perlu diluruskan supaya teman-teman dan teman-teman yang mendukung mengusulkan saya ingin sampaikan kepada semua bahwa saya tetap berjuang bersama. Dan tidak ada deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ini perlu saya sampaikan juga agar teman-teman PKS di Jakarta itu tahu dan bismillah kita yakin untuk terus berjuang bersama ke depannya. Insya Allah sampai di akhir Agustus ini kita bisa sama-sama daftar. Pokoknya kita hormati proses yang ada di tiap-tiap partai. Saya akan menghormati keputusan yang akan datang, sebagaimana saya menghormati keputusan yang kemarin. Dan masing-masing partai, setahu saya belum ada perubahan keputusan.
Jadi sebelum ada perubahan keputusan ya berarti masih sama semuanya. Pak, tapi kan ini upaya pencegahan Anies yang tadinya hanya istilah, kan ini makin terasa gitu ya Pak ya. Memang seberbahaya itu Anies Baswedan atau semenakutkan itu kan? Mungkin ada tanggapan nggak Pak? Iya, apa ya yang kemudian harus menjadi apa kalau istilah Anda tadi? Menakutkan itu kan maksudnya banyak banget supaya Gini, yang dikerjakan di Jakarta teman-teman bisa lihat. Penanganan pandemi COVID, Anda bisa lihat. Penanganan transportasi, Anda bisa lihat. Penanganan kampung miskin, penanganan untuk pendidikan, kesehatan, Anda bisa lihat itu semua. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak diketahui isinya. Karena sudah bekerja di Jakarta, bukan? Dan selama bekerja di Jakarta juga keberpihakannya jelas, bukan? Selalu berpihak kepada keadilan, kesetaraan, dan mereka yang lemah. Nah, apabila berpihak pada keadilan, kesetaraan, dan lemah itu ditakuti, ada yang salah di Republik ini? Justru hari ini kan kita membutuhkan yang berpihak pada kesetaraan, berpihak kepada keadilan, berpihak pada mereka yang lemah. Nah itu juga yang membuat ketika saya mendapatkan panggilan untuk mengikuti proses politik pilkada, itu di rumah kami itu rutin harian datang warga dari berbagai tempat yang menyampaikan, Pak kami dulu begini, sekarang kami ada masalah ini, tolong kami dikembalikan Pak, tolong kami dibantu. Jadi ini termasuk sebelah kita nih, Kampung Bayam. Jadi yang menjadi misi apabila ditugaskan adalah mengembalikan rasa keadilan, mengembalikan keberpihakan kepada mereka yang lemah, mengembalikan agar warga di Jakarta itu tinggal dengan tenang, bukan tinggal dengan tegang. Dan termasuk negara hadir melindunginya bukan melindungi yang sebentar-sebentar saja. Rencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi. Karena hingga detik ini kami masih hanya mengantongi SK rekomendasi dari PKS. PKS walaupun partai pemenang di Jakarta, kita memiliki 18 kursi, masih kurang 4 kursi. Tentu sebagai partai politik, ketika kita belum memenuhi kursi tadi ya, kandidat yang kita usung tidak bisa berlayar hingga saat ini. Oleh karena itu, DPP PKS membahas, mengkaji opsi alternatif ketika opsi yang pertama ini tidak berjalan. Demikian. Rekomendasi kerangka kerja tadi terkait pasangan aman itu berakhir sampai tanggal 4 Agustus ya. Tapi sampai detik ini kita masih juga membangun komunikasi dengan Mas Anies, dan opsi yang kedua sudah berjalan saat ini ya. Kalau sebelumnya kerangka kerja kita tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus itu opsi satu saja, tidak ada opsi yang lain, yakni pasangan Anies Sohibul Iman. Itu pada kerangka kerja 25 Juni hingga 4 Agustus. Tapi ketika tenggat waktu 4 Agustus itu sudah lewat, maka opsi kedua inilah yang ingin kita kaji, kita bahas, dan kita perdalam. Itulah kemudian pimpinan kami berkomunikasi dengan pimpinan partai politik lainnya termasuk dengan Koalisi Indonesia Maju. Partai Keadilan Sejahtera sebelumnya mengaku memberikan waktu 40 hari kepada Anies Baswedan untuk melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Merespon hal itu, Anies mengaku kaget lantaran dirinya merasa tak pernah ada pembicaraan soal batas waktu.
Juru bicara PKS M. Khalid sebelumnya menyebut seharusnya waktu 40 hari cukup bagi Anies melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Namun sampai saat ini Anies belum berhasil menambah dukungan untuk memastikan Anies Sohibul bisa berlayar di Pilgub Jakarta. Lantaran batas waktu telah terlewati, PKS mulai membuka komunikasi dengan pihak lain. Terkait hal itu, Anies membantah adanya deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ia memastikan akan berjuang bersama PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Anies lantas menyinggung soal awal mula dirinya dihubungi PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Dirinya saat itu melakukan pertemuan dengan Presiden PKS Ahmad Syahiku pada 28 Juli. Dalam pertemuan itu, Anies ditanyai soal kesiapannya apabila disandingkan dengan sosok MSI diduga Muhammad Sohibul Iman. Anies mengaku telah melakukan pertemuan dengan MSI pada akhir Juli lalu. Keduanya membahas soal kondisi Jakarta, gubernur dan wakilnya. Oleh karenanya Anies kaget setelah jubir PKS berbicara soal adanya tenggat waktu 40 hari. Diakuinya tak pernah ada pembahasan soal batas waktu tersebut. Kita ingat ya Pak ya, dulu ketika sesudah mendengar kabar bahwa PKS mendeklarasikan saya dan MSI sebagai pasangan calon, maka itu kan tandanya kita semua kerja bersama ya menuju tanggal pendaftaran nanti tanggal 27-29 Agustus. Nah, cuman dalam perjalanan ini beberapa hari kemarin kita dengar teman-teman jubir di PKS dalam media, di TV-TV juga mengatakan bahwa Anies diberi deadline 40 hari, kemudian diberi deadline mencari partai hingga tanggal 4 Agustus. Perlu diluruskan supaya teman-teman dan teman-teman yang mendukung, mengusulkan saya ingin sampaikan kepada semua bahwa saya tetap berjuang bersama. Dan tidak ada deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ini perlu saya sampaikan juga agar teman-teman PKS di Jakarta itu tahu dan bismillah kita yakin untuk terus berjuang bersama ke depannya. Insya Allah sampai di akhir Agustus ini kita bisa sama-sama daftar. Pokoknya kita hormati proses yang ada di tiap-tiap partai. Saya akan menghormati keputusan yang akan datang, sebagaimana saya menghormati keputusan yang kemarin. Dan masing-masing partai, setahu saya belum ada perubahan keputusan. Jadi sebelum ada perubahan keputusan ya berarti masih sama semuanya. Pak, tapi kan ini kayak ketegangan Anies yang tadi hanya istilah, kan ini makin terasa gitu ya Pak ya. Memang seberbahayakah itu Anies Baswedan atau semenakutkan itu kan? Jadi ada tanggapan nggak Pak? Iya, apa ya yang kemudian harus menjadi apa kalau istilah Anda tadi? Menakutkan itu Pak, maksudnya banyak banget supaya. Ini yang dikerjakan di Jakarta teman-teman bisa lihat. Penanganan pandemi COVID Anda bisa lihat. Penanganan transportasi Anda bisa lihat. Penanganan kampung miskin, penanganan untuk pendidikan, kesehatan Anda bisa lihat itu semua. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak diketahui isinya, karena sudah bekerja di Jakarta, bukan? Dan selama bekerja di Jakarta juga keberpihakannya jelas, bukan? Selalu berpihak kepada keadilan, kesetaraan, dan mereka yang lemah. Nah, apabila berpihak pada keadilan, kesetaraan, dan lemah itu ditakuti, apa yang ada yang salah di Republik ini? Justru hari ini kan kita membutuhkan yang berpihak pada kesetaraan, berpihak kepada keadilan, berpihak pada mereka yang lemah. Nah itu juga yang membuat ketika saya mendapatkan panggilan untuk mengikuti proses politik pilkada, itu di rumah kami, itu rutin harian, datang warga dari berbagai tempat yang menyampaikan, Pak kami dulu begini, sekarang kami ada masalah ini, tolong kami dikembalikan Pak, tolong kami dibantu. Jadi ini termasuk sebelah kita nih, Kampung Bayam. Jadi yang menjadi misi apabila ditugaskan adalah mengembalikan rasa keadilan, mengembalikan keberpihakan kepada mereka yang lemah, mengembalikan agar warga di Jakarta itu tinggal dengan tenang, bukan tinggal dengan tegang. Dan termasuk negara hadir melindunginya bukan melindungi yang sebentar-sebentar saja. Rencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi
yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi. Karena hingga detik ini kami masih hanya mengantongi SK rekomendasi dari PKS. PKS walaupun partai pemenang di Jakarta, kita memiliki 18 kursi, masih kurang 4 kursi. Tentu sebagai partai politik, ketika kita belum memenuhi kursi tadi ya, kandidat yang kita usung tidak bisa berlayar hingga saat ini. Oleh karena itu, DPP PKS membahas, mengkaji opsi alternatif ketika opsi yang pertama ini tidak berjalan. Demikian. Rekomendasi kerangka kerja tadi terkait pasangan aman itu berakhir sampai tanggal 4 Agustus. Ya, tapi sampai detik ini kita masih juga membangun komunikasi dengan Mas Anies, dan opsi yang kedua sudah berjalan saat ini. Ya, kalau sebelumnya kerangka kerja kita tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus itu opsi satu saja, tidak ada opsi yang lain. Yaitu pasangan Anies Sohibul Iman. Itu pada kerangka kerja 25 Juni hingga 4 Agustus. Tapi ketika tenggat waktu 4 Agustus itu sudah lewat, maka opsi kedua inilah yang ingin kita kaji, kita bahas dan kita perdalam. Itulah kemudian pimpinan kami berkomunikasi dengan pimpinan partai politik lainnya termasuk dengan Koalisi Indonesia Maju. Partai Keadilan Sejahtera sebelumnya mengaku memberikan waktu 40 hari kepada Anies Baswedan untuk melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Merespon hal itu, Anies mengaku kaget lantaran dirinya merasa tak pernah ada pembicaraan soal batas waktu. Juru bicara PKS M. Khalid sebelumnya menyebut seharusnya waktu 40 hari cukup bagi Anies melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Namun sampai saat ini Anies belum berhasil menambah dukungan untuk memastikan Anies Sohibul bisa berlayar di Pilgub Jakarta. Lantaran batas waktu telah terlewati, PKS mulai membuka komunikasi dengan pihak lain. Terkait hal itu, Anies membantah adanya deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ia memastikan akan berjuang bersama PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Anies lantas menyinggung soal awal mula dirinya dihubungi PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Dirinya saat itu melakukan pertemuan dengan Presiden PKS Ahmad Syaiqo pada 28 Juli. Dalam pertemuan itu, Anies ditanyai soal kesiapannya apabila disandingkan dengan sosok MSI diduga Muhammad Sohibul Iman. Anies mengaku telah melakukan pertemuan dengan MSI pada akhir Juli lalu. Keduanya membahas soal kondisi Jakarta, gubernur dan wakilnya. Oleh karenanya Anies kaget setelah jubir PKS berbicara soal adanya tenggat waktu 40 hari. Diakuinya tak pernah ada pembahasan soal batas waktu tersebut. Kita ingat ya Pak ya, dulu ketika sesudah mendengar kabar bahwa PKS mendeklarasikan saya dan MSI sebagai pasangan calon, maka itu kan tandanya kita semua kerja bersama ya menuju tanggal pendaftaran nanti tanggal 27-29 Agustus. Nah, cuman dalam perjalanan ini beberapa hari kemarin kita dengar teman-teman jubir di PKS dalam media, di TV-TV juga mengatakan bahwa Anies diberi deadline 40 hari, kemudian diberi deadline mencari partai hingga tanggal 4 Agustus. Perlu diluruskan supaya teman-teman dan teman-teman yang mendukung mengusulkan saya ingin sampaikan kepada semua bahwa saya tetap berjuang bersama. Dan tidak ada deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ini perlu saya sampaikan juga agar teman-teman PKS di Jakarta itu tahu dan bismillah kita yakin untuk terus berjuang bersama ke depannya. Insya Allah sampai di akhir Agustus ini kita bisa sama-sama daftar. Pokoknya kita hormati proses yang ada di tiap-tiap partai. Saya akan menghormati keputusan yang akan datang, sebagaimana saya menghormati keputusan yang kemarin. Dan masing-masing partai, setahu saya belum ada perubahan keputusan.
Jadi sebelum ada perubahan keputusan ya berarti masih sama semuanya. Pak, tapi kan ini kayak ketegangan Anies yang tadi hanya istilah, kan ini makin terasa gitu ya Pak ya. Memang seberbahaya itu Anies Baswedan atau semenakutkan itu kan? Mungkin ada tanggapan nggak Pak? Gitu, Pak? Iya, apa ya yang kemudian harus menjadi apa kalau istilah Anda tadi? Menakutkan itu Pak, maksudnya banyak banget supaya ini yang dikerjakan di Jakarta teman-teman bisa lihat. Penanganan pandemi COVID Anda bisa lihat. Penanganan transportasi Anda bisa lihat. Penanganan kampung miskin, penanganan untuk pendidikan, kesehatan Anda bisa lihat itu semua. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak diketahui isinya. Karena sudah bekerja di Jakarta, bukan? Dan selama bekerja di Jakarta juga keberpihakannya jelas, bukan? Selalu berpihak kepada keadilan, kesetaraan, dan mereka yang lemah. Nah, apabila berpihak pada keadilan, kesetaraan, dan lemah itu ditakuti, ada yang salah di Republik ini? Justru hari ini kan kita membutuhkan yang berpihak pada kesetaraan, berpihak kepada keadilan, berpihak pada mereka yang lemah. Dan itu juga yang membuat ketika saya mendapatkan panggilan untuk mengikuti proses politik pilkada, itu di rumah kami, itu rutin harian, datang warga dari berbagai tempat yang menyampaikan, Pak kami dulu begini, sekarang kami ada masalah ini, tolong kami dikembalikan Pak, tolong kami dibantu. Jadi ini termasuk sebelah kita nih, Kampung Bayam. Jadi yang menjadi misi apabila ditugaskan adalah mengembalikan rasa keadilan, mengembalikan keberpihakan kepada mereka yang lemah, mengembalikan agar warga di Jakarta itu tinggal dengan tenang, bukan tinggal dengan tegang. Dan termasuk negara hadir melindunginya bukan melindungi yang sebentar-sebentar saja. Rencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi. Karena hingga detik ini kami masih hanya mengantongi SK rekomendasi dari PKS. PKS walaupun partai pemenang di Jakarta, kita memiliki 18 kursi, masih kurang 4 kursi. Tentu sebagai partai politik, ketika kita belum memenuhi kursi tadi ya, kandidat yang kita usung tidak bisa berlayar hingga saat ini. Oleh karena itu, DPP PKS membahas, mengkaji opsi alternatif ketika opsi yang pertama ini tidak berjalan. Demikian. Rekomendasi kerangka kerja tadi terkait pasangan aman itu berakhir sampai tanggal 4 Agustus ya. Tapi sampai detik ini kita masih juga membangun komunikasi dengan Mas Anies, dan opsi yang kedua sudah berjalan saat ini ya. Kalau sebelumnya kerangka kerja kita tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus itu opsi satu saja, tidak ada opsi yang lain, yakni pasangan Anies Sohibul Iman. Itu pada kerangka kerja 25 Juni hingga 4 Agustus. Tapi ketika tenggat waktu 4 Agustus itu sudah lewat, maka opsi kedua inilah yang ingin kita kaji, kita bahas, dan kita perdalam. Itulah kemudian pimpinan kami berkomunikasi dengan pimpinan partai politik lainnya termasuk dengan Koalisi Indonesia Maju. Partai Keadilan Sejahtera sebelumnya mengaku memberikan waktu 40 hari kepada Anies Baswedan untuk melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Merespon hal itu, Anies mengaku kaget lantaran dirinya merasa tak pernah ada pembicaraan soal batas waktu.
Juru bicara PKS M. Khalid sebelumnya menyebut seharusnya waktu 40 hari cukup bagi Anies melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Namun sampai saat ini Anies belum berhasil menambah dukungan untuk memastikan Anies Sohibul bisa berlayar di Pilgub Jakarta. Lantaran batas waktu telah terlewati, PKS mulai membuka komunikasi dengan pihak lain. Terkait hal itu, Anies membantah adanya deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ia memastikan akan berjuang bersama PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Anies lantas menyinggung soal awal mula dirinya dihubungi PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Dirinya saat itu melakukan pertemuan dengan Presiden PKS Ahmad Syahiku pada 28 Juli. Dalam pertemuan itu, Anies ditanyai soal kesiapannya apabila disandingkan dengan sosok MSI diduga Muhammad Sohibul Iman. Anies mengaku telah melakukan pertemuan dengan MSI pada akhir Juli lalu. Keduanya membahas soal kondisi Jakarta, gubernur, dan wakilnya. Oleh karenanya Anies kaget setelah jubir PKS berbicara soal adanya tenggat waktu 40 hari. Diakuinya tak pernah ada pembahasan soal batas waktu tersebut. Kita ingat ya Pak ya, dulu ketika sesudah mendengar kabar bahwa PKS mendeklarasikan saya dan MSI sebagai pasangan calon, maka itu kan tandanya kita semua kerja bersama ya menuju tanggal pendaftaran nanti tanggal 27-29 Agustus. Nah, cuman dalam perjalanan ini beberapa hari kemarin kita dengar teman-teman jubir di PKS dalam media, di TV-TV juga mengatakan bahwa Anies diberi deadline 40 hari, kemudian diberi deadline mencari partai hingga tanggal 4 Agustus. Perlu diluruskan supaya teman-teman dan teman-teman yang mendukung mengusulkan saya ingin sampaikan kepada semua bahwa saya tetap berjuang bersama. Dan tidak ada deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ini perlu saya sampaikan juga agar teman-teman PKS di Jakarta itu tahu dan bismillah kita yakin untuk terus berjuang bersama ke depannya. Insya Allah sampai di akhir Agustus ini kita bisa sama-sama daftar. Pokoknya kita hormati proses yang ada di tiap-tiap partai. Saya akan menghormati keputusan yang akan datang, sebagaimana saya menghormati keputusan yang kemarin. Dan masing-masing partai, setahu saya belum ada perubahan keputusan. Jadi sebelum ada perubahan keputusan ya berarti masih sama semuanya. Pak, tapi kan ini upaya pencegahan Anies yang tadi hanya istilah, kan ini makin terasa gitu ya Pak ya. Memang seberbahaya itu Anies Baswedan atau semenakutkan itu kan? Mungkin ada tanggapan nggak Pak? Iya, apa ya yang kemudian harus menjadi apa kalau istilah Anda tadi? Menakutkan itu kan maksudnya banyak banget supaya. Gini, yang dikerjakan di Jakarta teman-teman bisa lihat. Penanganan pandemi COVID, Anda bisa lihat. Penanganan transportasi, Anda bisa lihat. Penanganan kampung miskin, penanganan untuk pendidikan, kesehatan, Anda bisa lihat itu semua. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak diketahui isinya. Karena sudah bekerja di Jakarta, bukan? Dan selama bekerja di Jakarta juga keberpihakannya jelas, bukan? Selalu berpihak kepada keadilan, kesetaraan, dan mereka yang lemah. Nah, apabila berpihak pada keadilan, kesetaraan, dan lemah itu ditakuti, apa yang ada yang salah di Republik ini? Justru hari ini kan kita membutuhkan yang berpihak pada kesetaraan, berpihak kepada keadilan, berpihak pada mereka yang lemah. Nah itu juga yang membuat ketika saya mendapatkan panggilan untuk mengikuti proses politik pilkada, itu di rumah kami, itu rutin harian, datang warga dari berbagai tempat yang menyampaikan, Pak kami dulu begini, sekarang kami ada masalah ini, tolong kami dikembalikan Pak, tolong kami dibantu. Jadi itu termasuk sebelah kita nih, Kampung Bayam. Jadi yang menjadi misi apabila ditugaskan adalah mengembalikan rasa keadilan, mengembalikan keberpihakan kepada mereka yang lemah, mengembalikan agar warga di Jakarta itu tinggal dengan tenang, bukan tinggal dengan tegang. Dan termasuk negara hadir melindunginya bukan melindungi yang sebentar-sebentar saja. Rencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi,
yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi. Karena hingga detik ini kami masih hanya mengantongi SK rekomendasi dari PKS. PKS walaupun partai pemenang di Jakarta, kita memiliki 18 kursi, masih kurang 4 kursi. Tentu sebagai partai politik, ketika kita belum memenuhi kursi tadi ya, kandidat yang kita usung tidak bisa berlayar hingga saat ini. Oleh karena itu, DPP PKS membahas, mengkaji opsi alternatif ketika opsi yang pertama ini tidak berjalan. Demikian. Rekomendasi kerangka kerja tadi terkait pasangan aman itu berakhir sampai tanggal 4 Agustus. Ya, tapi sampai detik ini kita masih juga membangun komunikasi dengan Mas Anies, dan opsi yang kedua sudah berjalan saat ini. Ya, kalau sebelumnya kerangka kerja kita tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus itu opsi satu saja, tidak ada opsi yang lain. Ya, ini pasangan Anies Sohibul Iman. Itu pada kerangka kerja 25 Juni hingga 4 Agustus. Tapi ketika tenggat waktu 4 Agustus itu sudah lewat, maka opsi kedua inilah yang ingin kita kaji, kita bahas dan kita perdalam. Itulah kemudian pimpinan kami berkomunikasi dengan pimpinan partai politik lainnya termasuk dengan Koalisi Indonesia Maju. Partai Keadilan Sejahtera sebelumnya mengaku memberikan waktu 40 hari kepada Anies Baswedan untuk melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Merespon hal itu, Anies mengaku kaget lantaran dirinya merasa tak pernah ada pembicaraan soal batas waktu. Juru bicara PKS M. Khalid sebelumnya menyebut seharusnya waktu 40 hari cukup bagi Anies melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Namun sampai saat ini Anies belum berhasil menambah dukungan untuk memastikan Anies Sohibul bisa berlayar di Pilgub Jakarta. Lantaran batas waktu telah terlewati, PKS mulai membuka komunikasi dengan pihak lain. Terkait hal itu, Anies membantah adanya deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ia memastikan akan berjuang bersama PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Anies lantas menyinggung soal awal mula dirinya dihubungi PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Dirinya saat itu melakukan pertemuan dengan Presiden PKS Ahmad Syaiqo pada 28 Juli. Dalam pertemuan itu, Anies ditanyai soal kesiapannya apabila disandingkan dengan sosok MSI diduga Muhammad Sohibul Iman. Anies mengaku telah melakukan pertemuan dengan MSI pada akhir Juli lalu. Keduanya membahas soal kondisi Jakarta, gubernur dan wakilnya. Oleh karenanya Anies kaget setelah jubir PKS berbicara soal adanya tenggat waktu 40 hari. Diakuinya tak pernah ada pembahasan soal batas waktu tersebut. Kita ingat ya Pak ya, dulu ketika sesudah mendengar kabar bahwa PKS mendeklarasikan saya dan MSI sebagai pasangan calon, maka itu kan tandanya kita semua kerja bersama ya menuju tanggal pendaftaran nanti tanggal 27-29 Agustus. Nah, cuman dalam perjalanan ini beberapa hari kemarin kita dengar teman-teman jubir di PKS dalam media, di TV-TV juga mengatakan bahwa Anies diberi deadline 40 hari, kemudian diberi deadline mencari partai hingga tanggal 4 Agustus. Perlu diluruskan supaya teman-teman dan teman-teman yang mendukung mengusulkan saya ingin sampaikan kepada semua bahwa saya tetap berjuang bersama. Dan tidak ada deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ini perlu saya sampaikan juga agar teman-teman PKS di Jakarta itu tahu dan bismillah kita yakin untuk terus berjuang bersama ke depannya. Insya Allah sampai di akhir Agustus ini kita bisa sama-sama daftar. Pokoknya kita hormati proses yang ada di tiap-tiap partai. Saya akan menghormati keputusan yang akan datang, sebagaimana saya menghormati keputusan yang kemarin. Dan masing-masing partai, setahu saya belum ada perubahan keputusan.
Jadi sebelum ada perubahan keputusan ya berarti masih sama semuanya. Pak, tapi kan ini upaya pencegahan Anies yang tadi hanya isu, namun kan ini makin terasa gitu ya Pak ya. Memang seberbahayakah itu Anies Baswedan atau semenakutkan itu kan? Mungkin ada tanggapan nggak Pak? Gitu, Pak. Iya, apa ya yang kemudian harus menjadi apa kalau istilah Anda tadi? Menakutkan itu Pak, maksudnya Iya. banyak banget supaya Ini yang dikerjakan di Jakarta teman-teman bisa lihat. Penanganan pandemi COVID Anda bisa lihat. Penanganan transportasi Anda bisa lihat. Penanganan kampung miskin, penanganan untuk pendidikan, kesehatan Anda bisa lihat itu semua. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak diketahui isinya. Karena sudah bekerja di Jakarta, bukan? Dan selama bekerja di Jakarta juga keberpihakannya jelas, bukan? Selalu berpihak kepada keadilan, kesetaraan, dan mereka yang lemah. Nah, apabila berpihak pada keadilan, kesetaraan, dan lemah itu ditakuti, apa yang ada yang salah di Republik ini? Justru hari ini kan kita membutuhkan yang berpihak pada kesetaraan, berpihak kepada keadilan, berpihak pada mereka yang lemah. Nah itu juga yang membuat ketika saya mendapatkan panggilan untuk mengikuti proses politik pilkada, itu di rumah kami itu rutin harian datang warga dari berbagai tempat yang menyampaikan, Pak kami dulu begini, sekarang kami ada masalah ini, tolong kami dikembalikan Pak, tolong kami dibantu. Jadi ini termasuk sebelah kita nih, Kampung Bayam. Jadi yang menjadi misi apabila ditugaskan adalah mengembalikan rasa keadilan, mengembalikan keberpihakan kepada mereka yang lemah, mengembalikan agar warga di Jakarta itu tinggal dengan tenang, bukan tinggal dengan tegang. Dan termasuk negara hadir melindunginya bukan melindungi yang sebentar-sebentar saja. Perencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi. Karena hingga detik ini kami masih hanya mengantongi SK rekomendasi dari PKS. PKS walaupun partai pemenang di Jakarta, kita memiliki 18 kursi, masih kurang 4 kursi. Tentu sebagai partai politik, ketika kita belum memenuhi kursi tadi ya, kandidat yang kita usung tidak bisa berlayar hingga saat ini. Oleh karena itu, DPP PKS membahas, mengkaji opsi alternatif ketika opsi yang pertama ini tidak berjalan. Demikian. Rekomendasi kerangka kerja tadi terkait pasangan aman itu berakhir sampai tanggal 4 Agustus. Ya, tapi sampai detik ini kita masih juga membangun komunikasi dengan Mas Anies, dan opsi yang kedua sudah berjalan saat ini. Ya, kalau sebelumnya kerangka kerja kita tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus itu opsi satu saja, tidak ada opsi yang lain. Yaitu pasangan Anies Sohibul Iman. Itu pada kerangka kerja 25 Juni hingga 4 Agustus. Tapi ketika tenggat waktu 4 Agustus itu sudah lewat, maka opsi kedua inilah yang ingin kita kaji, kita bahas, dan kita perdalam. Itulah kemudian pimpinan kami berkomunikasi dengan pimpinan partai politik lainnya termasuk dengan Koalisi Indonesia Maju. Partai Keadilan Sejahtera sebelumnya mengaku memberikan waktu 40 hari kepada Anies Baswedan untuk melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Merespon hal itu, Anies mengaku kaget lantaran dirinya merasa tak pernah ada pembicaraan soal batas waktu.
Juru bicara PKS M. Khalid sebelumnya menyebut seharusnya waktu 40 hari cukup bagi Anies melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Namun sampai saat ini Anies belum berhasil menambah dukungan untuk memastikan Anies Sohibul bisa berlayar di Pilgub Jakarta. Lantaran batas waktu telah terlewati, PKS mulai membuka komunikasi dengan pihak lain. Terkait hal itu, Anies membantah adanya deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ia memastikan akan berjuang bersama PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Anies lantas menyinggung soal awal mula dirinya dihubungi PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Dirinya saat itu melakukan pertemuan dengan Presiden PKS Ahmad Syahiku pada 28 Juli. Dalam pertemuan itu, Anies ditanyai soal kesiapannya apabila disandingkan dengan sosok MSI diduga Muhammad Sohibul Iman. Anies mengaku telah melakukan pertemuan dengan MSI pada akhir Juli lalu. Keduanya membahas soal kondisi Jakarta, gubernur dan wakilnya. Oleh karenanya Anies kaget setelah jubir PKS berbicara soal adanya tenggat waktu 40 hari. Diakuinya tak pernah ada pembahasan soal batas waktu tersebut. Kita ingat ya Pak ya, dulu ketika sesudah mendengar kabar bahwa PKS mendeklarasikan saya dan MSI sebagai pasangan calon, maka itu kan tandanya kita semua kerja bersama ya menuju tanggal pendaftaran nanti tanggal 27-29 Agustus. Nah, cuman dalam perjalanan ini beberapa hari kemarin kita dengar teman-teman jubir di PKS dalam media, di TV-TV juga mengatakan bahwa Anies diberi deadline 40 hari, kemudian diberi deadline mencari partai hingga tanggal 4 Agustus. Perlu diluruskan supaya teman-teman dan teman-teman yang mendukung mengusulkan saya ingin sampaikan kepada semua bahwa saya tetap berjuang bersama. Dan tidak ada deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ini perlu saya sampaikan juga agar teman-teman PKS di Jakarta itu tahu dan bismillah kita yakin untuk terus berjuang bersama ke depannya. Insya Allah sampai di akhir Agustus ini kita bisa sama-sama daftar. Pokoknya kita hormati proses yang ada di tiap-tiap partai. Saya akan menghormati keputusan yang akan datang, sebagaimana saya menghormati keputusan yang kemarin. Dan masing-masing partai, setahu saya belum ada perubahan keputusan. Jadi sebelum ada perubahan keputusan ya berarti masih sama semuanya. Pak, tapi kan ini kayak ketegangan Anies yang tadi hanya isu, namun kan ini makin terasa gitu ya Pak ya. Memang seberbahaya itu Anies Baswedan atau semenakutkan itu kan mungkin ada tanggapan nggak Pak? Iya, apa ya yang kemudian harus menjadi apa kalau istilah Anda tadi? Menakutkan itu Pak, maksudnya banyak banget supaya. Ini yang dikerjakan di Jakarta teman-teman bisa lihat. Penanganan pandemi COVID Anda bisa lihat. Penanganan transportasi Anda bisa lihat. Penanganan kampung miskin, penanganan untuk pendidikan, kesehatan Anda bisa lihat itu semua. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak diketahui isinya, karena sudah bekerja di Jakarta, bukan? Dan selama bekerja di Jakarta juga keberpihakannya jelas, bukan? Selalu berpihak kepada keadilan, kesetaraan, dan mereka yang lemah. Nah, apabila berpihak pada keadilan, kesetaraan, dan lemah itu ditakuti, ada yang salah di Republik ini? Justru hari ini kan kita membutuhkan yang berpihak pada kesetaraan, berpihak kepada keadilan, berpihak pada mereka yang lemah. Dan itu juga yang membuat ketika saya mendapatkan panggilan untuk mengikuti proses politik pilkada, itu di rumah kami, itu rutin harian, datang warga dari berbagai tempat yang menyampaikan, Pak kami dulu begini, sekarang kami ada masalah ini, tolong kami dikembalikan Pak, tolong kami dibantu. Jadi ini termasuk sebelah kita nih, Kampung Bayam. Jadi yang menjadi misi apabila ditugaskan adalah mengembalikan rasa keadilan, mengembalikan keberpihakan kepada mereka yang lemah, mengembalikan agar warga di Jakarta itu tinggal dengan tenang, bukan tinggal dengan tegang. Dan termasuk negara hadir melindunginya bukan melindungi yang sebentar-sebentar saja. Rencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi
yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi. Karena hingga detik ini kami masih hanya mengantongi SK rekomendasi dari PKS. PKS walaupun partai pemenang di Jakarta, kita memiliki 18 kursi, masih kurang 4 kursi. Tentu sebagai partai politik, ketika kita belum memenuhi kursi tadi ya, kandidat yang kita usung tidak bisa berlayar hingga saat ini. Oleh karena itu, DPP PKS membahas, mengkaji opsi alternatif ketika opsi yang pertama ini tidak berjalan. Demikian. Rekomendasi kerangka kerja tadi terkait pasangan aman itu berakhir sampai tanggal 4 Agustus. Ya, tapi sampai detik ini kita masih juga membangun komunikasi dengan Mas Anies, dan opsi yang kedua sudah berjalan saat ini. Ya, kalau sebelumnya kerangka kerja kita tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus itu opsi satu saja, tidak ada opsi yang lain. Yaitu pasangan Anies Sohibul Iman. Itu pada kerangka kerja 25 Juni hingga 4 Agustus. Tapi ketika tenggat waktu 4 Agustus itu sudah lewat, maka opsi kedua inilah yang ingin kita kaji, kita bahas dan kita perdalam. Itulah kemudian pimpinan kami berkomunikasi dengan pimpinan partai politik lainnya termasuk dengan Koalisi Indonesia Maju. Partai Keadilan Sejahtera sebelumnya mengaku memberikan waktu 40 hari kepada Anies Baswedan untuk melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Merespon hal itu, Anies mengaku kaget lantaran dirinya merasa tak pernah ada pembicaraan soal batas waktu. Juru bicara PKS M. Khalid sebelumnya menyebut seharusnya waktu 40 hari cukup bagi Anies melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Namun sampai saat ini Anies belum berhasil menambah dukungan untuk memastikan Anies Sohibul bisa berlayar di Pilgub Jakarta. Lantaran batas waktu telah terlewati, PKS mulai membuka komunikasi dengan pihak lain. Terkait hal itu, Anies membantah adanya deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ia memastikan akan berjuang bersama PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Anies lantas menyinggung soal awal mula dirinya dihubungi PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Dirinya saat itu melakukan pertemuan dengan Presiden PKS Ahmad Syaiqo pada 28 Juli. Dalam pertemuan itu, Anies ditanyai soal kesiapannya apabila disandingkan dengan sosok MSI diduga Muhammad Sohibul Iman. Anies mengaku telah melakukan pertemuan dengan MSI pada akhir Juli lalu. Keduanya membahas soal kondisi Jakarta, gubernur dan wakilnya. Oleh karenanya Anies kaget setelah jubir PKS berbicara soal adanya tenggat waktu 40 hari. Diakuinya tak pernah ada pembahasan soal batas waktu tersebut. Kita ingat ya Pak ya, dulu ketika sesudah mendengar kabar bahwa PKS mendeklarasikan saya dan MSI sebagai pasangan calon, maka itu kan tandanya kita semua kerja bersama ya menuju tanggal pendaftaran nanti tanggal 27-29 Agustus. Nah, cuman dalam perjalanan ini beberapa hari kemarin kita dengar teman-teman jubir di PKS dalam media, di TV-TV juga mengatakan bahwa Anies diberi deadline 40 hari, kemudian diberi deadline mencari partai hingga tanggal 4 Agustus. Perlu diluruskan supaya teman-teman dan teman-teman yang mendukung mengusulkan saya ingin sampaikan kepada semua bahwa saya tetap berjuang bersama. Dan tidak ada deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ini perlu saya sampaikan juga agar teman-teman PKS di Jakarta itu tahu dan bismillah kita yakin untuk terus berjuang bersama ke depannya. Insya Allah sampai di akhir Agustus ini kita bisa sama-sama daftar. Pokoknya kita hormati proses yang ada di tiap-tiap partai. Saya akan menghormati keputusan yang akan datang, sebagaimana saya menghormati keputusan yang kemarin. Dan masing-masing partai, setahu saya belum ada perubahan keputusan.
Jadi sebelum ada perubahan keputusan ya berarti masih sama semuanya. Pak, tapi kan ini upaya pencegahan Anies yang tadinya hanya istilah, kan ini makin terasa gitu ya Pak ya. Memang seberbahaya itu Anies Baswedan atau semenakutkan itu kan? Mungkin ada tanggapan nggak Pak? Iya, apa ya yang kemudian harus menjadi apa kalau istilah Anda tadi? Menakutkan itu kan maksudnya banyak banget supaya Gini, yang dikerjakan di Jakarta teman-teman bisa lihat. Penanganan pandemi COVID, Anda bisa lihat. Penanganan transportasi, Anda bisa lihat. Penanganan kampung miskin, penanganan untuk pendidikan, kesehatan, Anda bisa lihat itu semua. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak diketahui isinya. Karena sudah bekerja di Jakarta, bukan? Dan selama bekerja di Jakarta juga keberpihakannya jelas, bukan? Selalu berpihak kepada keadilan, kesetaraan, dan mereka yang lemah. Nah, apabila berpihak pada keadilan, kesetaraan, dan lemah itu ditakuti, apa yang ada yang salah di Republik ini? Justru hari ini kan kita membutuhkan yang berpihak pada kesetaraan, berpihak kepada keadilan, berpihak pada mereka yang lemah. Nah itu juga yang membuat ketika saya mendapatkan panggilan untuk mengikuti proses politik pilkada, itu di rumah kami itu rutin harian datang warga dari berbagai tempat yang menyampaikan, Pak kami dulu begini, sekarang kami ada masalah ini, tolong kami dikembalikan Pak, tolong kami dibantu. Jadi ini termasuk sebelah kita nih, Kampung Bayam. Jadi yang menjadi misi apabila ditugaskan adalah mengembalikan rasa keadilan, mengembalikan keberpihakan kepada mereka yang lemah, mengembalikan agar warga di Jakarta itu tinggal dengan tenang, bukan tinggal dengan tegang. Dan termasuk negara hadir melindunginya bukan melindungi yang sebentar-sebentar saja. Rencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi. Karena hingga detik ini kami masih hanya mengantongi SK rekomendasi dari PKS. PKS walaupun partai pemenang di Jakarta, kita memiliki 18 kursi, masih kurang 4 kursi. Tentu sebagai partai politik, ketika kita belum memenuhi kursi tadi ya, kandidat yang kita usung tidak bisa berlayar hingga saat ini. Oleh karena itu, DPP PKS membahas, mengkaji opsi alternatif ketika opsi yang pertama ini tidak berjalan. Demikian. Rekomendasi kerangka kerja tadi terkait pasangan aman itu berakhir sampai tanggal 4 Agustus ya. Tapi sampai detik ini kita masih juga membangun komunikasi dengan Mas Anies, dan opsi yang kedua sudah berjalan saat ini ya. Kalau sebelumnya kerangka kerja kita tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus itu opsi satu saja, tidak ada opsi yang lain, yakni pasangan Anies Sohibul Iman. Itu pada kerangka kerja 25 Juni hingga 4 Agustus. Tapi ketika tenggat waktu 4 Agustus itu sudah lewat, maka opsi kedua inilah yang ingin kita kaji, kita bahas, dan kita perdalam. Itulah kemudian pimpinan kami berkomunikasi dengan pimpinan partai politik lainnya termasuk dengan Koalisi Indonesia Maju. Partai Keadilan Sejahtera sebelumnya mengaku memberikan waktu 40 hari kepada Anies Baswedan untuk melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Merespon hal itu, Anies mengaku kaget lantaran dirinya merasa tak pernah ada pembicaraan soal batas waktu.
Juru bicara PKS M. Khalid sebelumnya menyebut seharusnya waktu 40 hari cukup bagi Anies melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Namun sampai saat ini Anies belum berhasil menambah dukungan untuk memastikan Anies Sohibul bisa berlayar di Pilgub Jakarta. Lantaran batas waktu telah terlewati, PKS mulai membuka komunikasi dengan pihak lain. Terkait hal itu, Anies membantah adanya deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ia memastikan akan berjuang bersama PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Anies lantas menyinggung soal awal mula dirinya dihubungi PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Dirinya saat itu melakukan pertemuan dengan Presiden PKS Ahmad Syaiqo pada 28 Juli. Dalam pertemuan itu, Anies ditanyai soal kesiapannya apabila disandingkan dengan sosok MSI diduga Muhammad Sohibul Iman. Anies mengaku telah melakukan pertemuan dengan MSI pada akhir Juli lalu. Keduanya membahas soal kondisi Jakarta, gubernur dan wakilnya. Oleh karenanya Anies kaget setelah jubir PKS berbicara soal adanya tenggat waktu 40 hari. Diakuinya tak pernah ada pembahasan soal batas waktu tersebut. Kita ingat ya Pak ya, dulu ketika sesudah mendengar kabar bahwa PKS mendeklarasikan saya dan MSI sebagai pasangan calon, maka itu kan tandanya kita semua kerja bersama ya menuju tanggal pendaftaran nanti tanggal 27-29 Agustus. Nah, cuman dalam perjalanan ini beberapa hari kemarin kita dengar teman-teman jubir di PKS dalam media, di TV-TV juga mengatakan bahwa Anies diberi deadline 40 hari, kemudian diberi deadline mencari partai hingga tanggal 4 Agustus. Perlu diluruskan supaya teman-teman dan teman-teman yang mendukung mengusulkan saya ingin sampaikan kepada semua bahwa saya tetap berjuang bersama. Dan tidak ada deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ini perlu saya sampaikan juga agar teman-teman PKS di Jakarta itu tahu dan bismillah kita yakin untuk terus berjuang bersama ke depannya. Insya Allah sampai di akhir Agustus ini kita bisa sama-sama daftar. Pokoknya kita hormati proses yang ada di tiap-tiap partai. Saya akan menghormati keputusan yang akan datang, sebagaimana saya menghormati keputusan yang kemarin. Dan masing-masing partai, setahu saya belum ada perubahan keputusan. Jadi sebelum ada perubahan keputusan ya berarti masih sama semuanya. Pak, tapi kan ini kayak ketegangan Anies yang tadi hanya isu, namun kan ini makin terasa gitu ya Pak ya. Memang seberbahaya itu Anies Baswedan atau semenakutkan itu kan mungkin ada tanggapan nggak Pak? Iya, apa ya yang kemudian harus menjadi apa kalau istilah Anda tadi? Menakutkan itu Pak, maksudnya banyak banget supaya. Ini yang dikerjakan di Jakarta teman-teman bisa lihat. Penanganan pandemi COVID Anda bisa lihat. Penanganan transportasi Anda bisa lihat. Penanganan kampung miskin, penanganan untuk pendidikan, kesehatan Anda bisa lihat itu semua. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak diketahui isinya, karena sudah bekerja di Jakarta, bukan? Dan selama bekerja di Jakarta juga keberpihakannya jelas, bukan? Selalu berpihak kepada keadilan, kesetaraan, dan mereka yang lemah. Nah, apabila berpihak pada keadilan, kesetaraan, dan lemah itu ditakuti, apa yang ada yang salah di Republik ini? Justru hari ini kan kita membutuhkan yang berpihak pada kesetaraan, berpihak kepada keadilan, berpihak pada mereka yang lemah. Nah itu juga yang membuat ketika saya mendapatkan panggilan untuk mengikuti proses politik pilkada, itu di rumah kami, itu rutin harian, datang warga dari berbagai tempat yang menyampaikan, Pak kami dulu begini, sekarang kami ada masalah ini, tolong kami dikembalikan Pak, tolong kami dibantu. Jadi ini termasuk sebelah kita nih, Kampung Bayam. Jadi yang menjadi misi apabila ditugaskan adalah mengembalikan rasa keadilan, mengembalikan keberpihakan kepada mereka yang lemah, mengembalikan agar warga di Jakarta itu tinggal dengan tenang, bukan tinggal dengan tegang. Dan termasuk negara hadir melindunginya bukan melindungi yang sebentar-sebentar saja. Perencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi
yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi. Karena hingga detik ini kami masih hanya mengantongi SK rekomendasi dari PKS. PKS walaupun partai pemenang di Jakarta, kita memiliki 18 kursi, masih kurang 4 kursi. Tentu sebagai partai politik, ketika kita belum memenuhi kursi tadi ya, kandidat yang kita usung tidak bisa berlayar hingga saat ini. Oleh karena itu, DPP PKS membahas, mengkaji opsi alternatif ketika opsi yang pertama ini tidak berjalan. Demikian. Rekomendasi kerangka kerja tadi terkait pasangan aman itu berakhir sampai tanggal 4 Agustus. Ya, tapi sampai detik ini kita masih juga membangun komunikasi dengan Mas Anies, dan opsi yang kedua sudah berjalan saat ini. Ya, kalau sebelumnya kerangka kerja kita tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus itu opsi satu saja, tidak ada opsi yang lain. Yaitu pasangan Anies Sohibul Iman. Itu pada kerangka kerja 25 Juni hingga 4 Agustus. Tapi ketika tenggat waktu 4 Agustus itu sudah lewat, maka opsi kedua inilah yang ingin kita kaji, kita bahas dan kita perdalam. Itulah kemudian pimpinan kami berkomunikasi dengan pimpinan partai politik lainnya termasuk dengan Koalisi Indonesia Maju. Partai Keadilan Sejahtera sebelumnya mengaku memberikan waktu 40 hari kepada Anies Baswedan untuk melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Merespon hal itu, Anies mengaku kaget lantaran dirinya merasa tak pernah ada pembicaraan soal batas waktu. Juru bicara PKS M. Khalid sebelumnya menyebut seharusnya waktu 40 hari cukup bagi Anies melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Namun sampai saat ini Anies belum berhasil menambah dukungan untuk memastikan Anies Sohibul bisa berlayar di Pilgub Jakarta. Lantaran batas waktu telah terlewati, PKS mulai membuka komunikasi dengan pihak lain. Terkait hal itu, Anies membantah adanya deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ia memastikan akan berjuang bersama PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Anies lantas menyinggung soal awal mula dirinya dihubungi PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Dirinya saat itu melakukan pertemuan dengan Presiden PKS Ahmad Syaiqo pada 28 Juli. Dalam pertemuan itu, Anies ditanyai soal kesiapannya apabila disandingkan dengan sosok MSI diduga Muhammad Sohibul Iman. Anies mengaku telah melakukan pertemuan dengan MSI pada akhir Juli lalu. Keduanya membahas soal kondisi Jakarta, gubernur dan wakilnya. Oleh karenanya Anies kaget setelah jubir PKS berbicara soal adanya tenggat waktu 40 hari. Diakuinya tak pernah ada pembahasan soal batas waktu tersebut. Kita ingat ya Pak ya, dulu ketika sesudah mendengar kabar bahwa PKS mendeklarasikan saya dan MSI sebagai pasangan calon, maka itu kan tandanya kita semua kerja bersama ya menuju tanggal pendaftaran nanti tanggal 27-29 Agustus. Nah, cuman dalam perjalanan ini beberapa hari kemarin kita dengar teman-teman jubir di PKS dalam media, di TV-TV juga mengatakan bahwa Anies diberi deadline 40 hari, kemudian diberi deadline mencari partai hingga tanggal 4 Agustus. Perlu diluruskan supaya teman-teman dan teman-teman yang mendukung mengusulkan saya ingin sampaikan kepada semua bahwa saya tetap berjuang bersama. Dan tidak ada deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ini perlu saya sampaikan juga agar teman-teman PKS di Jakarta itu tahu dan bismillah kita yakin untuk terus berjuang bersama ke depannya. Insya Allah sampai di akhir Agustus ini kita bisa sama-sama daftar. Pokoknya kita hormati proses yang ada di tiap-tiap partai. Saya akan menghormati keputusan yang akan datang, sebagaimana saya menghormati keputusan yang kemarin. Dan masing-masing partai, setahu saya belum ada perubahan keputusan.
Jadi sebelum ada perubahan keputusan ya berarti masih sama semuanya. Pak, tapi kan ini kayak ketegangan Anies yang tadinya hanya istilah, kan ini makin terasa gitu ya Pak ya. Memang seberbahaya itu Anies Baswedan atau semenakutkan itu kan? Mungkin ada tanggapan nggak Pak? Gitu, Pak? Iya, apa ya yang kemudian harus menjadi apa kalau istilah Anda tadi? Menakutkan itu Pak, maksudnya banyak banget supaya Ini yang dikerjakan di Jakarta teman-teman bisa lihat. Penanganan pandemi COVID Anda bisa lihat. Penanganan transportasi Anda bisa lihat. Penanganan kampung miskin, penanganan untuk pendidikan, kesehatan Anda bisa lihat itu semua. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak diketahui isinya. Karena sudah bekerja di Jakarta, bukan? Dan selama bekerja di Jakarta juga keberpihakannya jelas, bukan? Selalu berpihak kepada keadilan, kesetaraan, dan mereka yang lemah. Nah, apabila berpihak pada keadilan, kesetaraan, dan lemah itu ditakuti, apa yang ada yang salah di Republik ini? Justru hari ini kan kita membutuhkan yang berpihak pada kesetaraan, berpihak kepada keadilan, berpihak pada mereka yang lemah. Dan itu juga yang membuat ketika saya mendapatkan panggilan untuk mengikuti proses politik pilkada, itu di rumah kami, itu rutin harian, datang warga dari berbagai tempat yang menyampaikan, Pak kami dulu begini, sekarang kami ada masalah ini, tolong kami dikembalikan Pak, tolong kami dibantu. Jadi ini termasuk sebelah kita nih, Kampung Bayam. Jadi yang menjadi misi apabila ditugaskan adalah mengembalikan rasa keadilan, mengembalikan keberpihakan kepada mereka yang lemah, mengembalikan agar warga di Jakarta itu tinggal dengan tenang, bukan tinggal dengan tegang. Dan termasuk negara hadir melindunginya bukan melindungi yang sebentar-sebentar saja. Rencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi. Karena hingga detik ini kami masih hanya mengantongi SK rekomendasi dari PKS. PKS walaupun partai pemenang di Jakarta, kita memiliki 18 kursi, masih kurang 4 kursi. Tentu sebagai partai politik, ketika kita belum memenuhi kursi tadi ya, kandidat yang kita usung tidak bisa berlayar hingga saat ini. Oleh karena itu, DPP PKS membahas, mengkaji opsi alternatif ketika opsi yang pertama ini tidak berjalan. Demikian. Rekomendasi kerangka kerja tadi terkait pasangan aman itu berakhir sampai tanggal 4 Agustus ya. Tapi sampai detik ini kita masih juga membangun komunikasi dengan Mas Anies, dan opsi yang kedua sudah berjalan saat ini ya. Kalau sebelumnya kerangka kerja kita tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus itu opsi satu saja, tidak ada opsi yang lain, yakni pasangan Anies Sohibul Iman. Itu pada kerangka kerja 25 Juni hingga 4 Agustus. Tapi ketika tenggat waktu 4 Agustus itu sudah lewat, maka opsi kedua inilah yang ingin kita kaji, kita bahas, dan kita perdalam. Itulah kemudian pimpinan kami berkomunikasi dengan pimpinan partai politik lainnya termasuk dengan Koalisi Indonesia Maju. Partai Keadilan Sejahtera sebelumnya mengaku memberikan waktu 40 hari kepada Anies Baswedan untuk melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Merespon hal itu, Anies mengaku kaget lantaran dirinya merasa tak pernah ada pembicaraan soal batas waktu.
Juru bicara PKS M. Khalid sebelumnya menyebut seharusnya waktu 40 hari cukup bagi Anies melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Namun sampai saat ini Anies belum berhasil menambah dukungan untuk memastikan Anies Sohibul bisa berlayar di Pilgub Jakarta. Lantaran batas waktu telah terlewati, PKS mulai membuka komunikasi dengan pihak lain. Terkait hal itu, Anies membantah adanya deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ia memastikan akan berjuang bersama PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Anies lantas menyinggung soal awal mula dirinya dihubungi PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Dirinya saat itu melakukan pertemuan dengan Presiden PKS Ahmad Syahiku pada 28 Juli. Dalam pertemuan itu, Anies ditanyai soal kesiapannya apabila disandingkan dengan sosok MSI diduga Muhammad Sohibul Iman. Anies mengaku telah melakukan pertemuan dengan MSI pada akhir Juli lalu. Keduanya membahas soal kondisi Jakarta, gubernur, dan wakilnya. Oleh karenanya Anies kaget setelah jubir PKS berbicara soal adanya tenggat waktu 40 hari. Diakuinya tak pernah ada pembahasan soal batas waktu tersebut. Kita ingat ya Pak ya, dulu ketika sesudah mendengar kabar bahwa PKS mendeklarasikan saya dan MSI sebagai pasangan calon, maka itu kan tandanya kita semua kerja bersama ya menuju tanggal pendaftaran nanti tanggal 27-29 Agustus. Nah, cuman dalam perjalanan ini beberapa hari kemarin kita dengar teman-teman jubir di PKS dalam media, di TV-TV juga mengatakan bahwa Anies diberi deadline 40 hari, kemudian diberi deadline mencari partai hingga tanggal 4 Agustus. Perlu diluruskan supaya teman-teman dan teman-teman yang mendukung mengusulkan saya ingin sampaikan kepada semua bahwa saya tetap berjuang bersama. Dan tidak ada deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ini perlu saya sampaikan juga agar teman-teman PKS di Jakarta itu tahu dan bismillah kita yakin untuk terus berjuang bersama ke depannya. Insya Allah sampai di akhir Agustus ini kita bisa sama-sama daftar. Pokoknya kita hormati proses yang ada di tiap-tiap partai. Saya akan menghormati keputusan yang akan datang, sebagaimana saya menghormati keputusan yang kemarin. Dan masing-masing partai, setahu saya belum ada perubahan keputusan. Jadi sebelum ada perubahan keputusan ya berarti masih sama semuanya. Pak, tapi kan ini upaya pencegahan Anies yang tadi hanya istilah, kan ini makin terasa gitu ya Pak ya. Memang seberbahaya itu Anies Baswedan atau semenakutkan itu kan? Mungkin ada tanggapan nggak Pak? Iya, apa ya yang kemudian harus menjadi apa kalau istilah Anda tadi? Menakutkan itu kan maksudnya banyak banget supaya. Gini, yang dikerjakan di Jakarta teman-teman bisa lihat. Penanganan pandemi COVID, Anda bisa lihat. Penanganan transportasi, Anda bisa lihat. Penanganan kampung miskin, penanganan untuk pendidikan, kesehatan, Anda bisa lihat itu semua. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak diketahui isinya. Karena sudah bekerja di Jakarta, bukan? Dan selama bekerja di Jakarta juga keberpihakannya jelas, bukan? Selalu berpihak kepada keadilan, kesetaraan, dan mereka yang lemah. Nah, apabila berpihak pada keadilan, kesetaraan, dan lemah itu ditakuti, apa yang ada yang salah di Republik ini? Justru hari ini kan kita membutuhkan yang berpihak pada kesetaraan, berpihak kepada keadilan, berpihak pada mereka yang lemah. Nah itu juga yang membuat ketika saya mendapatkan panggilan untuk mengikuti proses politik pilkada, itu di rumah kami itu rutin harian datang warga dari berbagai tempat yang menyampaikan, Pak kami dulu begini, sekarang kami ada masalah ini, tolong kami dikembalikan Pak, tolong kami dibantu. Jadi ini termasuk sebelah kita nih, Kampung Bayam. Jadi yang menjadi misi apabila ditugaskan adalah mengembalikan rasa keadilan, mengembalikan keberpihakan kepada mereka yang lemah, mengembalikan agar warga di Jakarta itu tinggal dengan tenang, bukan tinggal dengan tegang. Dan termasuk negara hadir melindunginya bukan melindungi yang sebentar-sebentar saja. Rencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi,
yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi. Karena hingga detik ini kami masih hanya mengantongi SK rekomendasi dari PKS. PKS walaupun partai pemenang di Jakarta, kita memiliki 18 kursi, masih kurang 4 kursi. Tentu sebagai partai politik, ketika kita belum memenuhi kursi tadi ya, kandidat yang kita usung tidak bisa berlayar hingga saat ini. Oleh karena itu, DPP PKS membahas, mengkaji opsi alternatif ketika opsi yang pertama ini tidak berjalan. Demikian. Rekomendasi kerangka kerja tadi terkait pasangan aman itu berakhir sampai tanggal 4 Agustus ya. Tapi sampai detik ini kita masih juga membangun komunikasi dengan Mas Anies, dan opsi yang kedua sudah berjalan saat ini ya. Kalau sebelumnya kerangka kerja kita tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus itu opsi satu saja, tidak ada opsi yang lain, yakni pasangan Anies Sohibul Iman. Itu pada kerangka kerja 25 Juni hingga 4 Agustus. Tapi ketika tenggat waktu 4 Agustus itu sudah lewat, maka opsi kedua inilah yang ingin kita kaji, kita bahas dan kita perdalam. Itulah kemudian pimpinan kami berkomunikasi dengan pimpinan partai politik lainnya termasuk dengan Koalisi Indonesia Maju. Partai Keadilan Sejahtera sebelumnya mengaku memberikan waktu 40 hari kepada Anies Baswedan untuk melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Merespon hal itu, Anies mengaku kaget lantaran dirinya merasa tak pernah ada pembicaraan soal batas waktu. Juru bicara PKS M. Khalid sebelumnya menyebut seharusnya waktu 40 hari cukup bagi Anies melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Namun sampai saat ini Anies belum berhasil menambah dukungan untuk memastikan Anies Sohibul bisa berlayar di Pilgub Jakarta. Lantaran batas waktu telah terlewati, PKS mulai membuka komunikasi dengan pihak lain. Terkait hal itu, Anies membantah adanya deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ia memastikan akan berjuang bersama PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Anies lantas menyinggung soal awal mula dirinya dihubungi PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Dirinya saat itu melakukan pertemuan dengan Presiden PKS Ahmad Syaiqo pada 28 Juli. Dalam pertemuan itu, Anies ditanyai soal kesiapannya apabila disandingkan dengan sosok MSI diduga Muhammad Sohibul Iman. Anies mengaku telah melakukan pertemuan dengan MSI pada akhir Juli lalu. Keduanya membahas soal kondisi Jakarta, gubernur dan wakilnya. Oleh karenanya Anies kaget setelah jubir PKS berbicara soal adanya tenggat waktu 40 hari. Diakuinya tak pernah ada pembahasan soal batas waktu tersebut. Kita ingat ya Pak ya, dulu ketika sesudah mendengar kabar bahwa PKS mendeklarasikan saya dan MSI sebagai pasangan calon, maka itu kan tandanya kita semua kerja bersama ya menuju tanggal pendaftaran nanti tanggal 27-29 Agustus. Nah, cuman dalam perjalanan ini beberapa hari kemarin kita dengar teman-teman jubir di PKS dalam media, di TV-TV juga mengatakan bahwa Anies diberi deadline 40 hari, kemudian diberi deadline mencari partai hingga tanggal 4 Agustus. Perlu diluruskan supaya teman-teman dan teman-teman yang mendukung mengusulkan saya ingin sampaikan kepada semua bahwa saya tetap berjuang bersama. Dan tidak ada deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ini perlu saya sampaikan juga agar teman-teman PKS di Jakarta itu tahu dan bismillah kita yakin untuk terus berjuang bersama ke depannya. Insya Allah sampai di akhir Agustus ini kita bisa sama-sama daftar. Pokoknya kita hormati proses yang ada di tiap-tiap partai. Saya akan menghormati keputusan yang akan datang, sebagaimana saya menghormati keputusan yang kemarin. Dan masing-masing partai, setahu saya belum ada perubahan keputusan.
Jadi sebelum ada perubahan keputusan ya berarti masih sama semuanya. Pak, tapi kan ini upaya pencegahan Anies yang tadinya hanya isu, namun kan ini makin terasa gitu ya Pak ya. Memang seberbahayakah itu Anies Baswedan atau semenakutkan itu kan? Mungkin ada tanggapan nggak Pak? Gitu, Pak. Iya, apa ya yang kemudian harus menjadi apa kalau istilah Anda tadi? Menakutkan itu Pak, maksudnya Iya. banyak banget supaya Ini yang dikerjakan di Jakarta teman-teman bisa lihat. Penanganan pandemi COVID Anda bisa lihat. Penanganan transportasi Anda bisa lihat. Penanganan kampung miskin, penanganan untuk pendidikan, kesehatan Anda bisa lihat itu semua. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak diketahui isinya. Karena sudah bekerja di Jakarta, bukan? Dan selama bekerja di Jakarta juga keberpihakannya jelas, bukan? Selalu berpihak kepada keadilan, kesetaraan, dan mereka yang lemah. Nah, apabila berpihak pada keadilan, kesetaraan, dan lemah itu ditakuti, apa yang ada yang salah di Republik ini? Justru hari ini kan kita membutuhkan yang berpihak pada kesetaraan, berpihak kepada keadilan, berpihak pada mereka yang lemah. Nah itu juga yang membuat ketika saya mendapatkan panggilan untuk mengikuti proses politik pilkada, itu di rumah kami itu rutin harian datang warga dari berbagai tempat yang menyampaikan, Pak kami dulu begini, sekarang kami ada masalah ini, tolong kami dikembalikan Pak, tolong kami dibantu. Jadi ini termasuk sebelah kita nih, Kampung Bayam. Jadi yang menjadi misi apabila ditugaskan adalah mengembalikan rasa keadilan, mengembalikan keberpihakan kepada mereka yang lemah, mengembalikan agar warga di Jakarta itu tinggal dengan tenang, bukan tinggal dengan tegang. Dan termasuk negara hadir melindunginya bukan melindungi yang sebentar-sebentar saja. Perencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi. Karena hingga detik ini kami masih hanya mengantongi SK rekomendasi dari PKS. PKS walaupun partai pemenang di Jakarta, kita memiliki 18 kursi, masih kurang 4 kursi. Tentu sebagai partai politik, ketika kita belum memenuhi kursi tadi ya, kandidat yang kita usung tidak bisa berlayar hingga saat ini. Oleh karena itu, DPP PKS membahas, mengkaji opsi alternatif ketika opsi yang pertama ini tidak berjalan. Demikian. Rekomendasi kerangka kerja tadi terkait pasangan aman itu berakhir sampai tanggal 4 Agustus. Ya, tapi sampai detik ini kita masih juga membangun komunikasi dengan Mas Anies, dan opsi yang kedua sudah berjalan saat ini. Ya, kalau sebelumnya kerangka kerja kita tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus itu opsi satu saja, tidak ada opsi yang lain. Yaitu pasangan Anies Sohibul Iman. Itu pada kerangka kerja 25 Juni hingga 4 Agustus. Tapi ketika tenggat waktu 4 Agustus itu sudah lewat, maka opsi kedua inilah yang ingin kita kaji, kita bahas, dan kita perdalam. Itulah kemudian pimpinan kami berkomunikasi dengan pimpinan partai politik lainnya termasuk dengan Koalisi Indonesia Maju. Partai Keadilan Sejahtera sebelumnya mengaku memberikan waktu 40 hari kepada Anies Baswedan untuk melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Merespon hal itu, Anies mengaku kaget lantaran dirinya merasa tak pernah ada pembicaraan soal batas waktu.
Juru bicara PKS M. Khalid sebelumnya menyebut seharusnya waktu 40 hari cukup bagi Anies melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Namun sampai saat ini Anies belum berhasil menambah dukungan untuk memastikan Anies Sohibul bisa berlayar di Pilgub Jakarta. Lantaran batas waktu telah terlewati, PKS mulai membuka komunikasi dengan pihak lain. Terkait hal itu, Anies membantah adanya deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ia memastikan akan berjuang bersama PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Anies lantas menyinggung soal awal mula dirinya dihubungi PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Dirinya saat itu melakukan pertemuan dengan Presiden PKS Ahmad Syahiku pada 28 Juli. Dalam pertemuan itu, Anies ditanyai soal kesiapannya apabila disandingkan dengan sosok MSI diduga Muhammad Sohibul Iman. Anies mengaku telah melakukan pertemuan dengan MSI pada akhir Juli lalu. Keduanya membahas soal kondisi Jakarta, gubernur dan wakilnya. Oleh karenanya Anies kaget setelah jubir PKS berbicara soal adanya tenggat waktu 40 hari. Diakuinya tak pernah ada pembahasan soal batas waktu tersebut. Kita ingat ya Pak ya, dulu ketika sesudah mendengar kabar bahwa PKS mendeklarasikan saya dan MSI sebagai pasangan calon, maka itu kan tandanya kita semua kerja bersama ya menuju tanggal pendaftaran nanti tanggal 27-29 Agustus. Nah, cuman dalam perjalanan ini beberapa hari kemarin kita dengar teman-teman jubir di PKS dalam media, di TV-TV juga mengatakan bahwa Anies diberi deadline 40 hari, kemudian diberi deadline mencari partai hingga tanggal 4 Agustus. Perlu diluruskan supaya teman-teman dan teman-teman yang mendukung mengusulkan saya ingin sampaikan kepada semua bahwa saya tetap berjuang bersama. Dan tidak ada deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ini perlu saya sampaikan juga agar teman-teman PKS di Jakarta itu tahu dan bismillah kita yakin untuk terus berjuang bersama ke depannya. Insya Allah sampai di akhir Agustus ini kita bisa sama-sama daftar. Pokoknya kita hormati proses yang ada di tiap-tiap partai. Saya akan menghormati keputusan yang akan datang, sebagaimana saya menghormati keputusan yang kemarin. Dan masing-masing partai, setahu saya belum ada perubahan keputusan. Jadi sebelum ada perubahan keputusan ya berarti masih sama semuanya. Pak, tapi kan ini kayak kebenaran Anies yang tadi hanya isu, namun kan ini makin terasa gitu ya Pak ya. Memang seberbahaya itu Anies Baswedan atau semenakutkan itu kan mungkin ada tanggapan nggak Pak? Iya, apa ya yang kemudian harus menjadi apa kalau istilah Anda tadi? Menakutkan itu Pak, maksudnya banyak banget supaya. Ini yang dikerjakan di Jakarta teman-teman bisa lihat. Penanganan pandemi COVID Anda bisa lihat. Penanganan transportasi Anda bisa lihat. Penanganan kampung miskin, penanganan untuk pendidikan, kesehatan Anda bisa lihat itu semua. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak diketahui isinya, karena sudah bekerja di Jakarta, bukan? Dan selama bekerja di Jakarta juga keberpihakannya jelas, bukan? Selalu berpihak kepada keadilan, kesetaraan, dan mereka yang lemah. Nah, apabila berpihak pada keadilan, kesetaraan, dan lemah itu ditakuti, ada yang salah di Republik ini? Justru hari ini kan kita membutuhkan yang berpihak pada kesetaraan, berpihak kepada keadilan, berpihak pada mereka yang lemah. Dan itu juga yang membuat ketika saya mendapatkan panggilan untuk mengikuti proses politik pilkada, itu di rumah kami, itu rutin harian, datang warga dari berbagai tempat yang menyampaikan, Pak kami dulu begini, sekarang kami ada masalah ini, tolong kami dikembalikan Pak, tolong kami dibantu. Jadi itu termasuk sebelah kita nih, Kampung Bayam. Jadi yang menjadi misi apabila ditugaskan adalah mengembalikan rasa keadilan, mengembalikan keberpihakan kepada mereka yang lemah, mengembalikan agar warga di Jakarta itu tinggal dengan tenang, bukan tinggal dengan tegang. Dan termasuk negara hadir melindunginya bukan melindungi yang sebentar-sebentar saja. Rencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi
yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi. Karena hingga detik ini kami masih hanya mengantongi SK rekomendasi dari PKS. PKS walaupun partai pemenang di Jakarta, kita memiliki 18 kursi, masih kurang 4 kursi. Tentu sebagai partai politik, ketika kita belum memenuhi kursi tadi ya, kandidat yang kita usung tidak bisa berlayar hingga saat ini. Oleh karena itu, DPP PKS membahas, mengkaji opsi alternatif ketika opsi yang pertama ini tidak berjalan. Demikian. Rekomendasi kerangka kerja tadi terkait pasangan aman itu berakhir sampai tanggal 4 Agustus. Ya, tapi sampai detik ini kita masih juga membangun komunikasi dengan Mas Anies, dan opsi yang kedua sudah berjalan saat ini. Ya, kalau sebelumnya kerangka kerja kita tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus itu opsi satu saja, tidak ada opsi yang lain. Yaitu pasangan Anies Sohibul Iman. Itu pada kerangka kerja 25 Juni hingga 4 Agustus. Tapi ketika tenggat waktu 4 Agustus itu sudah lewat, maka opsi kedua inilah yang ingin kita kaji, kita bahas dan kita perdalam. Itulah kemudian pimpinan kami berkomunikasi dengan pimpinan partai politik lainnya termasuk dengan Koalisi Indonesia Maju. Partai Keadilan Sejahtera sebelumnya mengaku memberikan waktu 40 hari kepada Anies Baswedan untuk melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Merespon hal itu, Anies mengaku kaget lantaran dirinya merasa tak pernah ada pembicaraan soal batas waktu. Juru bicara PKS M. Khalid sebelumnya menyebut seharusnya waktu 40 hari cukup bagi Anies melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Namun sampai saat ini Anies belum berhasil menambah dukungan untuk memastikan Anies Sohibul bisa berlayar di Pilgub Jakarta. Lantaran batas waktu telah terlewati, PKS mulai membuka komunikasi dengan pihak lain. Terkait hal itu, Anies membantah adanya deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ia memastikan akan berjuang bersama PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Anies lantas menyinggung soal awal mula dirinya dihubungi PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Dirinya saat itu melakukan pertemuan dengan Presiden PKS Ahmad Syahiku pada 28 Juli. Dalam pertemuan itu, Anies ditanyai soal kesiapannya apabila disandingkan dengan sosok MSI diduga Muhammad Sohibul Iman. Anies mengaku telah melakukan pertemuan dengan MSI pada akhir Juli lalu. Keduanya membahas soal kondisi Jakarta, gubernur dan wakilnya. Oleh karenanya Anies kaget setelah jubir PKS berbicara soal adanya tenggat waktu 40 hari. Diakuinya tak pernah ada pembahasan soal batas waktu tersebut. Kita ingat ya Pak ya, dulu ketika sesudah mendengar kabar bahwa PKS mendeklarasikan saya dan MSI sebagai pasangan calon, maka itu kan tandanya kita semua kerja bersama ya menuju tanggal pendaftaran nanti tanggal 27-29 Agustus. Nah, cuman dalam perjalanan ini beberapa hari kemarin kita dengar teman-teman jubir di PKS dalam media, di TV-TV juga mengatakan bahwa Anies diberi deadline 40 hari, kemudian diberi deadline mencari partai hingga tanggal 4 Agustus. Perlu diluruskan supaya teman-teman dan teman-teman yang mendukung mengusulkan saya ingin sampaikan kepada semua bahwa saya tetap berjuang bersama. Dan tidak ada deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ini perlu saya sampaikan juga agar teman-teman PKS di Jakarta itu tahu dan bismillah kita yakin untuk terus berjuang bersama ke depannya. Insya Allah sampai di akhir Agustus ini kita bisa sama-sama daftar. Pokoknya kita hormati proses yang ada di tiap-tiap partai. Saya akan menghormati keputusan yang akan datang, sebagaimana saya menghormati keputusan yang kemarin. Dan masing-masing partai, setahu saya belum ada perubahan keputusan.
Jadi sebelum ada perubahan keputusan ya berarti masih sama semuanya. Pak, tapi kan ini kayak ketegangan Anies yang tadi hanya istilah, kan ini makin terasa gitu ya Pak ya. Memang seberbahaya itu Anies Baswedan atau semenakutkan itu kan? Mungkin ada tanggapan nggak Pak? Iya, apa ya yang kemudian harus menjadi apa kalau istilah Anda tadi? Menakutkan itu kan maksudnya banyak banget supaya Gini, yang dikerjakan di Jakarta teman-teman bisa lihat. Penanganan pandemi COVID, Anda bisa lihat. Penanganan transportasi, Anda bisa lihat. Penanganan kampung miskin, penanganan untuk pendidikan, kesehatan, Anda bisa lihat itu semua. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak diketahui isinya. Karena sudah bekerja di Jakarta, bukan? Dan selama bekerja di Jakarta juga keberpihakannya jelas, bukan? Selalu berpihak kepada keadilan, kesetaraan, dan mereka yang lemah. Nah, apabila berpihak pada keadilan, kesetaraan, dan lemah itu ditakuti, apa yang ada yang salah di Republik ini? Justru hari ini kan kita membutuhkan yang berpihak pada kesetaraan, berpihak kepada keadilan, berpihak pada mereka yang lemah. Nah itu juga yang membuat ketika saya mendapatkan panggilan untuk mengikuti proses politik pilkada, itu di rumah kami itu rutin harian datang warga dari berbagai tempat yang menyampaikan, Pak kami dulu begini, sekarang kami ada masalah ini, tolong kami dikembalikan Pak, tolong kami dibantu. Jadi itu termasuk sebelah kita nih, Kampung Bayam. Jadi yang menjadi misi apabila ditugaskan adalah mengembalikan rasa keadilan, mengembalikan keberpihakan kepada mereka yang lemah, mengembalikan agar warga di Jakarta itu tinggal dengan tenang, bukan tinggal dengan tegang. Dan termasuk negara hadir melindunginya bukan melindungi yang sebentar-sebentar saja. Rencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi. Karena hingga detik ini kami masih hanya mengantongi SK rekomendasi dari PKS. PKS walaupun partai pemenang di Jakarta, kita memiliki 18 kursi, masih kurang 4 kursi. Tentu sebagai partai politik, ketika kita belum memenuhi kursi tadi ya, kandidat yang kita usung tidak bisa berlayar hingga saat ini. Oleh karena itu, DPP PKS membahas, mengkaji opsi alternatif ketika opsi yang pertama ini tidak berjalan. Demikian. Rekomendasi kerangka kerja tadi terkait pasangan aman itu berakhir sampai tanggal 4 Agustus ya. Tapi sampai detik ini kita masih juga membangun komunikasi dengan Mas Anies, dan opsi yang kedua sudah berjalan saat ini ya. Kalau sebelumnya kerangka kerja kita tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus itu opsi satu saja, tidak ada opsi yang lain, yakni pasangan Anies Sohibul Iman. Itu pada kerangka kerja 25 Juni hingga 4 Agustus. Tapi ketika tenggat waktu 4 Agustus itu sudah lewat, maka opsi kedua inilah yang ingin kita kaji, kita bahas, dan kita perdalam. Itulah kemudian pimpinan kami berkomunikasi dengan pimpinan partai politik lainnya termasuk dengan Koalisi Indonesia Maju. Partai Keadilan Sejahtera sebelumnya mengaku memberikan waktu 40 hari kepada Anies Baswedan untuk melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Merespon hal itu, Anies mengaku kaget lantaran dirinya merasa tak pernah ada pembicaraan soal batas waktu.
Juru bicara PKS M. Khalid sebelumnya menyebut seharusnya waktu 40 hari cukup bagi Anies melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Namun sampai saat ini Anies belum berhasil menambah dukungan untuk memastikan Anies Sohibul bisa berlayar di Pilgub Jakarta. Lantaran batas waktu telah terlewati, PKS mulai membuka komunikasi dengan pihak lain. Terkait hal itu, Anies membantah adanya deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ia memastikan akan berjuang bersama PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Anies lantas menyinggung soal awal mula dirinya dihubungi PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Dirinya saat itu melakukan pertemuan dengan Presiden PKS Ahmad Syahiku pada 28 Juli. Dalam pertemuan itu, Anies ditanyai soal kesiapannya apabila disandingkan dengan sosok MSI diduga Muhammad Sohibul Iman. Anies mengaku telah melakukan pertemuan dengan MSI pada akhir Juli lalu. Keduanya membahas soal kondisi Jakarta, gubernur, dan wakilnya. Oleh karenanya Anies kaget setelah jubir PKS berbicara soal adanya tenggat waktu 40 hari. Diakuinya tak pernah ada pembahasan soal batas waktu tersebut. Kita ingat ya Pak ya, dulu ketika sesudah mendengar kabar bahwa PKS mendeklarasikan saya dan MSI sebagai pasangan calon, maka itu kan tandanya kita semua kerja bersama ya menuju tanggal pendaftaran nanti tanggal 27-29 Agustus. Nah, cuman dalam perjalanan ini beberapa hari kemarin kita dengar teman-teman jubir di PKS dalam media, di TV-TV juga mengatakan bahwa Anies diberi deadline 40 hari, kemudian diberi deadline mencari partai hingga tanggal 4 Agustus. Perlu diluruskan supaya teman-teman dan teman-teman yang mendukung, mengusulkan saya ingin sampaikan kepada semua bahwa saya tetap berjuang bersama. Dan tidak ada deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ini perlu saya sampaikan juga agar teman-teman PKS di Jakarta itu tahu dan bismillah kita yakin untuk terus berjuang bersama ke depannya. Insya Allah sampai di akhir Agustus ini kita bisa sama-sama daftar. Pokoknya kita hormati proses yang ada di tiap-tiap partai. Saya akan menghormati keputusan yang akan datang, sebagaimana saya menghormati keputusan yang kemarin. Dan masing-masing partai, setahu saya belum ada perubahan keputusan. Jadi sebelum ada perubahan keputusan ya berarti masih sama semuanya. Pak, tapi kan ini kayak ketegangan Anies yang tadi hanya istilah, kan ini makin terasa gitu ya Pak ya. Memang seberbahayakah itu Anies Baswedan atau semenakutkan itu kan? Mungkin ada tanggapan nggak Pak? Iya, apa ya yang kemudian harus menjadi apa kalau istilah Anda tadi? Menakutkan itu Pak, maksudnya banyak banget supaya. Ini yang dikerjakan di Jakarta teman-teman bisa lihat. Penanganan pandemi COVID Anda bisa lihat. Penanganan transportasi Anda bisa lihat. Penanganan kampung miskin, penanganan untuk pendidikan, kesehatan Anda bisa lihat itu semua. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak diketahui isinya, karena sudah bekerja di Jakarta, bukan? Dan selama bekerja di Jakarta juga keberpihakannya jelas, bukan? Selalu berpihak kepada keadilan, kesetaraan, dan mereka yang lemah. Nah, apabila berpihak pada keadilan, kesetaraan, dan lemah itu ditakuti, ada yang salah di Republik ini? Justru hari ini kan kita membutuhkan yang berpihak pada kesetaraan, berpihak kepada keadilan, berpihak pada mereka yang lemah. Nah itu juga yang membuat ketika saya mendapatkan panggilan untuk mengikuti proses politik pilkada, itu di rumah kami, itu rutin harian, datang warga dari berbagai tempat yang menyampaikan, Pak kami dulu begini, sekarang kami ada masalah ini, tolong kami dikembalikan Pak, tolong kami dibantu. Jadi ini termasuk sebelah kita nih, Kampung Bayam. Jadi yang menjadi misi apabila ditugaskan adalah mengembalikan rasa keadilan, mengembalikan keberpihakan kepada mereka yang lemah, mengembalikan agar warga di Jakarta itu tinggal dengan tenang, bukan tinggal dengan tegang. Dan termasuk negara hadir melindunginya bukan melindungi yang sebentar-sebentar saja. Rencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi
yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi. Karena hingga detik ini kami masih hanya mengantongi SK rekomendasi dari PKS. PKS walaupun partai pemenang di Jakarta, kita memiliki 18 kursi, masih kurang 4 kursi. Tentu sebagai partai politik, ketika kita belum memenuhi kursi tadi ya, kandidat yang kita usung tidak bisa berlayar hingga saat ini. Oleh karena itu, DPP PKS membahas, mengkaji opsi alternatif ketika opsi yang pertama ini tidak berjalan. Demikian. Rekomendasi kerangka kerja tadi terkait pasangan aman itu berakhir sampai tanggal 4 Agustus. Ya, tapi sampai detik ini kita masih juga membangun komunikasi dengan Mas Anies, dan opsi yang kedua sudah berjalan saat ini. Ya, kalau sebelumnya kerangka kerja kita tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus itu opsi satu saja, tidak ada opsi yang lain. Yaitu pasangan Anies Sohibul Iman. Itu pada kerangka kerja 25 Juni hingga 4 Agustus. Tapi ketika tenggat waktu 4 Agustus itu sudah lewat, maka opsi kedua inilah yang ingin kita kaji, kita bahas dan kita perdalam. Itulah kemudian pimpinan kami berkomunikasi dengan pimpinan partai politik lainnya termasuk dengan Koalisi Indonesia Maju. Partai Keadilan Sejahtera sebelumnya mengaku memberikan waktu 40 hari kepada Anies Baswedan untuk melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Merespon hal itu, Anies mengaku kaget lantaran dirinya merasa tak pernah ada pembicaraan soal batas waktu. Juru bicara PKS M. Khalid sebelumnya menyebut seharusnya waktu 40 hari cukup bagi Anies melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Namun sampai saat ini Anies belum berhasil menambah dukungan untuk memastikan Anies Sohibul bisa berlayar di Pilgub Jakarta. Lantaran batas waktu telah terlewati, PKS mulai membuka komunikasi dengan pihak lain. Terkait hal itu, Anies membantah adanya deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ia memastikan akan berjuang bersama PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Anies lantas menyinggung soal awal mula dirinya dihubungi PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Dirinya saat itu melakukan pertemuan dengan Presiden PKS Ahmad Syaiqo pada 28 Juli. Dalam pertemuan itu, Anies ditanyai soal kesiapannya apabila disandingkan dengan sosok MSI diduga Muhammad Sohibul Iman. Anies mengaku telah melakukan pertemuan dengan MSI pada akhir Juli lalu. Keduanya membahas soal kondisi Jakarta, gubernur dan wakilnya. Oleh karenanya Anies kaget setelah jubir PKS berbicara soal adanya tenggat waktu 40 hari. Diakuinya tak pernah ada pembahasan soal batas waktu tersebut. Kita ingat ya Pak ya, dulu ketika sesudah mendengar kabar bahwa PKS mendeklarasikan saya dan MSI sebagai pasangan calon, maka itu kan tandanya kita semua kerja bersama ya menuju tanggal pendaftaran nanti tanggal 27-29 Agustus. Nah, cuman dalam perjalanan ini beberapa hari kemarin kita dengar teman-teman jubir di PKS dalam media, di TV-TV juga mengatakan bahwa Anies diberi deadline 40 hari, kemudian diberi deadline mencari partai hingga tanggal 4 Agustus. Perlu diluruskan supaya teman-teman dan teman-teman yang mendukung mengusulkan saya ingin sampaikan kepada semua bahwa saya tetap berjuang bersama. Dan tidak ada deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ini perlu saya sampaikan juga agar teman-teman PKS di Jakarta itu tahu dan bismillah kita yakin untuk terus berjuang bersama ke depannya. Insya Allah sampai di akhir Agustus ini kita bisa sama-sama daftar. Pokoknya kita hormati proses yang ada di tiap-tiap partai. Saya akan menghormati keputusan yang akan datang, sebagaimana saya menghormati keputusan yang kemarin. Dan masing-masing partai, setahu saya belum ada perubahan keputusan.
Jadi sebelum ada perubahan keputusan ya berarti masih sama semuanya. Pak, tapi kan ini kayak ketegangan Anies yang tadinya hanya istilah, kan ini makin terasa gitu ya Pak ya. Memang seberbahaya itu Anies Baswedan atau semenakutkan itu kan? Mungkin ada tanggapan nggak Pak? Gitu, Pak? Iya, apa ya yang kemudian harus menjadi apa kalau istilah Anda tadi? Iya, menakutkan itu Pak, maksudnya banyak banget supaya Ini yang dikerjakan di Jakarta teman-teman bisa lihat. Penanganan pandemi COVID Anda bisa lihat. Penanganan transportasi Anda bisa lihat. Penanganan kampung miskin, penanganan untuk pendidikan, kesehatan Anda bisa lihat itu semua. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak diketahui isinya. Karena sudah bekerja di Jakarta, bukan? Dan selama bekerja di Jakarta juga keberpihakannya jelas, bukan? Selalu berpihak kepada keadilan, kesetaraan, dan mereka yang lemah. Nah, apabila berpihak pada keadilan, kesetaraan, dan lemah itu ditakuti, apa yang ada yang salah di Republik ini? Justru hari ini kan kita membutuhkan yang berpihak pada kesetaraan, berpihak kepada keadilan, berpihak pada mereka yang lemah. Dan itu juga yang membuat ketika saya mendapatkan panggilan untuk mengikuti proses politik pilkada, itu di rumah kami, itu rutin harian, datang warga dari berbagai tempat yang menyampaikan, Pak kami dulu begini, sekarang kami ada masalah ini, tolong kami dikembalikan Pak, tolong kami dibantu. Jadi ini termasuk sebelah kita nih, Kampung Bayam. Jadi yang menjadi misi apabila ditugaskan adalah mengembalikan rasa keadilan, mengembalikan keberpihakan kepada mereka yang lemah, mengembalikan agar warga di Jakarta itu tinggal dengan tenang, bukan tinggal dengan tegang. Dan termasuk negara hadir melindunginya bukan melindungi yang sebentar-sebentar saja. Rencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi. Karena hingga detik ini kami masih hanya mengantongi SK rekomendasi dari PKS. PKS walaupun partai pemenang di Jakarta, kita memiliki 18 kursi, masih kurang 4 kursi. Tentu sebagai partai politik, ketika kita belum memenuhi kursi tadi ya, kandidat yang kita usung tidak bisa berlayar hingga saat ini. Oleh karena itu, DPP PKS membahas, mengkaji opsi alternatif ketika opsi yang pertama ini tidak berjalan. Demikian. Rekomendasi kerangka kerja tadi terkait pasangan aman itu berakhir sampai tanggal 4 Agustus ya. Tapi sampai detik ini kita masih juga membangun komunikasi dengan Mas Anies, dan opsi yang kedua sudah berjalan saat ini ya. Kalau sebelumnya kerangka kerja kita tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus itu opsi satu saja, tidak ada opsi yang lain, yakni pasangan Anies Sohibul Iman. Itu pada kerangka kerja 25 Juni hingga 4 Agustus. Tapi ketika tenggat waktu 4 Agustus itu sudah lewat, maka opsi kedua inilah yang ingin kita kaji, kita bahas, dan kita perdalam. Itulah kemudian pimpinan kami berkomunikasi dengan pimpinan partai politik lainnya termasuk dengan Koalisi Indonesia Maju. Partai Keadilan Sejahtera sebelumnya mengaku memberikan waktu 40 hari kepada Anies Baswedan untuk melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Merespon hal itu, Anies mengaku kaget lantaran dirinya merasa tak pernah ada pembicaraan soal batas waktu.
Juru bicara PKS M. Khalid sebelumnya menyebut seharusnya waktu 40 hari cukup bagi Anies melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Namun sampai saat ini Anies belum berhasil menambah dukungan untuk memastikan Anies Sohibul bisa berlayar di Pilgub Jakarta. Lantaran batas waktu telah terlewati, PKS mulai membuka komunikasi dengan pihak lain. Terkait hal itu, Anies membantah adanya deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ia memastikan akan berjuang bersama PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Anies lantas menyinggung soal awal mula dirinya dihubungi PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Dirinya saat itu melakukan pertemuan dengan Presiden PKS Ahmad Syahiku pada 28 Juli. Dalam pertemuan itu, Anies ditanyai soal kesiapannya apabila disandingkan dengan sosok MSI diduga Muhammad Sohibul Iman. Anies mengaku telah melakukan pertemuan dengan MSI pada akhir Juli lalu. Keduanya membahas soal kondisi Jakarta, gubernur, dan wakilnya. Oleh karenanya Anies kaget setelah jubir PKS berbicara soal adanya tenggat waktu 40 hari. Diakuinya tak pernah ada pembahasan soal batas waktu tersebut. Kita ingat ya Pak ya, dulu ketika sesudah mendengar kabar bahwa PKS mendeklarasikan saya dan MSI sebagai pasangan calon, maka itu kan tandanya kita semua kerja bersama ya menuju tanggal pendaftaran nanti tanggal 27-29 Agustus. Nah, cuman dalam perjalanan ini beberapa hari kemarin kita dengar teman-teman jubir di PKS dalam media, di TV-TV juga mengatakan bahwa Anies diberi deadline 40 hari, kemudian diberi deadline mencari partai hingga tanggal 4 Agustus. Perlu diluruskan supaya teman-teman dan teman-teman yang mendukung mengusulkan saya ingin sampaikan kepada semua bahwa saya tetap berjuang bersama. Dan tidak ada deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ini perlu saya sampaikan juga agar teman-teman PKS di Jakarta itu tahu dan bismillah kita yakin untuk terus berjuang bersama ke depannya. Insya Allah sampai di akhir Agustus ini kita bisa sama-sama daftar. Pokoknya kita hormati proses yang ada di tiap-tiap partai. Saya akan menghormati keputusan yang akan datang, sebagaimana saya menghormati keputusan yang kemarin. Dan masing-masing partai, setahu saya belum ada perubahan keputusan. Jadi sebelum ada perubahan keputusan ya berarti masih sama semuanya. Pak, tapi kan ini upaya pencegahan Anies yang tadi hanya istilah, kan ini makin terasa gitu ya Pak ya. Memang seberbahaya itu Anies Baswedan atau semenakutkan itu kan mungkin ada tanggapan nggak Pak? Iya, apa ya yang kemudian harus menjadi apa kalau istilah Anda tadi? Menakutkan itu kan maksudnya banyak banget supaya. Gini, yang dikerjakan di Jakarta teman-teman bisa lihat. Penanganan pandemi COVID, Anda bisa lihat. Penanganan transportasi, Anda bisa lihat. Penanganan kampung miskin, penanganan untuk pendidikan, kesehatan, Anda bisa lihat itu semua. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak diketahui isinya. Karena sudah bekerja di Jakarta, bukan? Dan selama bekerja di Jakarta juga keberpihakannya jelas, bukan? Selalu berpihak kepada keadilan, kesetaraan, dan mereka yang lemah. Nah, apabila berpihak pada keadilan, kesetaraan, dan lemah itu ditakuti, apa yang ada yang salah di Republik ini? Justru hari ini kan kita membutuhkan yang berpihak pada kesetaraan, berpihak kepada keadilan, berpihak pada mereka yang lemah. Nah itu juga yang membuat ketika saya mendapatkan panggilan untuk mengikuti proses politik pilkada, itu di rumah kami, itu rutin harian, datang warga dari berbagai tempat yang menyampaikan, Pak kami dulu begini, sekarang kami ada masalah ini, tolong kami dikembalikan Pak, tolong kami dibantu. Jadi ini termasuk sebelah kita nih, Kampung Bayam. Jadi yang menjadi misi apabila ditugaskan adalah mengembalikan rasa keadilan, mengembalikan keberpihakan kepada mereka yang lemah, mengembalikan agar warga di Jakarta itu tinggal dengan tenang, bukan tinggal dengan tegang. Dan termasuk negara hadir melindunginya bukan melindungi yang sebentar-sebentar saja. Rencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi,
yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi. Karena hingga detik ini kami masih hanya mengantongi SK rekomendasi dari PKS. PKS walaupun partai pemenang di Jakarta, kita memiliki 18 kursi, masih kurang 4 kursi. Tentu sebagai partai politik, ketika kita belum memenuhi kursi tadi ya, kandidat yang kita usung tidak bisa berlayar hingga saat ini. Oleh karena itu, DPP PKS membahas, mengkaji opsi alternatif ketika opsi yang pertama ini tidak berjalan. Demikian. Rekomendasi kerangka kerja tadi terkait pasangan aman itu berakhir sampai tanggal 4 Agustus ya. Tapi sampai detik ini kita masih juga membangun komunikasi dengan Mas Anies, dan opsi yang kedua sudah berjalan saat ini ya. Kalau sebelumnya kerangka kerja kita tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus itu opsi satu saja, tidak ada opsi yang lain, yakni pasangan Anies Sohibul Iman. Itu pada kerangka kerja 25 Juni hingga 4 Agustus. Tapi ketika tenggat waktu 4 Agustus itu sudah lewat, maka opsi kedua inilah yang ingin kita kaji, kita bahas dan kita perdalam. Itulah kemudian pimpinan kami berkomunikasi dengan pimpinan partai politik lainnya termasuk dengan Koalisi Indonesia Maju. Partai Keadilan Sejahtera sebelumnya mengaku memberikan waktu 40 hari kepada Anies Baswedan untuk melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Merespon hal itu, Anies mengaku kaget lantaran dirinya merasa tak pernah ada pembicaraan soal batas waktu. Juru bicara PKS M. Khalid sebelumnya menyebut seharusnya waktu 40 hari cukup bagi Anies melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Namun sampai saat ini Anies belum berhasil menambah dukungan untuk memastikan Anies Sohibul bisa berlayar di Pilgub Jakarta. Lantaran batas waktu telah terlewati, PKS mulai membuka komunikasi dengan pihak lain. Terkait hal itu, Anies membantah adanya deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ia memastikan akan berjuang bersama PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Anies lantas menyinggung soal awal mula dirinya dihubungi PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Dirinya saat itu melakukan pertemuan dengan Presiden PKS Ahmad Syaiqo pada 28 Juli. Dalam pertemuan itu, Anies ditanyai soal kesiapannya apabila disandingkan dengan sosok MSI diduga Muhammad Sohibul Iman. Anies mengaku telah melakukan pertemuan dengan MSI pada akhir Juli lalu. Keduanya membahas soal kondisi Jakarta, gubernur dan wakilnya. Oleh karenanya Anies kaget setelah jubir PKS berbicara soal adanya tenggat waktu 40 hari. Diakuinya tak pernah ada pembahasan soal batas waktu tersebut. Kita ingat ya Pak ya, dulu ketika sesudah mendengar kabar bahwa PKS mendeklarasikan saya dan MSI sebagai pasangan calon, maka itu kan tandanya kita semua kerja bersama ya menuju tanggal pendaftaran nanti tanggal 27-29 Agustus. Nah, cuman dalam perjalanan ini beberapa hari kemarin kita dengar teman-teman jubir di PKS dalam media, di TV-TV juga mengatakan bahwa Anies diberi deadline 40 hari, kemudian diberi deadline mencari partai hingga tanggal 4 Agustus. Perlu diluruskan supaya teman-teman dan teman-teman yang mendukung, mengusulkan saya ingin sampaikan kepada semua bahwa saya tetap berjuang bersama. Dan tidak ada deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ini perlu saya sampaikan juga agar teman-teman PKS di Jakarta itu tahu dan bismillah kita yakin untuk terus berjuang bersama ke depannya. Insya Allah sampai di akhir Agustus ini kita bisa sama-sama daftar. Pokoknya kita hormati proses yang ada di tiap-tiap partai. Saya akan menghormati keputusan yang akan datang, sebagaimana saya menghormati keputusan yang kemarin. Dan masing-masing partai, setahu saya belum ada perubahan keputusan.
Jadi sebelum ada perubahan keputusan ya berarti masih sama semuanya. Pak, tapi kan ini upaya pencegahan Anies yang tadinya hanya isu, namun kan ini makin terasa gitu ya Pak ya. Memang seberbahayakah itu Anies Baswedan atau semenakutkan itu kan? Mungkin ada tanggapan nggak Pak? Gitu, Pak. Iya, apa ya yang kemudian harus menjadi apa kalau istilah Anda tadi? Menakutkan itu Pak, maksudnya Iya. banyak banget supaya Ini yang dikerjakan di Jakarta teman-teman bisa lihat. Penanganan pandemi COVID Anda bisa lihat. Penanganan transportasi Anda bisa lihat. Penanganan kampung miskin, penanganan untuk pendidikan, kesehatan Anda bisa lihat itu semua. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak diketahui isinya. Karena sudah bekerja di Jakarta, bukan? Dan selama bekerja di Jakarta juga keberpihakannya jelas, bukan? Selalu berpihak kepada keadilan, kesetaraan, dan mereka yang lemah. Nah, apabila berpihak pada keadilan, kesetaraan, dan lemah itu ditakuti, apa yang ada yang salah di Republik ini? Justru hari ini kan kita membutuhkan yang berpihak pada kesetaraan, berpihak kepada keadilan, berpihak pada mereka yang lemah. Nah itu juga yang membuat ketika saya mendapatkan panggilan untuk mengikuti proses politik pilkada, itu di rumah kami itu rutin harian datang warga dari berbagai tempat yang menyampaikan, Pak kami dulu begini, sekarang kami ada masalah ini, tolong kami dikembalikan Pak, tolong kami dibantu. Jadi ini termasuk sebelah kita nih, Kampung Bayam. Jadi yang menjadi misi apabila ditugaskan adalah mengembalikan rasa keadilan, mengembalikan keberpihakan kepada mereka yang lemah, mengembalikan agar warga di Jakarta itu tinggal dengan tenang, bukan tinggal dengan tegang. Dan termasuk negara hadir melindunginya bukan melindungi yang sebentar-sebentar saja. Perencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi. Karena hingga detik ini kami masih hanya mengantongi SK rekomendasi dari PKS. PKS walaupun partai pemenang di Jakarta, kita memiliki 18 kursi, masih kurang 4 kursi. Tentu sebagai partai politik, ketika kita belum memenuhi kursi tadi ya, kandidat yang kita usung tidak bisa berlayar hingga saat ini. Oleh karena itu, DPP PKS membahas, mengkaji opsi alternatif ketika opsi yang pertama ini tidak berjalan. Demikian. Rekomendasi kerangka kerja tadi terkait pasangan aman itu berakhir sampai tanggal 4 Agustus. Ya, tapi sampai detik ini kita masih juga membangun komunikasi dengan Mas Anies, dan opsi yang kedua sudah berjalan saat ini. Ya, kalau sebelumnya kerangka kerja kita tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus itu opsi satu saja, tidak ada opsi yang lain. Yaitu pasangan Anies Sohibul Iman. Itu pada kerangka kerja 25 Juni hingga 4 Agustus. Tapi ketika tenggat waktu 4 Agustus itu sudah lewat, maka opsi kedua inilah yang ingin kita kaji, kita bahas, dan kita perdalam. Itulah kemudian pimpinan kami berkomunikasi dengan pimpinan partai politik lainnya termasuk dengan Koalisi Indonesia Maju. Partai Keadilan Sejahtera sebelumnya mengaku memberikan waktu 40 hari kepada Anies Baswedan untuk melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Merespon hal itu, Anies mengaku kaget lantaran dirinya merasa tak pernah ada pembicaraan soal batas waktu.
Juru bicara PKS M. Khalid sebelumnya menyebut seharusnya waktu 40 hari cukup bagi Anies melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Namun sampai saat ini Anies belum berhasil menambah dukungan untuk memastikan Anies Sohibul bisa berlayar di Pilgub Jakarta. Lantaran batas waktu telah terlewati, PKS mulai membuka komunikasi dengan pihak lain. Terkait hal itu, Anies membantah adanya deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ia memastikan akan berjuang bersama PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Anies lantas menyinggung soal awal mula dirinya dihubungi PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Dirinya saat itu melakukan pertemuan dengan Presiden PKS Ahmad Syahiku pada 28 Juli. Dalam pertemuan itu, Anies ditanyai soal kesiapannya apabila disandingkan dengan sosok MSI diduga Muhammad Sohibul Iman. Anies mengaku telah melakukan pertemuan dengan MSI pada akhir Juli lalu. Keduanya membahas soal kondisi Jakarta, gubernur dan wakilnya. Oleh karenanya Anies kaget setelah jubir PKS berbicara soal adanya tenggat waktu 40 hari. Diakuinya tak pernah ada pembahasan soal batas waktu tersebut. Kita ingat ya Pak ya, dulu ketika sesudah mendengar kabar bahwa PKS mendeklarasikan saya dan MSI sebagai pasangan calon, maka itu kan tandanya kita semua kerja bersama ya menuju tanggal pendaftaran nanti tanggal 27-29 Agustus. Nah, cuman dalam perjalanan ini beberapa hari kemarin kita dengar teman-teman jubir di PKS dalam media, di TV-TV juga mengatakan bahwa Anies diberi deadline 40 hari, kemudian diberi deadline mencari partai hingga tanggal 4 Agustus. Perlu diluruskan supaya teman-teman dan teman-teman yang mendukung mengusulkan saya ingin sampaikan kepada semua bahwa saya tetap berjuang bersama. Dan tidak ada deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ini perlu saya sampaikan juga agar teman-teman PKS di Jakarta itu tahu dan bismillah kita yakin untuk terus berjuang bersama ke depannya. Insya Allah sampai di akhir Agustus ini kita bisa sama-sama daftar. Pokoknya kita hormati proses yang ada di tiap-tiap partai. Saya akan menghormati keputusan yang akan datang, sebagaimana saya menghormati keputusan yang kemarin. Dan masing-masing partai, setahu saya belum ada perubahan keputusan. Jadi sebelum ada perubahan keputusan ya berarti masih sama semuanya. Pak, tapi kan ini kayak kebedahan Anies yang tadi hanya isu, namun kan ini makin terasa gitu ya Pak ya. Memang seberbahaya itu Anies Baswedan atau semenakutkan itu kan mungkin ada tanggapan nggak Pak? Iya, apa ya yang kemudian harus menjadi apa kalau istilah Anda tadi? Menakutkan itu Pak, maksudnya banyak banget supaya. Ini yang dikerjakan di Jakarta teman-teman bisa lihat. Penanganan pandemi COVID Anda bisa lihat. Penanganan transportasi Anda bisa lihat. Penanganan kampung miskin, penanganan untuk pendidikan, kesehatan Anda bisa lihat itu semua. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak diketahui isinya. Karena sudah bekerja di Jakarta, bukan? Dan selama bekerja di Jakarta juga keberpihakannya jelas, bukan? Selalu berpihak kepada keadilan, kesetaraan, dan mereka yang lemah. Nah, apabila berpihak pada keadilan, kesetaraan, dan lemah itu ditakuti, ada yang salah di Republik ini? Justru hari ini kan kita membutuhkan yang berpihak pada kesetaraan, berpihak kepada keadilan, berpihak pada mereka yang lemah. Dan itu juga yang membuat ketika saya mendapatkan panggilan untuk mengikuti proses politik pilkada, itu di rumah kami, itu rutin harian, datang warga dari berbagai tempat yang menyampaikan, Pak kami dulu begini, sekarang kami ada masalah ini, tolong kami dikembalikan Pak, tolong kami dibantu. Jadi itu termasuk sebelah kita nih, Kampung Bayam. Jadi yang menjadi misi apabila ditugaskan adalah mengembalikan rasa keadilan, mengembalikan keberpihakan kepada mereka yang lemah, mengembalikan agar warga di Jakarta itu tinggal dengan tenang, bukan tinggal dengan tegang. Dan termasuk negara hadir melindunginya bukan melindungi yang sebentar-sebentar saja. Rencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi
yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi. Karena hingga detik ini kami masih hanya mengantongi SK rekomendasi dari PKS. PKS walaupun partai pemenang di Jakarta, kita memiliki 18 kursi, masih kurang 4 kursi. Tentu sebagai partai politik, ketika kita belum memenuhi kursi tadi ya, kandidat yang kita usung tidak bisa berlayar hingga saat ini. Oleh karena itu, DPP PKS membahas, mengkaji opsi alternatif ketika opsi yang pertama ini tidak berjalan. Demikian. Rekomendasi kerangka kerja tadi terkait pasangan aman itu berakhir sampai tanggal 4 Agustus. Ya, tapi sampai detik ini kita masih juga membangun komunikasi dengan Mas Anies, dan opsi yang kedua sudah berjalan saat ini. Ya, kalau sebelumnya kerangka kerja kita tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus itu opsi satu saja, tidak ada opsi yang lain. Yaitu pasangan Anies Sohibul Iman. Itu pada kerangka kerja 25 Juni hingga 4 Agustus. Tapi ketika tenggat waktu 4 Agustus itu sudah lewat, maka opsi kedua inilah yang ingin kita kaji, kita bahas dan kita perdalam. Itulah kemudian pimpinan kami berkomunikasi dengan pimpinan partai politik lainnya termasuk dengan Koalisi Indonesia Maju. Partai Keadilan Sejahtera sebelumnya mengaku memberikan waktu 40 hari kepada Anies Baswedan untuk melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Merespon hal itu, Anies mengaku kaget lantaran dirinya merasa tak pernah ada pembicaraan soal batas waktu. Juru bicara PKS M. Khalid sebelumnya menyebut seharusnya waktu 40 hari cukup bagi Anies melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Namun sampai saat ini Anies belum berhasil menambah dukungan untuk memastikan Anies Sohibul bisa berlayar di Pilgub Jakarta. Lantaran batas waktu telah terlewati, PKS mulai membuka komunikasi dengan pihak lain. Terkait hal itu, Anies membantah adanya deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ia memastikan akan berjuang bersama PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Anies lantas menyinggung soal awal mula dirinya dihubungi PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Dirinya saat itu melakukan pertemuan dengan Presiden PKS Ahmad Syaiqo pada 28 Juli. Dalam pertemuan itu, Anies ditanyai soal kesiapannya apabila disandingkan dengan sosok MSI diduga Muhammad Sohibul Iman. Anies mengaku telah melakukan pertemuan dengan MSI pada akhir Juli lalu. Keduanya membahas soal kondisi Jakarta, gubernur dan wakilnya. Oleh karenanya Anies kaget setelah jubir PKS berbicara soal adanya tenggat waktu 40 hari. Diakuinya tak pernah ada pembahasan soal batas waktu tersebut. Kita ingat ya Pak ya, dulu ketika sesudah mendengar kabar bahwa PKS mendeklarasikan saya dan MSI sebagai pasangan calon, maka itu kan tandanya kita semua kerja bersama ya menuju tanggal pendaftaran nanti tanggal 27-29 Agustus. Nah, cuman dalam perjalanan ini beberapa hari kemarin kita dengar teman-teman jubir di PKS dalam media, di TV-TV juga mengatakan bahwa Anies diberi deadline 40 hari, kemudian diberi deadline mencari partai hingga tanggal 4 Agustus. Perlu diluruskan supaya teman-teman dan teman-teman yang mendukung mengusulkan saya ingin sampaikan kepada semua bahwa saya tetap berjuang bersama. Dan tidak ada deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ini perlu saya sampaikan juga agar teman-teman PKS di Jakarta itu tahu dan bismillah kita yakin untuk terus berjuang bersama ke depannya. Insya Allah sampai di akhir Agustus ini kita bisa sama-sama daftar. Pokoknya kita hormati proses yang ada di tiap-tiap partai. Saya akan menghormati keputusan yang akan datang, sebagaimana saya menghormati keputusan yang kemarin. Dan masing-masing partai, setahu saya belum ada perubahan keputusan.
Jadi sebelum ada perubahan keputusan ya berarti masih sama semuanya. Pak, tapi kan ini kayak ketegangan Anies yang tadinya hanya istilah, kan ini makin terasa gitu ya Pak ya. Memang seberbahaya itu Anies Baswedan atau semenakutkan itu kan? Mungkin ada tanggapan nggak Pak? Iya, apa ya yang kemudian harus menjadi apa kalau istilah Anda tadi? Menakutkan itu kan maksudnya banyak banget supaya Ini yang dikerjakan di Jakarta teman-teman bisa lihat. Penanganan pandemi COVID Anda bisa lihat. Penanganan transportasi Anda bisa lihat. Penanganan kampung miskin, penanganan untuk pendidikan, kesehatan Anda bisa lihat itu semua. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak diketahui isinya. Karena sudah bekerja di Jakarta, bukan? Dan selama bekerja di Jakarta juga keberpihakannya jelas, bukan? Selalu berpihak kepada keadilan, kesetaraan, dan mereka yang lemah. Nah, apabila berpihak pada keadilan, kesetaraan, dan lemah itu ditakuti, apa yang ada yang salah di Republik ini? Justru hari ini kan kita membutuhkan yang berpihak pada kesetaraan, berpihak kepada keadilan, berpihak pada mereka yang lemah. Nah itu juga yang membuat ketika saya mendapatkan panggilan untuk mengikuti proses politik pilkada, itu di rumah kami itu rutin harian datang warga dari berbagai tempat yang menyampaikan, Pak kami dulu begini, sekarang kami ada masalah ini, tolong kami dikembalikan Pak, tolong kami dibantu. Jadi itu termasuk sebelah kita nih, Kampung Bayam. Jadi yang menjadi misi apabila ditugaskan adalah mengembalikan rasa keadilan, mengembalikan keberpihakan kepada mereka yang lemah, mengembalikan agar warga di Jakarta itu tinggal dengan tenang, bukan tinggal dengan tegang. Dan termasuk negara hadir melindunginya bukan melindungi yang sebentar-sebentar saja. Rencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi. Karena hingga detik ini kami masih hanya mengantongi SK rekomendasi dari PKS. PKS walaupun partai pemenang di Jakarta, kita memiliki 18 kursi, masih kurang 4 kursi. Tentu sebagai partai politik, ketika kita belum memenuhi kursi tadi ya, kandidat yang kita usung tidak bisa berlayar hingga saat ini. Oleh karena itu, DPP PKS membahas, mengkaji opsi alternatif ketika opsi yang pertama ini tidak berjalan. Demikian. Rekomendasi kerangka kerja tadi terkait pasangan aman itu berakhir sampai tanggal 4 Agustus ya. Tapi sampai detik ini kita masih juga membangun komunikasi dengan Mas Anies, dan opsi yang kedua sudah berjalan saat ini ya. Kalau sebelumnya kerangka kerja kita tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus itu opsi satu saja, tidak ada opsi yang lain, yakni pasangan Anies Sohibul Iman. Itu pada kerangka kerja 25 Juni hingga 4 Agustus. Tapi ketika tenggat waktu 4 Agustus itu sudah lewat, maka opsi kedua inilah yang ingin kita kaji, kita bahas, dan kita perdalam. Itulah kemudian pimpinan kami berkomunikasi dengan pimpinan partai politik lainnya termasuk dengan Koalisi Indonesia Maju. Partai Keadilan Sejahtera sebelumnya mengaku memberikan waktu 40 hari kepada Anies Baswedan untuk melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Merespon hal itu, Anies mengaku kaget lantaran dirinya merasa tak pernah ada pembicaraan soal batas waktu.
Juru bicara PKS M. Khalid sebelumnya menyebut seharusnya waktu 40 hari cukup bagi Anies melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Namun sampai saat ini Anies belum berhasil menambah dukungan untuk memastikan Anies Sohibul bisa berlayar di Pilgub Jakarta. Lantaran batas waktu telah terlewati, PKS mulai membuka komunikasi dengan pihak lain. Terkait hal itu, Anies membantah adanya deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ia memastikan akan berjuang bersama PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Anies lantas menyinggung soal awal mula dirinya dihubungi PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Dirinya saat itu melakukan pertemuan dengan Presiden PKS Ahmad Syahiku pada 28 Juli. Dalam pertemuan itu, Anies ditanyai soal kesiapannya apabila disandingkan dengan sosok MSI diduga Muhammad Sohibul Iman. Anies mengaku telah melakukan pertemuan dengan MSI pada akhir Juli lalu. Keduanya membahas soal kondisi Jakarta, gubernur dan wakilnya. Oleh karenanya Anies kaget setelah jubir PKS berbicara soal adanya tenggat waktu 40 hari. Diakuinya tak pernah ada pembahasan soal batas waktu tersebut. Kita ingat ya Pak ya, dulu ketika sesudah mendengar kabar bahwa PKS mendeklarasikan saya dan MSI sebagai pasangan calon, maka itu kan tandanya kita semua kerja bersama ya menuju tanggal pendaftaran nanti tanggal 27-29 Agustus. Nah, cuman dalam perjalanan ini beberapa hari kemarin kita dengar teman-teman jubir di PKS dalam media, di TV-TV juga mengatakan bahwa Anies diberi deadline 40 hari, kemudian diberi deadline mencari partai hingga tanggal 4 Agustus. Perlu diluruskan supaya teman-teman dan teman-teman yang mendukung mengusulkan saya ingin sampaikan kepada semua bahwa saya tetap berjuang bersama. Dan tidak ada deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ini perlu saya sampaikan juga agar teman-teman PKS di Jakarta itu tahu dan bismillah kita yakin untuk terus berjuang bersama ke depannya. Insya Allah sampai di akhir Agustus ini kita bisa sama-sama daftar. Pokoknya kita hormati proses yang ada di tiap-tiap partai. Saya akan menghormati keputusan yang akan datang, sebagaimana saya menghormati keputusan yang kemarin. Dan masing-masing partai, setahu saya belum ada perubahan keputusan. Jadi sebelum ada perubahan keputusan ya berarti masih sama semuanya. Pak, tapi kan ini upaya pencegahan Anies yang tadi hanya isu, namun kan ini makin terasa gitu ya Pak ya. Memang seberbahayakah itu Anies Baswedan atau semenakutkan itu kan? Mungkin ada tanggapan nggak Pak? Iya, apa ya yang kemudian harus menjadi apa kalau istilah Anda tadi? Menakutkan itu Pak, maksudnya banyak banget supaya. Ini yang dikerjakan di Jakarta teman-teman bisa lihat. Penanganan pandemi COVID Anda bisa lihat. Penanganan transportasi Anda bisa lihat. Penanganan kampung miskin, penanganan untuk pendidikan, kesehatan Anda bisa lihat itu semua. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak diketahui isinya, karena sudah bekerja di Jakarta, bukan? Dan selama bekerja di Jakarta juga keberpihakannya jelas, bukan? Selalu berpihak kepada keadilan, kesetaraan, dan mereka yang lemah. Nah, apabila berpihak pada keadilan, kesetaraan, dan lemah itu ditakuti, ada yang salah di Republik ini? Justru hari ini kan kita membutuhkan yang berpihak pada kesetaraan, berpihak kepada keadilan, berpihak pada mereka yang lemah. Nah itu juga yang membuat ketika saya mendapatkan panggilan untuk mengikuti proses politik pilkada, itu di rumah kami, itu rutin harian, datang warga dari berbagai tempat yang menyampaikan, Pak kami dulu begini, sekarang kami ada masalah ini, tolong kami dikembalikan Pak, tolong kami dibantu. Jadi ini termasuk sebelah kita nih, Kampung Bayam. Jadi yang menjadi misi apabila ditugaskan adalah mengembalikan rasa keadilan, mengembalikan keberpihakan kepada mereka yang lemah, mengembalikan agar warga di Jakarta itu tinggal dengan tenang, bukan tinggal dengan tegang. Dan termasuk negara hadir melindunginya bukan melindungi yang sebentar-sebentar saja. Rencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi
yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi. Karena hingga detik ini kami masih hanya mengantongi SK rekomendasi dari PKS. PKS walaupun partai pemenang di Jakarta, kita memiliki 18 kursi, masih kurang 4 kursi. Tentu sebagai partai politik, ketika kita belum memenuhi kursi tadi ya, kandidat yang kita usung tidak bisa berlayar hingga saat ini. Oleh karena itu, DPP PKS membahas, mengkaji opsi alternatif ketika opsi yang pertama ini tidak berjalan. Demikian. Rekomendasi kerangka kerja tadi terkait pasangan aman itu berakhir sampai tanggal 4 Agustus. Ya, tapi sampai detik ini kita masih juga membangun komunikasi dengan Mas Anies, dan opsi yang kedua sudah berjalan saat ini. Ya, kalau sebelumnya kerangka kerja kita tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus itu opsi satu saja, tidak ada opsi yang lain. Yaitu pasangan Anies Sohibul Iman. Itu pada kerangka kerja 25 Juni hingga 4 Agustus. Tapi ketika tenggat waktu 4 Agustus itu sudah lewat, maka opsi kedua inilah yang ingin kita kaji, kita bahas dan kita perdalam. Itulah kemudian pimpinan kami berkomunikasi dengan pimpinan partai politik lainnya termasuk dengan Koalisi Indonesia Maju. Partai Keadilan Sejahtera sebelumnya mengaku memberikan waktu 40 hari kepada Anies Baswedan untuk melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Merespon hal itu, Anies mengaku kaget lantaran dirinya merasa tak pernah ada pembicaraan soal batas waktu. Juru bicara PKS M. Khalid sebelumnya menyebut seharusnya waktu 40 hari cukup bagi Anies melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Namun sampai saat ini Anies belum berhasil menambah dukungan untuk memastikan Anies Sohibul bisa berlayar di Pilgub Jakarta. Lantaran batas waktu telah terlewati, PKS mulai membuka komunikasi dengan pihak lain. Terkait hal itu, Anies membantah adanya deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ia memastikan akan berjuang bersama PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Anies lantas menyinggung soal awal mula dirinya dihubungi PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Dirinya saat itu melakukan pertemuan dengan Presiden PKS Ahmad Syaiqo pada 28 Juli. Dalam pertemuan itu, Anies ditanyai soal kesiapannya apabila disandingkan dengan sosok MSI diduga Muhammad Sohibul Iman. Anies mengaku telah melakukan pertemuan dengan MSI pada akhir Juli lalu. Keduanya membahas soal kondisi Jakarta, gubernur dan wakilnya. Oleh karenanya Anies kaget setelah jubir PKS berbicara soal adanya tenggat waktu 40 hari. Diakuinya tak pernah ada pembahasan soal batas waktu tersebut. Kita ingat ya Pak ya, dulu ketika sesudah mendengar kabar bahwa PKS mendeklarasikan saya dan MSI sebagai pasangan calon, maka itu kan tandanya kita semua kerja bersama ya menuju tanggal pendaftaran nanti tanggal 27-29 Agustus. Nah, cuman dalam perjalanan ini beberapa hari kemarin kita dengar teman-teman jubir di PKS dalam media, di TV-TV juga mengatakan bahwa Anies diberi deadline 40 hari, kemudian diberi deadline mencari partai hingga tanggal 4 Agustus. Perlu diluruskan supaya teman-teman dan teman-teman yang mendukung mengusulkan saya ingin sampaikan kepada semua bahwa saya tetap berjuang bersama. Dan tidak ada deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ini perlu saya sampaikan juga agar teman-teman PKS di Jakarta itu tahu dan bismillah kita yakin untuk terus berjuang bersama ke depannya. Insya Allah sampai di akhir Agustus ini kita bisa sama-sama daftar. Pokoknya kita hormati proses yang ada di tiap-tiap partai. Saya akan menghormati keputusan yang akan datang, sebagaimana saya menghormati keputusan yang kemarin. Dan masing-masing partai, setahu saya belum ada perubahan keputusan.
Jadi sebelum ada perubahan keputusan ya berarti masih sama semuanya. Pak, tapi kan ini kayak ketegangan Anies yang tadinya hanya istilah, kan ini makin terasa gitu ya Pak ya. Memang seberbahaya itu Anies Baswedan atau semenakutkan itu kan? Mungkin ada tanggapan nggak Pak? Gitu, Pak? Iya, apa ya yang kemudian harus menjadi apa kalau istilah Anda tadi? Iya, menakutkan itu Pak, maksudnya banyak banget supaya Ini yang dikerjakan di Jakarta teman-teman bisa lihat. Penanganan pandemi COVID Anda bisa lihat. Penanganan transportasi Anda bisa lihat. Penanganan kampung miskin, penanganan untuk pendidikan, kesehatan Anda bisa lihat itu semua. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak diketahui isinya. Karena sudah bekerja di Jakarta, bukan? Dan selama bekerja di Jakarta juga keberpihakannya jelas, bukan? Selalu berpihak kepada keadilan, kesetaraan, dan mereka yang lemah. Nah, apabila berpihak pada keadilan, kesetaraan, dan lemah itu ditakuti, ada yang salah di Republik ini? Justru hari ini kan kita membutuhkan yang berpihak pada kesetaraan, berpihak kepada keadilan, berpihak pada mereka yang lemah. Dan itu juga yang membuat ketika saya mendapatkan panggilan untuk mengikuti proses politik pilkada, itu di rumah kami, itu rutin harian, datang warga dari berbagai tempat yang menyampaikan, Pak kami dulu begini, sekarang kami ada masalah ini, tolong kami dikembalikan Pak, tolong kami dibantu. Jadi ini termasuk sebelah kita nih, Kampung Bayam. Jadi yang menjadi misi apabila ditugaskan adalah mengembalikan rasa keadilan, mengembalikan keberpihakan kepada mereka yang lemah, mengembalikan agar warga di Jakarta itu tinggal dengan tenang, bukan tinggal dengan tegang. Dan termasuk negara hadir melindunginya bukan melindungi yang sebentar-sebentar saja. Rencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi. Karena hingga detik ini kami masih hanya mengantongi SK rekomendasi dari PKS. PKS walaupun partai pemenang di Jakarta, kita memiliki 18 kursi, masih kurang 4 kursi. Tentu sebagai partai politik, ketika kita belum memenuhi kursi tadi ya, kandidat yang kita usung tidak bisa berlayar hingga saat ini. Oleh karena itu, DPP PKS membahas, mengkaji opsi alternatif ketika opsi yang pertama ini tidak berjalan. Demikian. Rekomendasi kerangka kerja tadi terkait pasangan aman itu berakhir sampai tanggal 4 Agustus ya. Tapi sampai detik ini kita masih juga membangun komunikasi dengan Mas Anies, dan opsi yang kedua sudah berjalan saat ini ya. Kalau sebelumnya kerangka kerja kita tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus itu opsi satu saja, tidak ada opsi yang lain, yakni pasangan Anies Sohibul Iman. Itu pada kerangka kerja 25 Juni hingga 4 Agustus. Tapi ketika tenggat waktu 4 Agustus itu sudah lewat, maka opsi kedua inilah yang ingin kita kaji, kita bahas, dan kita perdalam. Itulah kemudian pimpinan kami berkomunikasi dengan pimpinan partai politik lainnya termasuk dengan Koalisi Indonesia Maju. Partai Keadilan Sejahtera sebelumnya mengaku memberikan waktu 40 hari kepada Anies Baswedan untuk melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Merespon hal itu, Anies mengaku kaget lantaran dirinya merasa tak pernah ada pembicaraan soal batas waktu.
Juru bicara PKS M. Khalid sebelumnya menyebut seharusnya waktu 40 hari cukup bagi Anies melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Namun sampai saat ini Anies belum berhasil menambah dukungan untuk memastikan Anies Sohibul bisa berlayar di Pilgub Jakarta. Lantaran batas waktu telah terlewati, PKS mulai membuka komunikasi dengan pihak lain. Terkait hal itu, Anies membantah adanya deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ia memastikan akan berjuang bersama PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Anies lantas menyinggung soal awal mula dirinya dihubungi PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Dirinya saat itu melakukan pertemuan dengan Presiden PKS Ahmad Syahiku pada 28 Juli. Dalam pertemuan itu, Anies ditanyai soal kesiapannya apabila disandingkan dengan sosok MSI diduga Muhammad Sohibul Iman. Anies mengaku telah melakukan pertemuan dengan MSI pada akhir Juli lalu. Keduanya membahas soal kondisi Jakarta, gubernur, dan wakilnya. Oleh karenanya Anies kaget setelah jubir PKS berbicara soal adanya tenggat waktu 40 hari. Diakuinya tak pernah ada pembahasan soal batas waktu tersebut. Kita ingat ya Pak ya, dulu ketika sesudah mendengar kabar bahwa PKS mendeklarasikan saya dan MSI sebagai pasangan calon, maka itu kan tandanya kita semua kerja bersama ya menuju tanggal pendaftaran nanti tanggal 27-29 Agustus. Nah, cuman dalam perjalanan ini beberapa hari kemarin kita dengar teman-teman jubir di PKS dalam media, di TV-TV juga mengatakan bahwa Anies diberi deadline 40 hari, kemudian diberi deadline mencari partai hingga tanggal 4 Agustus. Perlu diluruskan supaya teman-teman dan teman-teman yang mendukung mengusulkan saya ingin sampaikan kepada semua bahwa saya tetap berjuang bersama. Dan tidak ada deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ini perlu saya sampaikan juga agar teman-teman PKS di Jakarta itu tahu dan bismillah kita yakin untuk terus berjuang bersama ke depannya. Insya Allah sampai di akhir Agustus ini kita bisa sama-sama daftar. Pokoknya kita hormati proses yang ada di tiap-tiap partai. Saya akan menghormati keputusan yang akan datang, sebagaimana saya menghormati keputusan yang kemarin. Dan masing-masing partai, setahu saya belum ada perubahan keputusan. Jadi sebelum ada perubahan keputusan ya berarti masih sama semuanya. Pak, tapi kan ini upaya pencegahan Anies yang tadinya hanya istilah, kan ini makin terasa gitu ya Pak ya. Memang seberbahaya itu Anies Baswedan atau semenakutkan itu kan? Mungkin ada tanggapan nggak Pak? Iya, apa ya yang kemudian harus menjadi apa kalau istilah Anda tadi? Menakutkan itu kan maksudnya banyak banget supaya. Gini, yang dikerjakan di Jakarta teman-teman bisa lihat. Penanganan pandemi COVID Anda bisa lihat. Penanganan transportasi Anda bisa lihat. Penanganan kampung miskin, penanganan untuk pendidikan, kesehatan Anda bisa lihat itu semua. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak diketahui isinya. Karena sudah bekerja di Jakarta, bukan? Dan selama bekerja di Jakarta juga keberpihakannya jelas, bukan? Selalu berpihak kepada keadilan, kesetaraan, dan mereka yang lemah. Nah, apabila berpihak pada keadilan, kesetaraan, dan lemah itu ditakuti, apa yang ada yang salah di Republik ini? Justru hari ini kan kita membutuhkan yang berpihak pada kesetaraan, berpihak kepada keadilan, berpihak pada mereka yang lemah. Nah itu juga yang membuat ketika saya mendapatkan panggilan untuk mengikuti proses politik pilkada, itu di rumah kami, itu rutin harian, datang warga dari berbagai tempat yang menyampaikan, Pak kami dulu begini, sekarang kami ada masalah ini, tolong kami dikembalikan Pak, tolong kami dibantu. Jadi itu termasuk sebelah kita nih, Kampung Bayam. Jadi yang menjadi misi apabila ditugaskan adalah mengembalikan rasa keadilan, mengembalikan keberpihakan kepada mereka yang lemah, mengembalikan agar warga di Jakarta itu tinggal dengan tenang, bukan tinggal dengan tegang. Dan termasuk negara hadir melindunginya bukan melindungi yang sebentar-sebentar saja. Rencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi,
yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi. Karena hingga detik ini kami masih hanya mengantongi SK rekomendasi dari PKS. PKS walaupun partai pemenang di Jakarta, kita memiliki 18 kursi, masih kurang 4 kursi. Tentu sebagai partai politik, ketika kita belum memenuhi kursi tadi ya, kandidat yang kita usung tidak bisa berlayar hingga saat ini. Oleh karena itu, DPP PKS membahas, mengkaji opsi alternatif ketika opsi yang pertama ini tidak berjalan. Demikian. Rekomendasi kerangka kerja tadi terkait pasangan aman itu berakhir sampai tanggal 4 Agustus. Ya, tapi sampai detik ini kita masih juga membangun komunikasi dengan Mas Anies, dan opsi yang kedua sudah berjalan saat ini. Ya, kalau sebelumnya kerangka kerja kita tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus itu opsi satu saja, tidak ada opsi yang lain. Yaitu pasangan Anies Sohibul Iman. Itu pada kerangka kerja 25 Juni hingga 4 Agustus. Tapi ketika tenggat waktu 4 Agustus itu sudah lewat, maka opsi kedua inilah yang ingin kita kaji, kita bahas dan kita perdalam. Itulah kemudian pimpinan kami berkomunikasi dengan pimpinan partai politik lainnya termasuk dengan Koalisi Indonesia Maju. Partai Keadilan Sejahtera sebelumnya mengaku memberikan waktu 40 hari kepada Anies Baswedan untuk melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Merespon hal itu, Anies mengaku kaget lantaran dirinya merasa tak pernah ada pembicaraan soal batas waktu. Juru bicara PKS M. Khalid sebelumnya menyebut seharusnya waktu 40 hari cukup bagi Anies melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Namun sampai saat ini Anies belum berhasil menambah dukungan untuk memastikan Anies Sohibul bisa berlayar di Pilgub Jakarta. Lantaran batas waktu telah terlewati, PKS mulai membuka komunikasi dengan pihak lain. Terkait hal itu, Anies membantah adanya deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ia memastikan akan berjuang bersama PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Anies lantas menyinggung soal awal mula dirinya dihubungi PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Dirinya saat itu melakukan pertemuan dengan Presiden PKS Ahmad Syaiqo pada 28 Juli. Dalam pertemuan itu, Anies ditanyai soal kesiapannya apabila disandingkan dengan sosok MSI diduga Muhammad Sohibul Iman. Anies mengaku telah melakukan pertemuan dengan MSI pada akhir Juli lalu. Keduanya membahas soal kondisi Jakarta, gubernur dan wakilnya. Oleh karenanya Anies kaget setelah jubir PKS berbicara soal adanya tenggat waktu 40 hari. Diakuinya tak pernah ada pembahasan soal batas waktu tersebut. Kita ingat ya Pak ya, dulu ketika sesudah mendengar kabar bahwa PKS mendeklarasikan saya dan MSI sebagai pasangan calon, maka itu kan tandanya kita semua kerja bersama ya menuju tanggal pendaftaran nanti tanggal 27-29 Agustus. Nah, cuman dalam perjalanan ini beberapa hari kemarin kita dengar teman-teman jubir di PKS dalam media, di TV-TV juga mengatakan bahwa Anies diberi deadline 40 hari, kemudian diberi deadline mencari partai hingga tanggal 4 Agustus. Perlu diluruskan supaya teman-teman dan teman-teman yang mendukung mengusulkan saya ingin sampaikan kepada semua bahwa saya tetap berjuang bersama. Dan tidak ada deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ini perlu saya sampaikan juga agar teman-teman PKS di Jakarta itu tahu dan bismillah kita yakin untuk terus berjuang bersama ke depannya. Insya Allah sampai di akhir Agustus ini kita bisa sama-sama daftar. Pokoknya kita hormati proses yang ada di tiap-tiap partai. Saya akan menghormati keputusan yang akan datang, sebagaimana saya menghormati keputusan yang kemarin. Dan masing-masing partai, setahu saya belum ada perubahan keputusan.
Jadi sebelum ada perubahan keputusan ya berarti masih sama semuanya. Pak, tapi kan ini upaya pencegahan Anies yang tadi hanya isu, namun kan ini makin terasa gitu ya Pak ya. Memang seberbahaya itu Anies Baswedan atau semenakutkan itu kan? Mungkin ada tanggapan nggak Pak? Gitu, Pak. Iya, apa ya yang kemudian harus menjadi apa kalau istilah Anda tadi? Menakutkan itu Pak, maksudnya Iya. banyak banget supaya Ini yang dikerjakan di Jakarta teman-teman bisa lihat. Penanganan pandemi COVID Anda bisa lihat. Penanganan transportasi Anda bisa lihat. Penanganan kampung miskin, penanganan untuk pendidikan, kesehatan Anda bisa lihat itu semua. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak diketahui isinya. Karena sudah bekerja di Jakarta, bukan? Dan selama bekerja di Jakarta juga keberpihakannya jelas, bukan? Selalu berpihak kepada keadilan, kesetaraan, dan mereka yang lemah. Nah, apabila berpihak pada keadilan, kesetaraan, dan lemah itu ditakuti, apa yang ada yang salah di Republik ini? Justru hari ini kan kita membutuhkan yang berpihak pada kesetaraan, berpihak kepada keadilan, berpihak pada mereka yang lemah. Nah itu juga yang membuat ketika saya mendapatkan panggilan untuk mengikuti proses politik pilkada, itu di rumah kami itu rutin harian datang warga dari berbagai tempat yang menyampaikan, Pak kami dulu begini, sekarang kami ada masalah ini, tolong kami dikembalikan Pak, tolong kami dibantu. Jadi ini termasuk sebelah kita nih, Kampung Bayam. Jadi yang menjadi misi apabila ditugaskan adalah mengembalikan rasa keadilan, mengembalikan keberpihakan kepada mereka yang lemah, mengembalikan agar warga di Jakarta itu tinggal dengan tenang, bukan tinggal dengan tegang. Dan termasuk negara hadir melindunginya bukan melindungi yang sebentar-sebentar saja. Perencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi. Karena hingga detik ini kami masih hanya mengantongi SK rekomendasi dari PKS. PKS walaupun partai pemenang di Jakarta, kita memiliki 18 kursi, masih kurang 4 kursi. Tentu sebagai partai politik, ketika kita belum memenuhi kursi tadi ya, kandidat yang kita usung tidak bisa berlayar hingga saat ini. Oleh karena itu, DPP PKS membahas, mengkaji opsi alternatif ketika opsi yang pertama ini tidak berjalan. Demikian. Rekomendasi kerangka kerja tadi terkait pasangan aman itu berakhir sampai tanggal 4 Agustus. Ya, tapi sampai detik ini kita masih juga membangun komunikasi dengan Mas Anies, dan opsi yang kedua sudah berjalan saat ini. Ya, kalau sebelumnya kerangka kerja kita tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus itu opsi satu saja, tidak ada opsi yang lain. Yaitu pasangan Anies Sohibul Iman. Itu pada kerangka kerja 25 Juni hingga 4 Agustus. Tapi ketika tenggat waktu 4 Agustus itu sudah lewat, maka opsi kedua inilah yang ingin kita kaji, kita bahas, dan kita perdalam. Itulah kemudian pimpinan kami berkomunikasi dengan pimpinan partai politik lainnya termasuk dengan Koalisi Indonesia Maju. Partai Keadilan Sejahtera sebelumnya mengaku memberikan waktu 40 hari kepada Anies Baswedan untuk melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Merespon hal itu, Anies mengaku kaget lantaran dirinya merasa tak pernah ada pembicaraan soal batas waktu.
Juru bicara PKS M. Khalid sebelumnya menyebut seharusnya waktu 40 hari cukup bagi Anies melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Namun sampai saat ini Anies belum berhasil menambah dukungan untuk memastikan Anies Sohibul bisa berlayar di Pilgub Jakarta. Lantaran batas waktu telah terlewati, PKS mulai membuka komunikasi dengan pihak lain. Terkait hal itu, Anies membantah adanya deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ia memastikan akan berjuang bersama PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Anies lantas menyinggung soal awal mula dirinya dihubungi PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Dirinya saat itu melakukan pertemuan dengan Presiden PKS Ahmad Syahiku pada 28 Juli. Dalam pertemuan itu, Anies ditanyai soal kesiapannya apabila disandingkan dengan sosok MSI diduga Muhammad Sohibul Iman. Anies mengaku telah melakukan pertemuan dengan MSI pada akhir Juli lalu. Keduanya membahas soal kondisi Jakarta, gubernur dan wakilnya. Oleh karenanya Anies kaget setelah jubir PKS berbicara soal adanya tenggat waktu 40 hari. Diakuinya tak pernah ada pembahasan soal batas waktu tersebut. Kita ingat ya Pak ya, dulu ketika sesudah mendengar kabar bahwa PKS mendeklarasikan saya dan MSI sebagai pasangan calon, maka itu kan tandanya kita semua kerja bersama ya menuju tanggal pendaftaran nanti tanggal 27-29 Agustus. Nah, cuman dalam perjalanan ini beberapa hari kemarin kita dengar teman-teman jubir di PKS dalam media, di TV-TV juga mengatakan bahwa Anies diberi deadline 40 hari, kemudian diberi deadline mencari partai hingga tanggal 4 Agustus. Perlu diluruskan supaya teman-teman dan teman-teman yang mendukung mengusulkan saya ingin sampaikan kepada semua bahwa saya tetap berjuang bersama. Dan tidak ada deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ini perlu saya sampaikan juga agar teman-teman PKS di Jakarta itu tahu dan bismillah kita yakin untuk terus berjuang bersama ke depannya. Insya Allah sampai di akhir Agustus ini kita bisa sama-sama daftar. Pokoknya kita hormati proses yang ada di tiap-tiap partai. Saya akan menghormati keputusan yang akan datang, sebagaimana saya menghormati keputusan yang kemarin. Dan masing-masing partai, setahu saya belum ada perubahan keputusan. Jadi sebelum ada perubahan keputusan ya berarti masih sama semuanya. Pak, tapi kan ini kayak ketegangan Anies yang tadi hanya isu, namun kan ini makin terasa gitu ya Pak ya. Memang seberbahaya itu Anies Baswedan atau semenakutkan itu kan mungkin ada tanggapan nggak Pak? Iya, apa ya yang kemudian harus menjadi apa kalau istilah Anda tadi? Menakutkan itu Pak, maksudnya banyak banget supaya. Ini yang dikerjakan di Jakarta teman-teman bisa lihat. Penanganan pandemi COVID Anda bisa lihat. Penanganan transportasi Anda bisa lihat. Penanganan kampung miskin, penanganan untuk pendidikan, kesehatan Anda bisa lihat itu semua. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak diketahui isinya, karena sudah bekerja di Jakarta, bukan? Dan selama bekerja di Jakarta juga keberpihakannya jelas, bukan? Selalu berpihak kepada keadilan, kesetaraan, dan mereka yang lemah. Nah, apabila berpihak pada keadilan, kesetaraan, dan lemah itu ditakuti, ada yang salah di Republik ini? Justru hari ini kan kita membutuhkan yang berpihak pada kesetaraan, berpihak kepada keadilan, berpihak pada mereka yang lemah. Dan itu juga yang membuat ketika saya mendapatkan panggilan untuk mengikuti proses politik pilkada, itu di rumah kami, itu rutin harian, datang warga dari berbagai tempat yang menyampaikan, Pak kami dulu begini, sekarang kami ada masalah ini, tolong kami dikembalikan Pak, tolong kami dibantu. Jadi ini termasuk sebelah kita nih, Kampung Bayam. Jadi yang menjadi misi apabila ditugaskan adalah mengembalikan rasa keadilan, mengembalikan keberpihakan kepada mereka yang lemah, mengembalikan agar warga di Jakarta itu tinggal dengan tenang, bukan tinggal dengan tegang. Dan termasuk negara hadir melindunginya bukan melindungi yang sebentar-sebentar saja. Rencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi
yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi. Karena hingga detik ini kami masih hanya mengantongi SK rekomendasi dari PKS. PKS walaupun partai pemenang di Jakarta, kita memiliki 18 kursi, masih kurang 4 kursi. Tentu sebagai partai politik, ketika kita belum memenuhi kursi tadi ya, kandidat yang kita usung tidak bisa berlayar hingga saat ini. Oleh karena itu, DPP PKS membahas, mengkaji opsi alternatif ketika opsi yang pertama ini tidak berjalan. Demikian. Rekomendasi kerangka kerja tadi terkait pasangan aman itu berakhir sampai tanggal 4 Agustus. Ya, tapi sampai detik ini kita masih juga membangun komunikasi dengan Mas Anies, dan opsi yang kedua sudah berjalan saat ini. Ya, kalau sebelumnya kerangka kerja kita tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus itu opsi satu saja, tidak ada opsi yang lain. Yaitu pasangan Anies Sohibul Iman. Itu pada kerangka kerja 25 Juni hingga 4 Agustus. Tapi ketika tenggat waktu 4 Agustus itu sudah lewat, maka opsi kedua inilah yang ingin kita kaji, kita bahas dan kita perdalam. Itulah kemudian pimpinan kami berkomunikasi dengan pimpinan partai politik lainnya termasuk dengan Koalisi Indonesia Maju. Partai Keadilan Sejahtera sebelumnya mengaku memberikan waktu 40 hari kepada Anies Baswedan untuk melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Merespon hal itu, Anies mengaku kaget lantaran dirinya merasa tak pernah ada pembicaraan soal batas waktu. Juru bicara PKS M. Khalid sebelumnya menyebut seharusnya waktu 40 hari cukup bagi Anies melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Namun sampai saat ini Anies belum berhasil menambah dukungan untuk memastikan Anies Sohibul bisa berlayar di Pilgub Jakarta. Lantaran batas waktu telah terlewati, PKS mulai membuka komunikasi dengan pihak lain. Terkait hal itu, Anies membantah adanya deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ia memastikan akan berjuang bersama PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Anies lantas menyinggung soal awal mula dirinya dihubungi PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Soal kesiapannya apabila disandingkan dengan sosok MSI diduga Muhammad Sohibul Iman. Anies mengaku telah melakukan pertemuan dengan MSI pada akhir Juli lalu. Keduanya membahas soal kondisi Jakarta, gubernur dan wakilnya. Oleh karenanya Anies kaget setelah jubir PKS berbicara soal adanya tenggat waktu 40 hari. Diakuinya tak pernah ada pembahasan soal batas waktu tersebut. Kita ingat ya Pak ya, dulu ketika sesudah mendengar kabar bahwa PKS mendeklarasikan saya dan MSI sebagai pasangan calon, maka itu kan tandanya kita semua kerja bersama ya menuju tanggal pendaftaran nanti tanggal 27-29 Agustus. Nah, cuman dalam perjalanan ini beberapa hari kemarin kita dengar teman-teman jubir di PKS dalam media, di TV-TV juga mengatakan bahwa Anies diberi deadline 40 hari, kemudian diberi deadline mencari partai hingga tanggal 4 Agustus. Perlu diluruskan supaya teman-teman dan teman-teman yang mendukung, mengusulkan saya ingin sampaikan kepada semua bahwa saya tetap berjuang bersama. Dan tidak ada deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ini perlu saya sampaikan juga agar teman-teman PKS di Jakarta itu tahu dan bismillah kita yakin untuk terus berjuang bersama ke depannya. Insya Allah sampai di akhir Agustus ini kita bisa sama-sama daftar. Pokoknya kita hormati proses yang ada di tiap-tiap partai. Saya akan menghormati keputusan yang akan datang sebagaimana saya menghormati keputusan yang kemarin. Dan masing-masing partai setahu saya belum ada perubahan keputusan. Jadi sebelum ada perubahan keputusan ya berarti masih sama semuanya.
Pak, tapi kan ini upaya pencegahan Anies yang tadinya hanya isu, namun kan ini makin terasa gitu ya Pak ya. Memang seberbahayakah itu Anies Baswedan atau semenakutkan itu kan? Mungkin ada tanggapan nggak Pak? Gitu, Pak. Iya, apa ya yang kemudian harus menjadi apa kalau istilah Anda tadi? Menakutkan itu Pak, maksudnya Iya. banyak banget supaya Ini yang dikerjakan di Jakarta teman-teman bisa lihat. Penanganan pandemi COVID Anda bisa lihat. Penanganan transportasi Anda bisa lihat. Penanganan kampung miskin, penanganan untuk pendidikan, kesehatan Anda bisa lihat itu semua. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak diketahui isinya. Karena sudah bekerja di Jakarta, bukan? Dan selama bekerja di Jakarta juga keberpihakannya jelas, bukan? Selalu berpihak kepada keadilan, kesetaraan, dan mereka yang lemah. Nah, apabila berpihak pada keadilan, kesetaraan, dan lemah itu ditakuti, apa yang ada yang salah di Republik ini? Justru hari ini kan kita membutuhkan yang berpihak pada kesetaraan, berpihak kepada keadilan, berpihak pada mereka yang lemah. Nah itu juga yang membuat ketika saya mendapatkan panggilan untuk mengikuti proses politik pilkada, itu di rumah kami itu rutin harian datang warga dari berbagai tempat yang menyampaikan, Pak kami dulu begini, sekarang kami ada masalah ini, tolong kami dikembalikan Pak, tolong kami dibantu. Jadi ini termasuk sebelah kita nih, Kampung Bayam. Jadi yang menjadi misi apabila ditugaskan adalah mengembalikan rasa keadilan, mengembalikan keberpihakan kepada mereka yang lemah, mengembalikan agar warga di Jakarta itu tinggal dengan tenang, bukan tinggal dengan tegang. Dan termasuk negara hadir melindunginya bukan melindungi yang sebentar-sebentar saja. Perencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi. Karena hingga detik ini kami masih hanya mengantongi SK rekomendasi dari PKS. PKS walaupun partai pemenang di Jakarta, kita memiliki 18 kursi, masih kurang 4 kursi. Tentu sebagai partai politik, ketika kita belum memenuhi kursi tadi ya, kandidat yang kita usung tidak bisa berlayar hingga saat ini. Oleh karena itu, DPP PKS membahas, mengkaji opsi alternatif ketika opsi yang pertama ini tidak berjalan. Demikian. Rekomendasi kerangka kerja tadi terkait pasangan aman itu berakhir sampai tanggal 4 Agustus. Ya, tapi sampai detik ini kita masih juga membangun komunikasi dengan Mas Anies, dan opsi yang kedua sudah berjalan saat ini. Ya, kalau sebelumnya kerangka kerja kita tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus itu opsi satu saja, tidak ada opsi yang lain. Yaitu pasangan Anies Sohibul Iman. Itu pada kerangka kerja 25 Juni hingga 4 Agustus. Tapi ketika tenggat waktu 4 Agustus itu sudah lewat, maka opsi kedua inilah yang ingin kita kaji, kita bahas dan kita perdalam. Itulah kemudian pimpinan kami berkomunikasi dengan pimpinan partai politik lainnya termasuk dengan Koalisi Indonesia Maju. Partai Keadilan Sejahtera sebelumnya mengaku memberikan waktu 40 hari kepada Anies Baswedan untuk melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Merespon hal itu, Anies mengaku kaget lantaran dirinya merasa tak pernah ada pembicaraan soal batas waktu.
Juru bicara PKS M. Khalid sebelumnya menyebut seharusnya waktu 40 hari cukup bagi Anies melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Namun sampai saat ini Anies belum berhasil menambah dukungan untuk memastikan Anies Sohibul bisa berlayar di Pilgub Jakarta. Lantaran batas waktu telah terlewati, PKS mulai membuka komunikasi dengan pihak lain. Terkait hal itu, Anies membantah adanya deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ia memastikan akan berjuang bersama PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Anies lantas menyinggung soal awal mula dirinya dihubungi PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Dirinya saat itu melakukan pertemuan dengan Presiden PKS Ahmad Syahiku pada 28 Juli. Dalam pertemuan itu, Anies ditanyai soal kesiapannya apabila disandingkan dengan sosok MSI diduga Muhammad Sohibul Iman. Anies mengaku telah melakukan pertemuan dengan MSI pada akhir Juli lalu. Keduanya membahas soal kondisi Jakarta, gubernur dan wakilnya. Oleh karenanya Anies kaget setelah jubir PKS berbicara soal adanya tenggat waktu 40 hari. Diakuinya tak pernah ada pembahasan soal batas waktu tersebut. Kita ingat ya Pak ya, dulu ketika sesudah mendengar kabar bahwa PKS mendeklarasikan saya dan MSI sebagai pasangan calon, maka itu kan tandanya kita semua kerja bersama ya menuju tanggal pendaftaran nanti tanggal 27-29 Agustus. Nah, cuman dalam perjalanan ini beberapa hari kemarin kita dengar teman-teman jubir di PKS dalam media, di TV-TV juga mengatakan bahwa Anies diberi deadline 40 hari, kemudian diberi deadline mencari partai hingga tanggal 4 Agustus. Perlu diluruskan supaya teman-teman dan teman-teman yang mendukung mengusulkan saya ingin sampaikan kepada semua bahwa saya tetap berjuang bersama. Dan tidak ada deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ini perlu saya sampaikan juga agar teman-teman PKS di Jakarta itu tahu dan bismillah kita yakin untuk terus berjuang bersama ke depannya. Insya Allah sampai di akhir Agustus ini kita bisa sama-sama daftar. Pokoknya kita hormati proses yang ada di tiap-tiap partai. Saya akan menghormati keputusan yang akan datang, sebagaimana saya menghormati keputusan yang kemarin. Dan masing-masing partai, setahu saya belum ada perubahan keputusan. Jadi sebelum ada perubahan keputusan ya berarti masih sama semuanya. Pak, tapi kan ini kayak ketegangan Anies yang tadi hanya isu, namun kan ini makin terasa gitu ya Pak ya. Memang seberbahaya itu Anies Baswedan atau semenakutkan itu kan mungkin ada tanggapan nggak Pak? Iya, apa ya yang kemudian harus menjadi apa kalau istilah Anda tadi? Ya, menakutkan itu Pak, maksudnya banyak banget supaya ini yang dikerjakan di Jakarta teman-teman bisa lihat. Penanganan pandemi COVID Anda bisa lihat. Penanganan transportasi Anda bisa lihat. Penanganan kampung miskin, penanganan untuk pendidikan, kesehatan Anda bisa lihat itu semua. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak diketahui isinya. Karena sudah bekerja di Jakarta, bukan? Dan selama bekerja di Jakarta juga keberpihakannya jelas, bukan? Selalu berpihak kepada keadilan, kesetaraan, dan mereka yang lemah. Nah, apabila berpihak pada keadilan, kesetaraan, dan lemah itu ditakuti, ada yang salah di Republik ini? Justru hari ini kan kita membutuhkan yang berpihak pada kesetaraan, berpihak kepada keadilan, berpihak pada mereka yang lemah. Dan itu juga yang membuat ketika saya mendapatkan panggilan untuk mengikuti proses politik pilkada, itu di rumah kami, itu rutin harian, datang warga dari berbagai tempat yang menyampaikan, Pak kami dulu begini, sekarang kami ada masalah ini, tolong kami dikembalikan Pak, tolong kami dibantu. Jadi ini termasuk sebelah kita nih, Kampung Bayam. Jadi yang menjadi misi apabila ditugaskan adalah mengembalikan rasa keadilan, mengembalikan keberpihakan kepada mereka yang lemah, mengembalikan agar warga di Jakarta itu tinggal dengan tenang, bukan tinggal dengan tegang. Dan termasuk negara hadir melindunginya bukan melindungi yang sebentar-sebentar saja. Rencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi
yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi. Karena hingga detik ini kami masih hanya mengantongi SK rekomendasi dari PKS. PKS walaupun partai pemenang di Jakarta, kita memiliki 18 kursi, masih kurang 4 kursi. Tentu sebagai partai politik, ketika kita belum memenuhi kursi tadi ya, kandidat yang kita usung tidak bisa berlayar hingga saat ini. Oleh karena itu, DPP PKS membahas, mengkaji opsi alternatif ketika opsi yang pertama ini tidak berjalan. Demikian. Rekomendasi kerangka kerja tadi terkait pasangan aman itu berakhir sampai tanggal 4 Agustus. Ya, tapi sampai detik ini kita masih juga membangun komunikasi dengan Mas Anies, dan opsi yang kedua sudah berjalan saat ini. Ya, kalau sebelumnya kerangka kerja kita tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus itu opsi satu saja, tidak ada opsi yang lain. Yaitu pasangan Anies Sohibul Iman. Itu pada kerangka kerja 25 Juni hingga 4 Agustus. Tapi ketika tenggat waktu 4 Agustus itu sudah lewat, maka opsi kedua inilah yang ingin kita kaji, kita bahas dan kita perdalam. Itulah kemudian pimpinan kami berkomunikasi dengan pimpinan partai politik lainnya termasuk dengan Koalisi Indonesia Maju. Partai Keadilan Sejahtera sebelumnya mengaku memberikan waktu 40 hari kepada Anies Baswedan untuk melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Merespon hal itu, Anies mengaku kaget lantaran dirinya merasa tak pernah ada pembicaraan soal batas waktu. Juru bicara PKS M. Khalid sebelumnya menyebut seharusnya waktu 40 hari cukup bagi Anies melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Namun sampai saat ini Anies belum berhasil menambah dukungan untuk memastikan Anies Sohibul bisa berlayar di Pilgub Jakarta. Lantaran batas waktu telah terlewati, PKS mulai membuka komunikasi dengan pihak lain. Terkait hal itu, Anies membantah adanya deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ia memastikan akan berjuang bersama PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Anies lantas menyinggung soal awal mula dirinya dihubungi PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Dirinya saat itu melakukan pertemuan dengan Presiden PKS Ahmad Syaiqo pada 28 Juli. Dalam pertemuan itu, Anies ditanyai soal kesiapannya apabila disandingkan dengan sosok MSI diduga Muhammad Sohibul Iman. Anies mengaku telah melakukan pertemuan dengan MSI pada akhir Juli lalu. Keduanya membahas soal kondisi Jakarta, gubernur dan wakilnya. Oleh karenanya Anies kaget setelah jubir PKS berbicara soal adanya tenggat waktu 40 hari. Diakuinya tak pernah ada pembahasan soal batas waktu tersebut. Kita ingat ya Pak ya, dulu ketika sesudah mendengar kabar bahwa PKS mendeklarasikan saya dan MSI sebagai pasangan calon, maka itu kan tandanya kita semua kerja bersama ya menuju tanggal pendaftaran nanti tanggal 27-29 Agustus. Nah, cuman dalam perjalanan ini beberapa hari kemarin kita dengar teman-teman jubir di PKS dalam media, di TV-TV juga mengatakan bahwa Anies diberi deadline 40 hari, kemudian diberi deadline mencari partai hingga tanggal 4 Agustus. Perlu diluruskan supaya teman-teman dan teman-teman yang mendukung mengusulkan saya ingin sampaikan kepada semua bahwa saya tetap berjuang bersama. Dan tidak ada deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ini perlu saya sampaikan juga agar teman-teman PKS di Jakarta itu tahu dan bismillah kita yakin untuk terus berjuang bersama ke depannya. Insya Allah sampai di akhir Agustus ini kita bisa sama-sama daftar. Pokoknya kita hormati proses yang ada di tiap-tiap partai. Saya akan menghormati keputusan yang akan datang, sebagaimana saya menghormati keputusan yang kemarin. Dan masing-masing partai, setahu saya belum ada perubahan keputusan.
Jadi sebelum ada perubahan keputusan ya berarti masih sama semuanya. Pak, tapi kan ini kayak ketegangan Anies yang tadinya hanya isu, namun kan ini makin terasa gitu ya Pak ya. Memang seberbahaya itu Anies Baswedan atau semenakutkan itu kan? Mungkin ada tanggapan nggak Pak? Iya, apa ya yang kemudian harus menjadi apa kalau istilah Anda tadi? Menakutkan itu kan maksudnya banyak banget supaya Ini yang dikerjakan di Jakarta teman-teman bisa lihat. Penanganan pandemi COVID Anda bisa lihat. Penanganan transportasi Anda bisa lihat. Penanganan kampung miskin, penanganan untuk pendidikan, kesehatan Anda bisa lihat itu semua. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak diketahui isinya. Karena sudah bekerja di Jakarta, bukan? Dan selama bekerja di Jakarta juga keberpihakannya jelas, bukan? Selalu berpihak kepada keadilan, kesetaraan, dan mereka yang lemah. Nah, apabila berpihak pada keadilan, kesetaraan, dan lemah itu ditakuti, apa yang ada yang salah di Republik ini? Justru hari ini kan kita membutuhkan yang berpihak pada kesetaraan, berpihak kepada keadilan, berpihak pada mereka yang lemah. Nah itu juga yang membuat ketika saya mendapatkan panggilan untuk mengikuti proses politik pilkada, itu di rumah kami, itu rutin harian, datang warga dari berbagai tempat yang menyampaikan, Pak kami dulu begini, sekarang kami ada masalah ini, tolong kami dikembalikan Pak, tolong kami dibantu. Jadi itu termasuk sebelah kita nih, Kampung Bayam. Jadi yang menjadi misi apabila ditugaskan adalah mengembalikan rasa keadilan, mengembalikan keberpihakan kepada mereka yang lemah, mengembalikan agar warga di Jakarta itu tinggal dengan tenang, bukan tinggal dengan tegang. Dan termasuk negara hadir melindunginya bukan melindungi yang sebentar-sebentar saja. Rencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi. Karena hingga detik ini kami masih hanya mengantongi SK rekomendasi dari PKS. PKS walaupun partai pemenang di Jakarta, kita memiliki 18 kursi, masih kurang 4 kursi. Tentu sebagai partai politik, ketika kita belum memenuhi kursi tadi ya, kandidat yang kita usung tidak bisa berlayar hingga saat ini. Oleh karena itu, DPP PKS membahas, mengkaji opsi alternatif ketika opsi yang pertama ini tidak berjalan. Demikian. Rekomendasi kerangka kerja tadi terkait pasangan aman itu berakhir sampai tanggal 4 Agustus ya. Tapi sampai detik ini kita masih juga membangun komunikasi dengan Mas Anies, dan opsi yang kedua sudah berjalan saat ini ya. Kalau sebelumnya kerangka kerja kita tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus itu opsi satu saja, tidak ada opsi yang lain, yakni pasangan Anies Sohibul Iman. Itu pada kerangka kerja 25 Juni hingga 4 Agustus. Tapi ketika tenggat waktu 4 Agustus itu sudah lewat, maka opsi kedua inilah yang ingin kita kaji, kita bahas, dan kita perdalam. Itulah kemudian pimpinan kami berkomunikasi dengan pimpinan partai politik lainnya termasuk dengan Koalisi Indonesia Maju. Partai Keadilan Sejahtera sebelumnya mengaku memberikan waktu 40 hari kepada Anies Baswedan untuk melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Merespon hal itu, Anies mengaku kaget lantaran dirinya merasa tak pernah ada pembicaraan soal batas waktu.
Juru bicara PKS M. Khalid sebelumnya menyebut seharusnya waktu 40 hari cukup bagi Anies melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Namun sampai saat ini Anies belum berhasil menambah dukungan untuk memastikan Anies Sohibul bisa berlayar di Pilgub Jakarta. Lantaran batas waktu telah terlewati, PKS mulai membuka komunikasi dengan pihak lain. Terkait hal itu, Anies membantah adanya deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ia memastikan akan berjuang bersama PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Anies lantas menyinggung soal awal mula dirinya dihubungi PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Dirinya saat itu melakukan pertemuan dengan Presiden PKS Ahmad Syahiku pada 28 Juli. Dalam pertemuan itu, Anies ditanyai soal kesiapannya apabila disandingkan dengan sosok MSI diduga Muhammad Sohibul Iman. Anies mengaku telah melakukan pertemuan dengan MSI pada akhir Juli lalu. Keduanya membahas soal kondisi Jakarta, gubernur, dan wakilnya. Oleh karenanya Anies kaget setelah jubir PKS berbicara soal adanya tenggat waktu 40 hari. Diakuinya tak pernah ada pembahasan soal batas waktu tersebut. Kita ingat ya Pak ya, dulu ketika sesudah mendengar kabar bahwa PKS mendeklarasikan saya dan MSI sebagai pasangan calon, maka itu kan tandanya kita semua kerja bersama ya menuju tanggal pendaftaran nanti tanggal 27-29 Agustus. Nah, cuman dalam perjalanan ini beberapa hari kemarin kita dengar teman-teman jubir di PKS dalam media, di TV-TV juga mengatakan bahwa Anies diberi deadline 40 hari, kemudian diberi deadline mencari partai hingga tanggal 4 Agustus. Perlu diluruskan supaya teman-teman dan teman-teman yang mendukung, mengusulkan saya ingin sampaikan kepada semua bahwa saya tetap berjuang bersama. Dan tidak ada deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ini perlu saya sampaikan juga agar teman-teman PKS di Jakarta itu tahu dan bismillah kita yakin untuk terus berjuang bersama ke depannya. Insya Allah sampai di akhir Agustus ini kita bisa sama-sama daftar. Pokoknya kita hormati proses yang ada di tiap-tiap partai. Saya akan menghormati keputusan yang akan datang sebagaimana saya menghormati keputusan yang kemarin. Dan masing-masing partai setahu saya belum ada perubahan keputusan. Jadi sebelum ada perubahan keputusan ya berarti masih sama semuanya. Pak, tapi kan ini kayak ketegangan Anies yang tadinya hanya istilah, kan ini makin terasa gitu ya Pak ya. Memang seberbahayakah itu Anies Baswedan atau semenakutkan itu kan? Mungkin ada tanggapan nggak Pak? Iya, apa ya yang kemudian harus menjadi apa kalau istilah Anda tadi? Menakutkan itu Pak, maksudnya banyak banget supaya. Ini yang dikerjakan di Jakarta teman-teman bisa lihat. Penanganan pandemi COVID Anda bisa lihat. Penanganan transportasi Anda bisa lihat. Penanganan kampung miskin, penanganan untuk pendidikan, kesehatan Anda bisa lihat itu semua. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak diketahui isinya. Karena sudah bekerja di Jakarta, bukan? Dan selama bekerja di Jakarta juga keberpihakannya jelas, bukan? Selalu berpihak kepada keadilan, kesetaraan, dan mereka yang lemah. Nah, apabila berpihak pada keadilan, kesetaraan, dan lemah itu ditakuti, ada yang salah di Republik ini? Justru hari ini kan kita membutuhkan yang berpihak pada kesetaraan, berpihak kepada keadilan, berpihak pada mereka yang lemah. Nah itu juga yang membuat ketika saya mendapatkan panggilan untuk mengikuti proses politik pilkada, itu di rumah kami, itu rutin harian, datang warga dari berbagai tempat yang menyampaikan, Pak kami dulu begini, sekarang kami ada masalah ini, tolong kami dikembalikan Pak, tolong kami dibantu. Jadi ini termasuk sebelah kita nih, Kampung Bayam. Jadi yang menjadi misi apabila ditugaskan adalah mengembalikan rasa keadilan, mengembalikan keberpihakan kepada mereka yang lemah, mengembalikan agar warga di Jakarta itu tinggal dengan tenang, bukan tinggal dengan tegang. Dan termasuk negara hadir melindunginya bukan melindungi yang sebentar-sebentar saja. Rencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi
yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi. Karena hingga detik ini kami masih hanya mengantongi SK rekomendasi dari PKS. PKS walaupun partai pemenang di Jakarta, kita memiliki 18 kursi, masih kurang 4 kursi. Tentu sebagai partai politik, ketika kita belum memenuhi kursi tadi ya, kandidat yang kita usung tidak bisa berlayar hingga saat ini. Oleh karena itu, DPP PKS membahas, mengkaji opsi alternatif ketika opsi yang pertama ini tidak berjalan. Demikian. Rekomendasi kerangka kerja tadi terkait pasangan aman itu berakhir sampai tanggal 4 Agustus. Ya, tapi sampai detik ini kita masih juga membangun komunikasi dengan Mas Anies, dan opsi yang kedua sudah berjalan saat ini. Ya, kalau sebelumnya kerangka kerja kita tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus itu opsi satu saja, tidak ada opsi yang lain. Yaitu pasangan Anies Sohibul Iman. Itu pada kerangka kerja 25 Juni hingga 4 Agustus. Tapi ketika tenggat waktu 4 Agustus itu sudah lewat, maka opsi kedua inilah yang ingin kita kaji, kita bahas dan kita perdalam. Itulah kemudian pimpinan kami berkomunikasi dengan pimpinan partai politik lainnya termasuk dengan Koalisi Indonesia Maju. Partai Keadilan Sejahtera sebelumnya mengaku memberikan waktu 40 hari kepada Anies Baswedan untuk melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Merespon hal itu, Anies mengaku kaget lantaran dirinya merasa tak pernah ada pembicaraan soal batas waktu. Juru bicara PKS M. Khalid sebelumnya menyebut seharusnya waktu 40 hari cukup bagi Anies melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Namun sampai saat ini Anies belum berhasil menambah dukungan untuk memastikan Anies Sohibul bisa berlayar di Pilgub Jakarta. Lantaran batas waktu telah terlewati, PKS mulai membuka komunikasi dengan pihak lain. Terkait hal itu, Anies membantah adanya deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ia memastikan akan berjuang bersama PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Anies lantas menyinggung soal awal mula dirinya dihubungi PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Dirinya saat itu melakukan pertemuan dengan Presiden PKS Ahmad Syaiqo pada 28 Juli. Dalam pertemuan itu, Anies ditanyai soal kesiapannya apabila disandingkan dengan sosok MSI diduga Muhammad Sohibul Iman. Anies mengaku telah melakukan pertemuan dengan MSI pada akhir Juli lalu. Keduanya membahas soal kondisi Jakarta, gubernur dan wakilnya. Oleh karenanya Anies kaget setelah jubir PKS berbicara soal adanya tenggat waktu 40 hari. Diakuinya tak pernah ada pembahasan soal batas waktu tersebut. Kita ingat ya Pak ya, dulu ketika sesudah mendengar kabar bahwa PKS mendeklarasikan saya dan MSI sebagai pasangan calon, maka itu kan tandanya kita semua kerja bersama ya menuju tanggal pendaftaran nanti tanggal 27-29 Agustus. Nah, cuman dalam perjalanan ini beberapa hari kemarin kita dengar teman-teman jubir di PKS dalam media, di TV-TV juga mengatakan bahwa Anies diberi deadline 40 hari, kemudian diberi deadline mencari partai hingga tanggal 4 Agustus. Perlu diluruskan supaya teman-teman dan teman-teman yang mendukung mengusulkan saya ingin sampaikan kepada semua bahwa saya tetap berjuang bersama. Dan tidak ada deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ini perlu saya sampaikan juga agar teman-teman PKS di Jakarta itu tahu dan bismillah kita yakin untuk terus berjuang bersama ke depannya. Insya Allah sampai di akhir Agustus ini kita bisa sama-sama daftar. Pokoknya kita hormati proses yang ada di tiap-tiap partai. Saya akan menghormati keputusan yang akan datang, sebagaimana saya menghormati keputusan yang kemarin. Dan masing-masing partai, setahu saya belum ada perubahan keputusan.
Jadi sebelum ada perubahan keputusan ya berarti masih sama semuanya. Pak, tapi kan ini kayak ketegangan Anies yang tadi hanya isu, namun kan ini makin terasa gitu ya Pak ya. Memang seberbahaya itu Anies Baswedan atau semenakutkan itu kan? Mungkin ada tanggapan nggak Pak? Gitu, Pak? Iya, apa ya yang kemudian harus menjadi apa kalau istilah Anda tadi? Dia menakutkan itu Pak, maksudnya banyak banget supaya Ini yang dikerjakan di Jakarta teman-teman bisa lihat. Penanganan pandemi COVID Anda bisa lihat. Penanganan transportasi Anda bisa lihat. Penanganan kampung miskin, penanganan untuk pendidikan, kesehatan Anda bisa lihat itu semua. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak diketahui isinya. Karena sudah bekerja di Jakarta, bukan? Dan selama bekerja di Jakarta juga keberpihakannya jelas, bukan? Selalu berpihak kepada keadilan, kesetaraan, dan mereka yang lemah. Nah, apabila berpihak pada keadilan, kesetaraan, dan lemah itu ditakuti, ada yang salah di Republik ini? Justru hari ini kan kita membutuhkan yang berpihak pada kesetaraan, berpihak kepada keadilan, berpihak pada mereka yang lemah. Dan itu juga yang membuat ketika saya mendapatkan panggilan untuk mengikuti proses politik pilkada, itu di rumah kami, itu rutin harian, datang warga dari berbagai tempat yang menyampaikan, Pak kami dulu begini, sekarang kami ada masalah ini, tolong kami dikembalikan Pak, tolong kami dibantu. Jadi ini termasuk sebelah kita nih, Kampung Bayam. Jadi yang menjadi misi apabila ditugaskan adalah mengembalikan rasa keadilan, mengembalikan keberpihakan kepada mereka yang lemah, mengembalikan agar warga di Jakarta itu tinggal dengan tenang, bukan tinggal dengan tegang. Dan termasuk negara hadir melindunginya bukan melindungi yang sebentar-sebentar saja. Rencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi. Karena hingga detik ini kami masih hanya mengantongi SK rekomendasi dari PKS. PKS walaupun partai pemenang di Jakarta, kita memiliki 18 kursi, masih kurang 4 kursi. Tentu sebagai partai politik, ketika kita belum memenuhi kursi tadi ya, kandidat yang kita usung tidak bisa berlayar hingga saat ini. Oleh karena itu, DPP PKS membahas, mengkaji opsi alternatif ketika opsi yang pertama ini tidak berjalan. Demikian. Rekomendasi kerangka kerja tadi terkait pasangan aman itu berakhir sampai tanggal 4 Agustus ya. Tapi sampai detik ini kita masih juga membangun komunikasi dengan Mas Anies, dan opsi yang kedua sudah berjalan saat ini ya. Kalau sebelumnya kerangka kerja kita tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus itu opsi satu saja, tidak ada opsi yang lain, yakni pasangan Anies Sohibul Iman. Itu pada kerangka kerja 25 Juni hingga 4 Agustus. Tapi ketika tenggat waktu 4 Agustus itu sudah lewat, maka opsi kedua inilah yang ingin kita kaji, kita bahas, dan kita perdalam. Itulah kemudian pimpinan kami berkomunikasi dengan pimpinan partai politik lainnya termasuk dengan Koalisi Indonesia Maju. Partai Keadilan Sejahtera sebelumnya mengaku memberikan waktu 40 hari kepada Anies Baswedan untuk melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Merespon hal itu, Anies mengaku kaget lantaran dirinya merasa tak pernah ada pembicaraan soal batas waktu.
Juru bicara PKS M. Khalid sebelumnya menyebut seharusnya waktu 40 hari cukup bagi Anies melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Namun sampai saat ini Anies belum berhasil menambah dukungan untuk memastikan Anies Sohibul bisa berlayar di Pilgub Jakarta. Lantaran batas waktu telah terlewati, PKS mulai membuka komunikasi dengan pihak lain. Terkait hal itu, Anies membantah adanya deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ia memastikan akan berjuang bersama PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Anies lantas menyinggung soal awal mula dirinya dihubungi PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Dirinya saat itu melakukan pertemuan dengan Presiden PKS Ahmad Syahiku pada 28 Juli. Dalam pertemuan itu, Anies ditanyai soal kesiapannya apabila disandingkan dengan sosok MSI diduga Muhammad Sohibul Iman. Anies mengaku telah melakukan pertemuan dengan MSI pada akhir Juli lalu. Keduanya membahas soal kondisi Jakarta, gubernur, dan wakilnya. Oleh karenanya Anies kaget setelah jubir PKS berbicara soal adanya tenggat waktu 40 hari. Diakuinya tak pernah ada pembahasan soal batas waktu tersebut. Kita ingat ya Pak ya, dulu ketika sesudah mendengar kabar bahwa PKS mendeklarasikan saya dan MSI sebagai pasangan calon, maka itu kan tandanya kita semua kerja bersama ya menuju tanggal pendaftaran nanti tanggal 27-29 Agustus. Nah, cuman dalam perjalanan ini beberapa hari kemarin kita dengar teman-teman jubir di PKS dalam media, di TV-TV juga mengatakan bahwa Anies diberi deadline 40 hari, kemudian diberi deadline mencari partai hingga tanggal 4 Agustus. Perlu diluruskan supaya teman-teman dan teman-teman yang mendukung mengusulkan saya ingin sampaikan kepada semua bahwa saya tetap berjuang bersama. Dan tidak ada deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ini perlu saya sampaikan juga agar teman-teman PKS di Jakarta itu tahu dan bismillah kita yakin untuk terus berjuang bersama ke depannya. Insya Allah sampai di akhir Agustus ini kita bisa sama-sama daftar. Pokoknya kita hormati proses yang ada di tiap-tiap partai. Saya akan menghormati keputusan yang akan datang, sebagaimana saya menghormati keputusan yang kemarin. Dan masing-masing partai, setahu saya belum ada perubahan keputusan. Jadi sebelum ada perubahan keputusan ya berarti masih sama semuanya. Pak, tapi kan ini upaya pencegahan Anies yang tadi hanya istilah, kan ini makin terasa gitu ya Pak ya. Memang seberbahaya itu Anies Baswedan atau semenakutkan itu kan? Mungkin ada tanggapan nggak Pak? Iya, apa ya yang kemudian harus menjadi apa kalau istilah Anda tadi? Menakutkan itu kan maksudnya banyak banget supaya. Gini, yang dikerjakan di Jakarta teman-teman bisa lihat. Penanganan pandemi COVID, Anda bisa lihat. Penanganan transportasi, Anda bisa lihat. Penanganan kampung miskin, penanganan untuk pendidikan, kesehatan, Anda bisa lihat itu semua. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak diketahui isinya. Karena sudah bekerja di Jakarta, bukan? Dan selama bekerja di Jakarta juga keberpihakannya jelas, bukan? Selalu berpihak kepada keadilan, kesetaraan, dan mereka yang lemah. Nah, apabila berpihak pada keadilan, kesetaraan, dan lemah itu ditakuti, apa yang ada yang salah di Republik ini? Justru hari ini kan kita membutuhkan yang berpihak pada kesetaraan, berpihak kepada keadilan, berpihak pada mereka yang lemah. Nah itu juga yang membuat ketika saya mendapatkan panggilan untuk mengikuti proses politik pilkada, itu di rumah kami, itu rutin harian, datang warga dari berbagai tempat yang menyampaikan, Pak kami dulu begini, sekarang kami ada masalah ini, tolong kami dikembalikan Pak, tolong kami dibantu. Jadi ini termasuk sebelah kita nih, Kampung Bayam. Jadi yang menjadi misi apabila ditugaskan adalah mengembalikan rasa keadilan, mengembalikan keberpihakan kepada mereka yang lemah, mengembalikan agar warga di Jakarta itu tinggal dengan tenang, bukan tinggal dengan tegang. Dan termasuk negara hadir melindunginya bukan melindungi yang sebentar-sebentar saja. Rencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi,
yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi. Karena hingga detik ini kami masih hanya mengantongi SK rekomendasi dari PKS. PKS walaupun partai pemenang di Jakarta, kita memiliki 18 kursi, masih kurang 4 kursi. Tentu sebagai partai politik, ketika kita belum memenuhi kursi tadi ya, kandidat yang kita usung tidak bisa berlayar hingga saat ini. Oleh karena itu, DPP PKS membahas, mengkaji opsi alternatif ketika opsi yang pertama ini tidak berjalan. Demikian. Rekomendasi kerangka kerja tadi terkait pasangan aman itu berakhir sampai tanggal 4 Agustus ya. Tapi sampai detik ini kita masih juga membangun komunikasi dengan Mas Anies, dan opsi yang kedua sudah berjalan saat ini ya. Kalau sebelumnya kerangka kerja kita tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus itu opsi satu saja, tidak ada opsi yang lain, yakni pasangan Anies Sohibul Iman. Itu pada kerangka kerja 25 Juni hingga 4 Agustus. Tapi ketika tenggat waktu 4 Agustus itu sudah lewat, maka opsi kedua inilah yang ingin kita kaji, kita bahas dan kita perdalam. Itulah kemudian pimpinan kami berkomunikasi dengan pimpinan partai politik lainnya termasuk dengan Koalisi Indonesia Maju. Partai Keadilan Sejahtera sebelumnya mengaku memberikan waktu 40 hari kepada Anies Baswedan untuk melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Merespon hal itu, Anies mengaku kaget lantaran dirinya merasa tak pernah ada pembicaraan soal batas waktu. Juru bicara PKS M. Khalid sebelumnya menyebut seharusnya waktu 40 hari cukup bagi Anies melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Namun sampai saat ini Anies belum berhasil menambah dukungan untuk memastikan Anies Sohibul bisa berlayar di Pilgub Jakarta. Lantaran batas waktu telah terlewati, PKS mulai membuka komunikasi dengan pihak lain. Terkait hal itu, Anies membantah adanya deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ia memastikan akan berjuang bersama PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Anies lantas menyinggung soal awal mula dirinya dihubungi PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Dirinya saat itu melakukan pertemuan dengan Presiden PKS Ahmad Syaiqo pada 28 Juli. Dalam pertemuan itu, Anies ditanyai soal kesiapannya apabila disandingkan dengan sosok MSI diduga Muhammad Sohibul Iman. Anies mengaku telah melakukan pertemuan dengan MSI pada akhir Juli lalu. Keduanya membahas soal kondisi Jakarta, gubernur dan wakilnya. Oleh karenanya Anies kaget setelah jubir PKS berbicara soal adanya tenggat waktu 40 hari. Diakuinya tak pernah ada pembahasan soal batas waktu tersebut. Kita ingat ya Pak ya, dulu ketika sesudah mendengar kabar bahwa PKS mendeklarasikan saya dan MSI sebagai pasangan calon, maka itu kan tandanya kita semua kerja bersama ya menuju tanggal pendaftaran nanti tanggal 27-29 Agustus. Nah, cuman dalam perjalanan ini beberapa hari kemarin kita dengar teman-teman jubir di PKS dalam media, di TV-TV juga mengatakan bahwa Anies diberi deadline 40 hari, kemudian diberi deadline mencari partai hingga tanggal 4 Agustus. Perlu diluruskan supaya teman-teman dan teman-teman yang mendukung mengusulkan saya ingin sampaikan kepada semua bahwa saya tetap berjuang bersama. Dan tidak ada deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ini perlu saya sampaikan juga agar teman-teman PKS di Jakarta itu tahu dan bismillah kita yakin untuk terus berjuang bersama ke depannya. Insya Allah sampai di akhir Agustus ini kita bisa sama-sama daftar. Pokoknya kita hormati proses yang ada di tiap-tiap partai. Saya akan menghormati keputusan yang akan datang, sebagaimana saya menghormati keputusan yang kemarin. Dan masing-masing partai, setahu saya belum ada perubahan keputusan.
Jadi sebelum ada perubahan keputusan ya berarti masih sama semuanya. Pak, tapi kan ini kayak ketegangan Anies yang tadinya hanya isu, namun kan ini makin terasa gitu ya Pak ya. Memang seberbahaya itu Anies Baswedan atau semenakutkan itu kan? Mungkin ada tanggapan nggak Pak? Iya, apa ya yang kemudian harus menjadi apa kalau istilah Anda tadi? Menakutkan itu Pak, maksudnya Iya. banyak banget supaya Ini yang dikerjakan di Jakarta teman-teman bisa lihat. Penanganan pandemi COVID Anda bisa lihat. Penanganan transportasi Anda bisa lihat. Penanganan kampung miskin, penanganan untuk pendidikan, kesehatan Anda bisa lihat itu semua. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak diketahui isinya. Karena sudah bekerja di Jakarta, bukan? Dan selama bekerja di Jakarta juga keberpihakannya jelas, bukan? Selalu berpihak kepada keadilan, kesetaraan, dan mereka yang lemah. Nah, apabila berpihak pada keadilan, kesetaraan, dan lemah itu ditakuti, apa yang ada yang salah di Republik ini? Justru hari ini kan kita membutuhkan yang berpihak pada kesetaraan, berpihak kepada keadilan, berpihak pada mereka yang lemah. Nah itu juga yang membuat ketika saya mendapatkan panggilan untuk mengikuti proses politik pilkada, itu di rumah kami itu rutin harian datang warga dari berbagai tempat yang menyampaikan, Pak kami dulu begini, sekarang kami ada masalah ini, tolong kami dikembalikan Pak, tolong kami dibantu. Jadi ini termasuk sebelah kita nih, Kampung Bayam. Jadi yang menjadi misi apabila ditugaskan adalah mengembalikan rasa keadilan, mengembalikan keberpihakan kepada mereka yang lemah, mengembalikan agar warga di Jakarta itu tinggal dengan tenang, bukan tinggal dengan tegang. Dan termasuk negara hadir melindunginya bukan melindungi yang sebentar-sebentar saja. Perencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi. Karena hingga detik ini kami masih hanya mengantongi SK rekomendasi dari PKS. PKS walaupun partai pemenang di Jakarta, kita memiliki 18 kursi, masih kurang 4 kursi. Tentu sebagai partai politik, ketika kita belum memenuhi kursi tadi ya, kandidat yang kita usung tidak bisa berlayar hingga saat ini. Oleh karena itu, DPP PKS membahas, mengkaji opsi alternatif ketika opsi yang pertama ini tidak berjalan. Demikian. Rekomendasi kerangka kerja tadi terkait pasangan aman itu berakhir sampai tanggal 4 Agustus. Ya, tapi sampai detik ini kita masih juga membangun komunikasi dengan Mas Anies, dan opsi yang kedua sudah berjalan saat ini. Ya, kalau sebelumnya kerangka kerja kita tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus itu opsi satu saja, tidak ada opsi yang lain. Yaitu pasangan Anies Sohibul Iman. Itu pada kerangka kerja 25 Juni hingga 4 Agustus. Tapi ketika tenggat waktu 4 Agustus itu sudah lewat, maka opsi kedua inilah yang ingin kita kaji, kita bahas, dan kita perdalam. Itulah kemudian pimpinan kami berkomunikasi dengan pimpinan partai politik lainnya termasuk dengan Koalisi Indonesia Maju. Partai Keadilan Sejahtera sebelumnya mengaku memberikan waktu 40 hari kepada Anies Baswedan untuk melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Merespon hal itu, Anies mengaku kaget lantaran dirinya merasa tak pernah ada pembicaraan soal batas waktu.
Juru bicara PKS M. Khalid sebelumnya menyebut seharusnya waktu 40 hari cukup bagi Anies melengkapi kekurangan kursi Anies Sohibul. Namun sampai saat ini Anies belum berhasil menambah dukungan untuk memastikan Anies Sohibul bisa berlayar di Pilgub Jakarta. Lantaran batas waktu telah terlewati, PKS mulai membuka komunikasi dengan pihak lain. Terkait hal itu, Anies membantah adanya deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ia memastikan akan berjuang bersama PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Anies lantas menyinggung soal awal mula dirinya dihubungi PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Dirinya saat itu melakukan pertemuan dengan Presiden PKS Ahmad Syahiku pada 28 Juli. Dalam pertemuan itu, Anies ditanyai soal kesiapannya apabila disandingkan dengan sosok MSI diduga Muhammad Sohibul Iman. Anies mengaku telah melakukan pertemuan dengan MSI pada akhir Juli lalu. Keduanya membahas soal kondisi Jakarta, gubernur dan wakilnya. Oleh karenanya Anies kaget setelah jubir PKS berbicara soal adanya tenggat waktu 40 hari. Diakuinya tak pernah ada pembahasan soal batas waktu tersebut. Kita ingat ya Pak ya, dulu ketika sesudah mendengar kabar bahwa PKS mendeklarasikan saya dan MSI sebagai pasangan calon, maka itu kan tandanya kita semua kerja bersama ya menuju tanggal pendaftaran nanti tanggal 27-29 Agustus. Nah, cuman dalam perjalanan ini beberapa hari kemarin kita dengar teman-teman jubir di PKS dalam media, di TV-TV juga mengatakan bahwa Anies diberi deadline 40 hari, kemudian diberi deadline mencari partai hingga tanggal 4 Agustus. Perlu diluruskan supaya teman-teman dan teman-teman yang mendukung mengusulkan saya ingin sampaikan kepada semua bahwa saya tetap berjuang bersama. Dan tidak ada deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ini perlu saya sampaikan juga agar teman-teman PKS di Jakarta itu tahu dan bismillah kita yakin untuk terus berjuang bersama ke depannya. Insya Allah sampai di akhir Agustus ini kita bisa sama-sama daftar. Pokoknya kita hormati proses yang ada di tiap-tiap partai. Saya akan menghormati keputusan yang akan datang, sebagaimana saya menghormati keputusan yang kemarin. Dan masing-masing partai, setahu saya belum ada perubahan keputusan. Jadi sebelum ada perubahan keputusan ya berarti masih sama semuanya. Pak, tapi kan ini kayak ketegangan Anies yang tadi hanya isu, namun kan ini makin terasa gitu ya Pak ya. Memang seberbahaya itu Anies Baswedan atau semenakutkan itu kan mungkin ada tanggapan nggak Pak? Iya, apa ya yang kemudian harus menjadi apa kalau istilah Anda tadi? Ya, menakutkan itu Pak, maksudnya banyak banget supaya. Ini yang dikerjakan di Jakarta teman-teman bisa lihat. Penanganan pandemi COVID Anda bisa lihat. Penanganan transportasi Anda bisa lihat. Penanganan kampung miskin, penanganan untuk pendidikan, kesehatan Anda bisa lihat itu semua. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak diketahui isinya, karena sudah bekerja di Jakarta, bukan? Dan selama bekerja di Jakarta juga keberpihakannya jelas, bukan? Selalu berpihak kepada keadilan, kesetaraan, dan mereka yang lemah. Nah, apabila berpihak pada keadilan, kesetaraan, dan lemah itu ditakuti, apa yang ada yang salah di Republik ini? Justru hari ini kan kita membutuhkan yang berpihak pada kesetaraan, berpihak kepada keadilan, berpihak pada mereka yang lemah. Dan itu juga yang membuat ketika saya mendapatkan panggilan untuk mengikuti proses politik pilkada, itu di rumah kami, itu rutin harian, datang warga dari berbagai tempat yang menyampaikan, Pak kami dulu begini, sekarang kami ada masalah ini, tolong kami dikembalikan Pak, tolong kami dibantu. Jadi itu termasuk sebelah kita nih, Kampung Bayam. Jadi yang menjadi misi apabila ditugaskan adalah mengembalikan rasa keadilan, mengembalikan keberpihakan kepada mereka yang lemah, mengembalikan agar warga di Jakarta itu tinggal dengan tenang, bukan tinggal dengan tegang. Dan termasuk negara hadir melindunginya bukan melindungi yang sebentar-sebentar saja. Rencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi
yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi. Karena hingga detik ini kami masih hanya mengantongi SK rekomendasi dari PKS. PKS walaupun partai pemenang di Jakarta, kita memiliki 18 kursi, masih kurang 4 kursi. Tentu sebagai partai politik, ketika kita belum memenuhi kursi tadi ya, kandidat yang kita usung tidak